Injil Abang itu nah, ada 4 Injil sama kami bang, ya, Matius, Lukas, Markus, dan Yohanes. Itu Injil, iya. ya. Nah, itu Kalau firman Tuhan bukan? itu firman Tuhan, Tuhan yang mana? sejarah murid-murid Tuhan yang Yesus mana? yang Tuhan yang mana? murid-murid Yesus yang menceritakan kehidupan Yesus selama dia di bumi. Itu Injil itu, Nah, 4 Injil itu dicatat kapan? Dikeluarkan kapan? Sezaman tidak dengan yang diceritakan di dalam itu? Kok gimana? Nah, lah, Iya. Muridnya itu menceritakan ya kisah Yesus ketika dia ada di bumi. berarti Dia yang tuh berarti bukan perkataan Yesus langsung berarti kan? Perkataan muridnya berarti. Yesus langsung yang ditulis oleh murid-muridnya. Bang, Apa yang dilakukan? kitab abang itu ditulis abad keberapa abang tahu tidak? Kalau masalah itu Bang jujur aku belum terlalu tahu. Nah, itu. Tapi Bang Jan, aku monitor Bang Jan. Apa? itu Ya, Bang, Bible namanya. ditulis abad keberapa? Abad Saya keempat Bang itu, Hendra. abad keempat. Nah, di abad keempat. Berarti setelah Nah, Yesus setelah ada abad Yesus keberapa? sudah wafat Coba. itu. Nah, coba Bang. Bang Indra. Enggak, Gini, Yesus Bang. ada abad keberapa? Nanti ketemu itu. Kamu Hmm? Coba Yesus ada abad keberapa? Coba. abad Ya, pertama. pelan-pelan. Nah, kitab abang yang abang katakan Injil asli itu ada di abad keempat. Loh, Nah, 4 abad loh bang jaraknya. Abad keempat. Nah, enggak abad masalah. keempat. Enggak masalah. Kok Kami nggak kan masalah. enggak masalah kan. Kami punya manuskrip banyak, Bang. Manuskrip Ya, banyak Masalah, mas. ya masalah lah berarti kitabnya itu ada setelah Yesus wafat. Terus siapa yang memvalidasi hal itu? Begitu Pak Hendra. Tentulah apa? Wafat. Kadang-kadang urut. Gimana? Terus dia udah mati. Terus kitabnya ada. Siapa yang bisa memvalidasi hal itu berarti? Murid-muridnya. Itu perkataan muridnya, perkataan Yesus itu. Memang kapan Lukas pernah bertemu Yesus? Murid. Kapan Lukas Murid pernah tentang bertemu Yesus. dengan Yesus? Gimana? Kapan Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Ini kan hidup sejaman. Hah? Lukas sejaman? Sejaman. Lukas sejaman sama Yesus? Nah, banyak belajar lah bang. Itu bang Ya Pak Allah. Hendra, saya katakan. Kok Pak Hendra saya Sekarang- kasih tahu? Sadar Oten, Oke, sadar. Banyak belajar ya bang Hendra. Aduh. Di sini gimana ya? Kami ini. Ya, Nah, kalian itu perlu tentang Alkitab. Terus nggak terus ini Kalian apa? bahkan kita nggak mengerti, gitu loh. Pak Hendra, saya kasih tahu ya. Apakah betul yang apa Taurat yang Pak Hendra ikutin itu dari Musa? Nih ya Pak Hendra ya, saya ambil dari kata kese ya Pak Hendra ya. Lihat. oh, bentar bang John, saya tinggal sebentar ya, Bang Andre. Kenapa? Bang John, saya tinggal sebentar ya. Ada Oke, Bang. Ya santai-santai aja diskusinya ya, jangan hujat-hujatan ya Bang Hendra, semua saudara saya yang muslim juga hujatan ya. Mana. Nah, ya. Saya tinggal sebentar Bang Andre. Ya bang. Saya tinggal sebentar Bang Andre. Tadi pertanyaan saya belum dijawab. Ya. Bisa Nggak jelas suaranya bang. Para ahli juga berpendapat tunggu gedein gua gedein gimana nih gedein sendiri. Tadi kan pertanyaan saya belum dijawab. Saya kan tanya di mana itu Ini kitab. dulu, ini. Para ahli juga berpendapat bahwa 5 kitab Musa yang merupakan penggabungan dan penyuntingan tulisan-tulisan yang disusun oleh sekurang-kurangnya 4 kelompok penulis, yakni kelompok penulis yang berkarya di Israel Utara. Jadi bukan dari Musa. Siapa yang nulis itu Pak? Itu Siapa yang nulis? tulis Musa. Nih lihat nih. Tapi dengar nih penggabungan. Yang tulis Musa, tetapi kalau penggabungan ini Pak nih Pak. Penggabungan itu tidak selalu sempurna. Sehingga
dalam 5 kitab Musa terdapat beberapa hal yang terulang dan beberapa hal yang tidak sinkron. Tidak sinkron itu saya ambil dari mana? Dari kata kese pokok dalam 5 kitab Musa. Siapa yang mengarang? Al Purwa Hadi Wardoyo. Siapakah beliau? Ini ya Pak, saya kasih tahu. Ketua plus Penasihat Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Terus siapa lagi dia? Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Semarang. Mau Bapak bantah ini? Nah, terus masalahnya di mana itu? Pertanyaannya apa? Ini aja ini mengatakan bahwa yang nulis bukan Musa, 5 kitab Musa itu Pak, tapi ditulis ulang Pak. Jadi Iya, disalin. Taurat siapa yang Bapak ikuti itu? Saya tanya itu Taurat dari mana? Taurat siapa? Gini, Bang. Dengar dulu, memang tangan asli dari Musa memang sudah nggak ada. Nah, berarti Ya. bukan dari Musa ya? Yang Bapak ikutin bukan dari Taurat Musa berarti ya? Begini Bang, memang kalau tulisan langsung dari Musa memang sudah nggak ada kalau sekarang itu. Ya. Nah, berarti Itu kan berarti bukan dari Taurat Musa kan? dari Taurat Musa, cuma kan kalau Loh. asli memang sudah nggak ada. Jadi itu ditulis di shoot penggabungan loh Pak, penggabungan terus di syuting ulang. Salin ulang, bukan disalin ulang, disalin. Penggabungan nih ya, saya kasih tahu penggabungan. Nih, kan tadi saya kasih lihat datanya Bapak. Anda kan mau minta tulisan asli Musa kan? Memang nggak ada. Bentar. Langsung dari Musa memang nggak ada. Waktu itu kan belum Nih zaman Pak. belum canggih Bang. Pak, Ya. Pak, Bapak nih. Penggabungan tidak selalu sempurna, ya kan? Tidak selalu sempurna tuh Pak. Berarti kita punya Bapak nggak sempurna. Mana tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Salam. Waalaikumsalam. Ya, lanjut sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak. Silakan. Anda kan mau minta tulisan langsung kan dari tangan Musa. Itu yang Anda inginkan toh? Ya ini saya ambil dari kata kese pokok dalam 5 kitab Musa Pak. Itu dari Katolik sendiri Pak. Bapak kalau mau bantah itu memang itunya Bapak apa? Kredibilitasnya Bapak apa? Ini kata kese yang nulis ini dari keuskupan loh Pak, Al Purwa loh Pak. Tadi pertanyaan saya belum dijawab Bang. Mana itu kitab Taurat, Saburan, Injil itu mana? Aku ingin baca. Ya udah itu tadi jawabannya Pak. Kok aku Berarti minta kan dari tadinya nggak ada gitu loh. kalian kan percaya Berarti kan? nggak ada, bukan kitab Musa itu udah. Kalian kan percaya kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, pertanyaan saya, ada nggak sekarang itu kitabnya? Kan Assalamualaikum Pak, itu kan warahmatullahi tadi- wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, kita nyimak dulu. Siap. Siap. Iya. Mana jawabannya? Aku nunggu jawaban. Chat. Saya sudah jawab, cuma kan Anda nggak mau kita jawaban saya. Saya sudah. Saya tadi udah ngasih datanya loh Pak. Bapak tadi saya udah ngasih datanya loh Pak. Itu juga tadi kan dikatakan ditulis ulang Pak. Penggabungan itu di syuting ulang. Gitu loh sudah Pak. Berarti jawab. bukan dari Musa gitu loh. Awal diskusi Saya saya tanya balik Bapak, di mana perjanjian lama Bapak itu ngikutin kitabnya Musa? Sekarang saya tanya. kok mengikut. Sekarang kan yang saya baca kan kitab Taurat Bang. Ya emang itu Taurat dari Musa, Nabi Musa. Kan pertanyaan kan tadi apakah itu betul dari Taurat Nabi Musa? Kami percaya sebagai orang Kristen. Ya, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Gurunda. Lagi flu, Waduh, tapi lagi bagus. flu. Suaranya seksi nih. Sekarang mana? Pertanyaan saya mana kitabnya? Ya, ya silakan Gurunda. Ambil alih. Mana? Boleh mohon izin teman-teman, boleh saya masuk? Boleh Gurunda. Ya, Bu. Ya baik, mohon izin saudara dari Kristen ya. Saya mendengarkan pertanyaan saudara.
Jadi di Al-Quran dijelaskan kemudian oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ahsallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataytumus zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan Allah telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah kemudian berfirman, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku pencipta alam semesta bersama dengan engkau. Tapi kemudian Allah menyatakan, Pabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nazu hazzam mimma zukkiru bi. Akan tetapi setelah kemudian Bani Israel dipilih oleh Allah dan Allah mengatakan inni ma'akum, aku bersama dengan kalian, mereka kemudian melanggar janji-janji mereka. Maka aku Allah melaknat mereka, dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah, kata Allah, yuharrifunal kalima an wadi'i. Bang Suma, yang saya tanya itu kitabnya, bukan ceramahnya. Sabar saudara, sabar saudara, nanti kita akan mengarah ke situ. Anda lawan Edi saja kabur. Ini bukan masalah melawan atau tidak melawan saudara. Ini saya sudah menjelaskan pertanyaan saudara tentang kitab yang tadinya diberikan kepada Nabi kami, Nabi Musa. Tapi kaumnya Nabi Musa kemudian dikatakan oleh Allah, yuharrifuna kalima an mawadi'i. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Ini kata Allah, mereka sering merubah. Jadi kalau Nabi Musa kitabnya sering dirubah, lalu hari ini ada yang minta kitabnya Nabi Musa, itu adalah hal yang lucu. Itu adalah hal yang lucu kemudian. Makanya setelah Nabi Musa alaihissalam diangkat oleh Allah, dan firman yang diterimanya itu kemudian dirubah-rubah oleh kaumnya, Al-Quran kemudian memberitakan tentang datangnya Nabi Muhammad. Ya ahlal kitab, wahai kaum yang tadinya diberi kitab Nabi Musa berupa Torah, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, tolong didengarkan, sungguh Rasul kami Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu dari banyak hal kitab, dari banyak isi kitab yang kalian sembunyikan. Sekali lagi saya katakan, kalau hari ini ada orang yang minta kitab Taurat, itu lucu. Karena memang dia sendiri tidak memegang kitab Taurat, itu fakta. Saudara Kristen kita itu tidak memegang kitab Taurat. Jadi benarlah kata Al-Quran, mereka sering merubah firman Allah. Yuharrifuna al-kalima an wadi'i wa nazu hazzam mimma zukkiru bi. Sekiranya Al-Quran ini salah, sekiranya Al-Quran ini keliru para sahabat-sahabat muslim, maka hari ini kita akan menerima dan melihat kitab Taurat dari tangan saudara-saudara kita Kristen. Faktanya, adakah kitab Taurat dari Kristen? Tak ada. Al-Quran mengatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, ini endingnya sebelum Anda tanggapin saudara. Wa inna minhum la fariqan yalwuna alai
sinatahum al-sinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Dan sungguh di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab agar kamu menyangka bahwa yang dibaca itu sebagian dari Alkitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Mohon izin. Ayat ini akan benar oleh siapapun bila mana orang Kristen justru tidak mampu membuktikan Tauratnya Nabi Musa itu mana. Sekali lagi saya katakan, bukan tugas umat Islam membuktikan Taurat itu mana, tapi Al-Quran mengatakan, wa inna minhum lafariqa yalwuna al-sinatahum bil kitabi la tahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Di antara mereka ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah buku agar kamu menyangka bahwa buku yang dibaca itu adalah Taurat, padahal itu bukan Taurat. Dan mereka berkata itu dari Allah, Tuhannya Nabi Musa, padahal itu bukan dari Tuhannya Nabi Musa. Mereka mengatakan hal dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Sekali lagi, Al-Quran ini keliru bila mana saudara-saudara Kristen saya mampu menunjukkan kemudian kitab Torah. Kenapa harus Kristen? Karena Kristen ini, saudara kita Kristen ini adalah mengaku sebagai pengikut Nabi Isa atau Yesus. Jangan Nabi Isa, tapi Yesus. Di mana Yesus datang menggenapi hukum Torah, di mana Kristen ini mengaku berasal dari orang-orang Yahudi itu sendiri. Al-Quran ini sekali lagi keliru bila mana Kristen mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Sekarang saya limpahkan kepada saudara, tunjukkan kitab Nabi Musa itu ada, biar Al-Quran ini bisa dikatakan keliru. Silakan. Kami orang Kristen kan baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilang-ulangan. Itu Taurat. Bagi Bang Suma percaya atau enggak itu urusan Bang Suma. Yang saya pertanyakan tadi, saya ingin baca kitab karena orang Muslim itu mengklaim percaya bahwa kitab Zabur, Injil itu kalian percaya pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya, ada enggak kitab Zabur itu sekarang? Itu pertanyaan saya, Bang. Baik, saudara. Sekali lagi saya katakan kepada saudara tadi, kalau Anda mencoba sedikit aja melunakkan hati mendengarkan apa yang saya sampaikan. Allah memilih Bani Israel, berarti memilih nabi-nabi bagi mereka. Dikatakan memilih pemimpin, 12 pemimpin. Kemudian Allah mengatakan, inni ma'akum, aku Tuhan pencipta langit dan bumi bersama dengan kalian. Lalu kemudian Anda bertanya, mana Zabur? Bukankah kitab itu kitabnya Nabi Daud? Mana Torah? Bukankah itu kitabnya Nabi Musa? Yang punya kewajiban untuk menunjukkan itu adalah Kristen. Sekiranya Kristen ini ada hubungan secara akidah dengan orang Yahudi, sekiranya orang Kristen ini ada hubungan secara syariat, aturan beragama dengan orang Yahudi. Kalau Islam kan di luar, Islam di luar garis nih. Karena Islam didatangkan dari keturunan Yishmail, Nabi Ismail alaihissalam. Al-Quran kami hanya menorehkan pernyataan di mana Allah datang kemudian berfirman kepada kepada malaikatnya, lalu menyampaikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabu musaddiqul lisanan Arabian liyunziral ladina zalamu wa bushra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Nabi Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya. Jadi Al-Quran hanya membenarkan kemudian bahwa dulu Allah pernah mewahyukan
kitab kepada Nabi Musa alaihissalam hanya membenarkan, bukan menunjukkan. Dan Al-Quran, wahata kitabu musaddiqul lisanan Arabian, menunjukkan kebenaran daripada Torah dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim kepada Anda. Nah, sekali lagi saya katakan, saya minta kepada saudara nih untuk menunjukkan kepada kita kalau Al-Quran ini keliru. Saudara Kristen pasti tentu mampu menunjukkan kitabnya Nabi Musa. Karena Al-Quran mengatakan bahwa kitab Nabi Musa itu sudah dirubah-rubah. Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi kami, Nabi Muhammad, datang menjelaskan kepada manusia banyak hal dari isi kitab yang disembunyikan oleh yang empunya. Kalau Al-Quran saya salah, ini yang kelima kalinya, tolong tunjukkan Taurat itu, silakan. Ini bang, saya kan sebagai orang Kristen, saya nggak percaya dengan Al-Quran, ya. Jujur ya, aku nggak percaya sama Al-Quran. Maaf ya, bukan. Saya kan orang Kristen. Iya, nggak apa-apa, Bang, nggak apa-apa. Saya nggak percaya apa yang Anda paparkan tadi. Itu kan keyakinan Anda. Saya hargai, toh. Tapi saya sebagai orang Kristen, saya nggak percaya seperti apa yang Anda katakan tadi. Saya minta, ya, pertanyaan saya, ada nggak suratnya itu kitab apa ya, kitab Zabur, Taurat dan Injil itu ada nggak? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, itu aja. Kalau ada, bilang ada. Itu aja pertanyaan saya, bang. Nggak usah panjang-panjang. Sekali lagi saya katakan, Itu kan Al-Quran. saya hargai. Iya. Saya sebagai orang Kristen, saya nggak percaya Al-Quran. Oke. Sekarang saya tidak minta Anda percaya loh. Saya hanya mengatakan Al-Quran, saya mengatakan yang punya Taurat itu suka merubah firman Tuhan. Itu Al-Quran, saya mengatakan Nabi Muhammad datang diutus kepada seluruh umat manusia untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Boleh Anda tidak percaya Quran, boleh. Tapi sebagai manusia yang berakal, izinkan saya bertanya. Boleh Anda tidak percaya kepada kitab suci, saya boleh. Tetapi satu hal, Al-Quran saya dituliskan 1400 tahun silam mengatakan kitab-kitab yang datang kepada para nabi itu telah disembunyikan. Jangan memperbodoh diri dengan informasi itu. Silakan Anda bantah. Saya tidak percaya Al-Quran. Kenapa saya tidak percaya? Karena Al-Quran mengatakan kitab-kitab terdahulu disembunyikan. Faktanya hari ini di mata Kristen, di tangan Kristen, kitab-kitab itu ada kok. Nah, itu baru benar, bang. Itu baru betul. Saya tidak percaya Quran. Kenapa? Karena di tangan saya masih ada Torah, di tangan saya masih ada Zabur, Mazmur, di tangan saya masih ada kemudian kitabnya Nabi Musa. Kalau Anda masih pegang kitab itu, boleh Anda tolak. Tapi yang terjadi hari ini adalah Anda menolak Al-Quran, tetapi di sisi lain Anda tidak mampu membantah isi Al-Quran. Ini yang kena. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka ingin menipu, tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Anda tidak percaya Quran dengan pemberitaannya bahwa kitab-kitab terdahulu sudah dicampur adukkan dengan perkataan-perkataan yang bukan firman Tuhan. Anda tidak percaya kepada Quran yang mengatakan kitab itu disembunyikan. Tetapi Anda tidak mampu menunjukkan mana kitab yang disembunyikan itu. Ini loh kitabnya. Al-Quran mengatakan disembunyikan, padahal ini loh kitabnya. Nah, tugas saudara saya, tunjukkan kepada saya kitab Tauratnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Daud. Kalau ada dan Anda mampu menunjukkan itu, Al-Quran saya salah berarti. Tapi sepanjang saya belajar, saudara, saya belum pernah melihat Taurat asli dan saya tidak pernah melihat Mazmur asli. Saya tidak pernah melihat itu. Yang saya lihat cuma terjemahan-terjemahan dari kitab yang tidak diketahui asal usulnya. Demikian. Terus menurut ada siapa? Bang Suma, Iya. kitab Mazmur itu siapa yang tulis? Nabi Daud.
Nah, Anda bilang tadi kan orang Kristen nggak pegang kitab Ada Taurat. nggak? Ada nggak saudara? Ada. Coba Di kitab tunjukkan saya, kepada kita. kitab Mazmur. Saya nggak bisa Silakan. Silakan saudara. Ya itu kitab Mazmur Daud ada kan di kitab saya. Anda pasti sering membaca juga. Oke. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan Anda memegang kitab Zabur, itu dalam kitab saudara itu menggunakan bahasa apa? Tentu bahasa Indonesia lah, Pak. Nah, itu dia. Anda belum bisa menggugurkan Al-Quran berarti. Juga. Anda belum bisa menggugurkan Al-Quran saya berarti. Sedangkan Al-Quran saya ini, tak kasih contoh ya Bang ya. Tak kasih contoh. Mohon maaf ini, mohon maaf. Untuk semuanya yang mendengarkan saya lagi berbicara. Izin. Al-Quran saya mengatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakad katabna fiz zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr Lauh Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nih, Al-Quran saya mengatakan ini, nabiku Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Zabur, tidak pernah membaca kitab Mazmur. Nabi Muhammad itu, beliau kemudian menerima wahyu dari langit. Walakad katabna fiz Zabur, dan sungguh telah aku tuliskan di dalam Zabur, di dalam Mazmur, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Coba kita lihat. Boleh saudara-saudara yang punya Bible dibuka Mazmur 37 nomor 29. Sebentar. Bang Simon. Ya. Tadi Anda kalau nggak salah dengar ya, tadi Anda bilang bahwa Nabi Muhammad terima wahyu dari langit. Setahu Ya. saya bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dari Gua Hiro. Betul nggak? Subhanallah. Mana yang benar? Ya. Apa dia menerima wahyu dari langit? Nabi Muhammad itu tidak naik ke langit menerima wahyu Al-Quran. Tapi Anda sendiri tadi yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad. Nah ini mohon maaf nih teman-teman, kalau IQ rendah memang sulit. Jadi gini, wahyu itu dari langit turun ke bumi. Setelah di bumi, Nabi Muhammad menerimanya di Mekah, Nabi Muhammad menerimanya di Madinah. Ada yang disebut ayat-ayat Makkiyah, ada yang disebut ayat-ayat Madaniyah. Bukan Nabi Muhammad yang ke langit. Sekarang kembali kepada tema kita tadi, untuk kemudian saya minta kepada saudara Kristen untuk memberikan sesuatu yang keliru dalam Al-Quran. Kalau kami tidak menerima Bible, karena kami mampu menunjukkan item-item yang mencurigakan, bahkan dapat dipastikan itu adalah sebuah kesalahan. Tetapi saudara Kristen tak mampu membuktikan, ketika menolak Al-Quran, tak mampu membuktikan kekeliruan dalam Al-Quran. Sekali lagi saya katakan, walakad katabna fiz Zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah aku Allah tuliskan di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Saudara bantu saya baca di Mazmur 37 nomor 29. Di situ diterangkan kemudian orang-orang yang akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Di sini ada kekeliruan. Nanti kita akan lihat. Tetapi yang pasti Al-Quran saya tidak keliru menyatakan itu. Nabi Muhammad tidak pernah membaca Mazmur. Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab Zabur. Tapi kemudian beliau menerima wahyu. Walakad katabna fiz Zabur min ba'di zikri
annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah kami tuliskan dalam Zabur, Mazmur, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Subhanallah. Orang-orang yang benar diterangkan dalam bahasa Ibrani. Tasdik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang benar. Subhanallah. Diterangkan kemudian mewarisi negeri yang tinggal di sana, dan mereka tinggal di sana senantiasa. Ini Nabi Muhammad bisa menjelaskan seperti itu. Subhanallah. Cuman di ayat tadi kan Allah sudah mengatakan mereka mencampur adukkan kemudian. Gimana ini Bang Suma ini? Tadi bilangnya Bang Suma nggak percaya sama Zabur, tapi Anda mengutip kitab Mazmur. Gimana Bang Suma ini? Saudara, ya inilah Berarti mohon maaf nih. Saya minat loh apa yang Bang Suma tadi narasikan. Dengar loh, Anda Ya. bilang kan kalau kitab Zabur itu yang KPK bukan asli. Tetapi kenapa Ya. Anda mengutip kitab Mazmur kami? Loh, tunggu dulu. Anda nggak paham penjelasan saya. Sayangnya suara saya habis konser tadi 5 jam. Ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Tadi ayat ini aku bacakan loh. Wahai ahli kitab, sungguh rasul kami Nabi Muhammad datang kepada kalian, menjelaskan kepada kalian banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Menjelaskan dari banyak hal dari kitab yang kalian sembunyikan. Apa yang disembunyikan oleh mereka? Kitab yang didatangkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, diterangkan kemudian oleh Nabi Muhammad. Nah, pembuktian kalau beliau menerangkan sebagian, walaqad katabna fiz zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Dan sungguh telah aku tuliskan dalam Zabur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Kita lihat apakah betul ada penampakan itu kemudian? Ada, sisanya masih ada. Di mana sisa-sisa itu muncul? Mazmur 37:29, orang-orang benar akan mewarisi negeri. Nah, ini terjemahan negeri ini yang keliru, saudara. Di sini bukan negeri, di sini adalah bumi, sebagaimana bunyi Al-Quran bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku. Bukan negeri tapi bumi. Kita tengok Mazmur 37:29, di situ tertulis negeri, padahal yang sebenarnya adalah bumi. Al-Quran betul. Kenapa diganti bumi? Kenapa harus bumi? Karena bahasa Ibraninya adalah Eretz. Eretz, bumi. Pada mulanya bumi berbentuk kosong kan? Nah, ini coba kita lihat teman-teman. Orang-orang yang benar akan mewarisi bumi, tapi diganti Kenapa? menjadi negeri. Sorry. Kenapa Bang Suma mengutip kitab Mazmur? Sedangkan Abang sendiri nggak percaya kitab Mazmur. Loh, yang Terus tidak, yang cocokkan sekali lagi dengan saya katakan, Al-Quran. saya tidak pernah ada ungkapan saya tidak percaya kepada kitab Mazmur. Saya masih ingat loh Bang Suma, bahwa Bang Suma bilang tuh yang bahwa kitab Zabur itu ada yang asli. Saudara, bukan ayat-ayatnya yang tidak ada, kitabnya yang tak ada. Karena Anda hanya menerima terjemah. Dan terjemahan yang barusan saya bacakan itu keliru. Kenapa keliru? Karena original teksnya berkata Eretz. Eretz itu artinya bumi. Tetapi di kitab saudara, coba Anda buka kitab Anda sekarang, tertulisnya negeri. Tertulisnya negeri. Padahal original teksnya Eretz. Eretz itu artinya bumi. Sedangkan Al-Quran mengatakan bumi. Al-Quran saya mengatakan annal arda yarithuha ibadiyas salihin. Dan sungguh aku Tuhan Allah telah menuliskan di dalam Zabur bahwa bumi, bukan bahwa negeri, bahwa bumi
dan di dalam Mazmur 37:9 kata bumi itu diplesetkan menjadi negeri. Al-Quran saya mengatakan bumi, terjemahan yang Anda pegang mengatakan negeri. Begitu kita lihat konteks ayat dan kita masuk original teksnya, ternyata yang tertulis Eretz. Berarti yang benar itu Quran saya, bro. Mohon maaf nih, mohon maaf. Tapi mungkin ini masih keliru. Mungkin saya ada salah barangkali. Tolong, Itu kan kalau bang, tolong tunjuk, kalau Al-Quran tolong tunjukkan kepada saya kitab Zabur atau Mazmur yang asli. Silakan, saya tunggu. itu tadi yang abang baca itu kan Itu terjemah, saudara. asli bagi saya. Itu bukan asli, itu Anda kan terjemah. terjemahan. Itu terjemah, kawan. Itu terjemah. Ya, kan bagi saya bang, bagi saya bang Sum, bagi kami orang, ya itu Ya. asli. Oh, Kitab Sabur asli itu. Oh. Sedangkan kalian cuma diangan-angan aja, nggak pernah ada kitabnya. saudara, saudara, yang asli itu bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani? Bahasa Indonesia itu terjemahan bang. Saya tanya dulu, yang Semua asli, orang tahu. saudara, yang asli bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Yang asli bahasa Ibrani. Subhanallah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Tapi kan semua orang Kristen itu nggak tahu juga bahasa Ibrani, nggak semua orang tahu juga. Bukan, bukan. Makanya diterjemahkan. Saya bukan mengatakan keaslian itu dilihat dari kepintaran seseorang membaca Ibrani, enggak. Yang saya tanya, Ibrani ini adalah bahasa yang digunakan, original teks yang digunakan. Kemudian kitab Mazmur awal kali. Anda mengiyakan. Dah, saya rasa sudah selesai. Nah, sekarang sekali lagi saya katakan, lembutkan hati saudara, sebisa mungkin cari waktu atau masa bisa mencari kitab Mazmur yang sesungguhnya, lalu patahkan argumentasi Al-Quran saya ini kalau Al-Quran saya salah. Kita masih ada waktu besok, lusa, dan seterusnya. Kalaupun bukan Anda, ada saudara-saudara Kristen kita yang lain, bukan? Dan kalaupun bukan saya, banyak saudara Muslim kita juga yang menyaksikan di sini yang akan melanjutkan perdiskusian ini. Saya kira begitu dari saya. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Jadi menurut Bang Suma, kitab yang Gimana? kami pegang bukan asli ya. Terjemahan saudara dan sorry ya. Tapi kalau apa namanya tadi ya? Iya, gimana? Terjemahan itu bisa dikoreksi, terjemahan itu bisa direvisi, terjemahan itu bisa diperbaiki. Dan original teks yang firman Tuhan tidak mungkin bisa dikoreksi. Dan tidak mungkin bisa direvisi, nggak mungkin. Kenapa Bible biasa diterbitkan revisi ulang, hasil koreksi oleh pakar? Karena dianggap sudah tidak relevan, dianggap tidak cocok lagi dengan rasa bahasa, atau ada sesuatu yang ingin diperbaiki di sana untuk mengikuti entah itu selera umatnya atau selera zamannya atau gimana. Tetapi satu hal, mustahil firman Tuhan bisa dikoreksi oleh manusia. Itu mustahil. Firman Tuhan diperbaiki oleh manusia itu tidak mungkin. Nah, kenapa ini terjadi di tengah-tengah Kristen? Karena yang dipegang oleh saudaraku hanya terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengerti makna dari firman Tuhan. Itulah yang disebut terjemahan. Betul. Makanya kan kitab kami diterjemahkan ke bahasa Indonesia supaya kami Yes. orang Indonesia yang mengerti. Nah, sekarang yang asli yang mana? Kalau terjemahannya Bang itu bukan asli. Subhanallah saudaraku. Bang sudah bilang. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Pasti kita sudah mengerti kan. Ya, Yang kami baca ini terjemahan. Saya akui Ya. itu terjemahan. Alhamdulillah. Terus apa Nah, yang salah dengan terjemahan? Yang harus Anda korek di sini pernyataan Al-Quran. Korek Saya
Saya nggak percaya sama Al-Quran, Bang. Bukan saudara, bukan. Sekiranya mungkin kitab saudara mengatakan bahwa akan datang sebuah kitab mengatasnamakan Elohim, dan kitab itu bukan dari Elohim, menyatakan sesuatu yang bla 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 bla, dan itu dikatakan dalam Bible saudara, maka saya, Bang Zuma, akan menarik benang merahnya pernyataan dalam Bible itu kepada kitab suci saya. Saya akan buktikan apakah benar kata Bible ini terhadap Al-Quran. Akan datang sebuah kitab mengatasnamakan dirinya Qaraah atau Iqra atau Quran atau Az-Zikr, tetapi itu bukan firman Tuhan. Nah, berarti ada nubuat tentang kitab suci saya. Maka Jadi, jadi menurut Ya. Bang Suma, yang dikoreksi Al-Quran itu kitab yang sampai yang sekarang. Gimana? Jadi menurut Bang Suma, yang dikoreksi oleh Al-Quran itu kitab suci yang sampai yang sekarang. Alhamdulillah Anda sampai sana, paham. Subhanallah. Yes. Enggak, bukan berarti saya percaya apa yang mau Suma katakan. Bukan. Saya juga tidak menganggap itu. Maksud saya, pemahaman saudara sudah sampai pada apa yang saya sampaikan panjang lebar. Betul. Tadi saya mengawalinya saudara. Apa yang saya katakan? Nih, saya dan Anda sebagai agama yang muncul setelah Yahudi, saya bacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannati tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Ini kata Al-Quran. Saya kasih terjemahan sedikit. Dan sungguh Allah telah memilih Bani Israel, mengangkat 12 suku menjadi pemimpin di antara mereka, dan aku pencipta langit dan bumi bersama dengan mereka. Dan jika sesungguhnya mereka melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat dan beriman kepada rasul-rasulku, utusan-utusanku, dan mereka kemudian membantu nabi-nabi dan rasul-rasulku, dan mereka meminjamkan kemudian pinjaman yang baik kepada mereka, aku Tuhan pencipta langit dan bumi akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka, dan pasti aku akan masukkan mereka ke dalam surga. Akan tetapi faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa di antara mereka kemudian di antara kamu, kata Allah, ya, yang ingkar, yang kafir terhadap yang demikian itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini Al-Quran saya mengatakan. Lalu kemudian Allah menjelaskan kemudian di ayat selanjutnya, "Fabima nakhdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Tetapi kata Allah, sayang sekali kata Allah, mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka, kami jadikan hati mereka keras membatu, mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya. Tuh, ini kata Quran. Al-Quran bertemu dengan saudara Kristen. Saudara Kristen muncul kemudian, Bang Suma, Anda Muslim? Yes. Saya bawa kitabnya Nabi Musa loh, sama kitabnya Nabi Daud. Saya bawa. Tengok, coba sini. Anda serahkan kitab itu kepada saya. Tertulislah di luarnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Oh, ini ada kitabnya Nabi Musa, ini kitabnya Nabi Daud. Terbuka kemudian saya pelajari. Dan setelah lihat Al-Quran saya mengatakan sudah dirubah. Mereka gemar mengubah firman Tuhan. Dan ternyata setelah saya buka contoh yang tadi, saudara, terjemahan saja dirubah. Bagaimana original teksnya? Saya sederhanakan yang saya katakan tadi dalam Al-Quran. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadis dia solihin. Dan sungguh, ini penekanan, dan sungguh telah kami tulis dalam Mazmur satu ketetapan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Wow, benarkah itu ada? Kita lihat di dalam Mazmur. Karena kita tidak menemukan kemudian original teksnya lagi, kitab aslinya,
yang dibawa ke Indonesia hanya terjemah. Dan itu milik saudara kita Kristen. Mereka yang memiliki itu. Kita lihatlah kemudian bahasa Indonesianya. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Itu kata Allah. Itu kata Mazmur terjemah. Tetapi kata Al-Quran, orang-orang yang benar akan mewarisi bumi. Aduh, ini Quran kok larinya ke bumi. Terjemahannya mengatakan negeri. Begitu kita kupas original teksnya, ternyata yang muncul kata Eretz. Eretz bumi. Berarti Al-Quran yang salah, yang benar. Dan mereka suka merubah firman Tuhan, kata Al-Quran surah Al-Ma'idah. Ternyata Eretz dirubah menjadi negeri. Silakan Anda tidak percaya kepada Quran, silakan. La ikraha fiddin. Al-Quran hanya akan sampai orang-orang yang berakal. Dan Al-Quran tidak memaksakan orang untuk masuk untuk memahaminya. Tidak, Al-Quran minta untuk koreksi kalau memang ada kesalahan menurut orang-orang. Tapi silakan, semakin dikoreksi, semakin indah terlihat betapa Al-Quran mengurai kebenaran-kebenaran yang ada dalamnya terkait dengan kitab terdahulu. Nah, itu yang pertama. Satu lagi saudara, terlalu jauh kita ke Mazmur, Injil aja dulu. Apa kata Al-Quran saya? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Itu kata Al-Quran saya. Aku Nabi Isa, seorang utusan Tuhan yang dicipta, yang dilahirkan tanpa ayah. Datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi, diberi Alkitab berupa Injil. Ini Al-Quran saya nih mengatakan nih. Al-Quran saya mengatakan diberi kitab berupa Injil. Di mana Al-Quran menorehkan itu kemudian ada nggak Bang Suma Injil yang diberikan kepada bangsa Israel? Sekali lagi saudara, tadi Al-Quran mereka merubah firman Tuhan. Gak usah bawa Al-Quran, Bang Suma. Saya nggak percaya Al-Quran. Tadi Anda bahas. Yang Anda pertanyakan tadi kan Al-Quran, dan Anda tidak percaya. Saya menjawab, Al-Quran saya mengatakan kitab terdahulu udah dirubah. Sekarang Anda tadi generasi bahwa Nabi Isa membawa kitab Injil. Kitab Injil Nabi yang Isa mana lebih yang dulu dibawa oleh datang Isa? daripada buku-buku terjemah milik saudara. Mohon maaf nih, mohon maaf. Nabi Isa lebih dulu daripada kitab-kitab terjemahan saudara. Jangankan Nabi Isa, yang saudara anggap Yesus pun lebih dulu dari kitab saudara. Waktu berbicara tentang terjemahan, memangnya Al-Quran kan diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Gimana diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi original teksnya sebagai patron supaya tidak original teksnya mana? Ada, Bang. Silakan saudara, tunjukkan kepada saya. Saya nggak pegang. Nah, itu dia celakanya sih. Saya lanjutkan narasi saya boleh? Habis itu Anda tanggapi boleh sampai 5 menit. Izinkan saya mengurai. Nabi Isa alaihissalam lebih dulu datang kepada Bani Israel. Muncul Kristen belakangan dengan seperangkat kitab mereka. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Yesus sudah tak ada. Matius ditulis antara tahun 80-an. Ada yang mengatakan ditulis tahun 66. Yesus sudah tak ada. Petrus ditulis tahun 81. Lalu kemudian Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Lukas tahun 62. Kisah para Rasul tidak diketahui. Gereja-gereja nggak tahu kapan itu ditulis. Kitab Wahyu ditulis antara tahun 90 dengan 100. Yakobus ditulis antara tahun 47 sampai 48. Ini saya dapat datanya langsung dari teman-teman yang aktivis gereja yang menerangkan itu, dan memang banyak tersiar di di link di Google maksud saya. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa mereka telah merubah. Izinkan saya sejenak untuk membuktikan itu melalui Bible. Saya akan buktikan melalui Bible sekali lagi. Di dalam kitab Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Mohon maaf ini, saya sekali lagi mohon maaf. Markus 1:14, sesudah Yohanes ditangkap,
datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ini yang diberitakan oleh Yesus sudah pasti bukan perjanjian baru. Sudah pasti bukan kitab Wahyu, kitab Petrus, kitab Roma, Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Sudah pasti bukan. Tapi Yesus memberitakan Injil Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Yohanes 1 nomor 43, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan seorang muridnya bernama Filipus. Siapa namanya? Filipus. Yesus berkata kepada Filipus, Filipus, kadia ke sini, ikut dengan aku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu ketika kemudian Yesus dan Filipus menuju ke Galilea, apa yang diberitakan di sana, saudara? Markus 1:14. Sesudah sampai di sana, Yesus memberitakan Injil Allah bersama dengan siapa? Filipus. Berdua mereka. Filipus berdua dengan Yesus memberitakan Injil Allah di tengah-tengah Bani Israel yang ada di Galilea. Terakhir, Kisah Para Rasul 8 nomor 35 dikatakan begini. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Filipus murid yang dipanggil untuk memberitakan Injil Allah. Sebelum kemudian ada Kisah Para Rasul dituliskan, lebih dulu Filipus memberitakan Injil Yesus. La haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Ketika Yesus hidup, ketika Filipus hidup, mereka telah membicarakan Injil, mereka telah memberitakan Injil. Al-Quran mengatakan dari sejak bayi Nabi Isa mengakui itu. Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Berarti zaman Nabi Isa masih kecil sudah memberitakan tentang Injil. Berarti belum ada Markus, belum ada Lukas, belum ada Paulus, belum ada yang lainnya. Nabi Isa sudah memberitakan Injil. Lagi-lagi endingnya di mana? Mohon saudaraku Kristen yang saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat saya, kalian pengikut Yesus kan? Tolong tunjukkan Injil Yesus kepada kami umat Islam, supaya gugur Al-Quran. Tapi kalau saudara Kristen tak mampu menunjukkan Injilnya Yesus, Al-Quran tetap akan jaya, laksana api yang akan membakar semua sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Al-Quran akan membereskan kejahilan, Al-Quran akan menghancurkan kebatilan, Al-Quran akan menegakkan kebenaran sebagai hak yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Torah tidak bisa Anda tunjukkan, Zabur Anda tidak bisa tunjukkan, Mazmur. Kemudian, bolehkah kesempatan terakhir ini Anda menunjukkan Injil Yesus yang Yesus beritakan di Galilea ketika Yohanes Pembaptis ditangkap bersama dengan muridnya Filipus? Silakan. Ini Bang, Anda terlalu banyak sebentar, Bang berbahasa. Hendra, Saya itu izin, jadi Bang ngantuk Hendra. dengarnya. Jujur ya. Izin Bang Indra ya sebentar. Bang Ma dulu ya. Oke, salam. Ah ya, oke. Kristen ya Bang ya. Ya. Oke, saya iya, tanggapi iya. sedikit ya. Tadi saya ikut kok narasinya. Tadi kan Bang Juma itu meminta sebuah bukti tentang kitab suci Taurat. Nah, tapi klaimnya itu dari umat Islam. Tapi Kristen dan Yahudi nggak percaya Al-Quran. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran sendiri yang mengklaim. Contohnya di surat Al-Baqarah nomor 78. Di sana kan tertulis ada sebagian dari mereka itu yang umi, yang buta huruf. Ya kan? Orang yang umi ini nggak paham Taurat ya. Pasti kesannya dia hanya mendengarkan dan mengada-ngadakan saja. Makanya dari klaim situ aja, ngapain kita percaya orang yang umi? Kalau Al-Quran sendiri mengklaim bahwa kalau Taurat diberitakan oleh orang yang umi, maka dia nggak paham. Oleh karena itu ya, ngapain kita percaya? Kalau disiarkan, kalau Taurat disiarkan oleh orang yang umi, pasti ngada-ngada, ngaco. Makanya kalau
minta bukti ya, refleksi dulu ayatmu, renungin dulu ayatmu. Ayatmu mengatakan kalau disiarkan oleh Nabi Umi ya udah ngaco. Ya itu yang pertama. Terus di Injil, saya harus konfirmasi dulu kepada Bang Juma. Bang Juma, kalau Isa dalam Al-Quran itu menerima kitab Injil kan? Ya, betul. Oke, itu bedanya Bang Juma. Refleksi lagi, kalau Isa dalam Al-Quran menerima kitab Injil, Yesus beda. Yesus enggak bawa kitab ya. Dia hanya memberitakan Injil, bukan memberitakan kitab Injil. Itu harus kita bedakan. Ya, itu klaimnya itu ngaco juga. Kamu sudah konfirmasi bahwa Isa itu menerima kitab Injil. Kitab ya berarti manuskrip, teks yang diterima Isa. Beda dengan Yesus, ya beda konsep. Kalau Yesus itu memberitakan wahyu, Injil, bukan membawa kitab atau manuskrip lalu seperti klaimnya Nabi Isa, beda. Jadi refleksi dulu klaim-klaim Al-Quran, sesuaikan. Itu konsep itu sudah beda. Itu dulu dari saya, saudara ya. Oke, baik. Terima kasih ya, saudara ya. Tolong duduk yang pelan, duduk yang tenang, dengarkan saya. Kita saling mendengarkan. Nanti Anda boleh mempertanggungjawabkan isi Bible Anda sendiri supaya kami umat Islam ini dapat teredukasi dan bisa memahami. Di dalam kitab Wahyu 14 nomor 6, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit. Padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. 1. Wahyu 10 nomor 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat. Berarti Injil yang dibawa tadi itu adalah kitab. Oke ya, sorry ya, saya bukannya maksa enggak. Tapi saya menunjukkan dalil. Dan tugas saudara Kristen untuk membuktikan bahwa pernyataan Wahyu itu salah. Anda menyalahkan nanti Wahyu. Jangan salahkan saya. Kemudian ketika Anda berbicara tentang ummi, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas diterangkan dalam Yesaya 29, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ummi, lalu dikatakan kepadanya, Iqra, baca, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini satu hal yang mesti Anda harus bertanggungjawabkan keadaannya. Al-Quran mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyyal ummiyalladzi yajidunahu maktuban indahum fit-Taurah wal Injil. Jadi memang di dalam kitab yang tertuang di dalam Al-Quran diterangkan Nabi Isa alaihi salam menerima Injil, Nabi Musa alaihi salam menerima Torah. Dan kitab-kitab tersebut kemudian menguraikan adanya seorang nabi yang muncul setelahnya, yang mana beliau sudah kemudian terindikasi kuat ada di dalam kitab tersebut. Nah sekarang ketika berbicara mengenai kitab Injil, Anda mengatakan bahwa Nabi Isa, Yesus itu tidak memberitakan sebuah kitab. Oke, Wahyu tadi kita sudah buktikan ya. Kemudian kalau Yesus tidak memberitakan sebuah kitab, lalu Injil Allah itu apa? Yang ada dalam Markus 1 nomor 14. Lalu Injil Yesus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu apa? Sedangkan antara Yesus dan perjanjian baru itu tak ada hubungan sama sekali. Dengarkan kalimat saya yang terakhir. Yesus sungguh tidak mengenal kitab Markus,
sungguh tidak mengenal kitab Yohanes, sungguh tidak mengenal kitab Matius, sungguh tidak mengenal kitab Lukas, apatah lagi 13 kitab buatan Paulus. Lalu Injil Allah dan Injil Yesus itu mana? Silakan. Ya. Ya, apa nih? Sebentar Bang Marli ya. Bang penjaga bumi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kaisar rupanya. Assalamualaikum Bang Kaisar. Bang Andi udah lupa saya mana apa Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Marli? Siapa yang menanggapi Bang Indra? Baik, ini kan klaim ya. Bang Juma coba mengkultuskan semua ini. Tapi begini Bang Juma, klaimnya Bang Juma itu dilatar belakangi oleh Al-Quran yang Bang Juma pegang sekarang. Ya, Al-Quran yang Bang Juma pegang sekarang itu konsepnya adalah wahyu. Ya, wahyu yang dikanonkan, dikumpulkan menjadi kitab. Kalau saya mau menjawab klaimnya Bang Juma menggunakan Al-Qurannya Bang Juma, maka tunjukkan kepada saya dulu kitabnya Nabi Muhammad, supaya saya tahu kebenarannya. Sebab begini Bang Juma, di surat Al-Nahl 64 dan di surat Al-Araf 57, baginda Muhammad itu menerima kitab, bukan menerima wahyu ya. Kitab itu pasti manuskrip. Ya, bahkan di ayat Al-Quran jelas dikatakan Ngomong apa tuh, Rek? sangat kuat dukungannya, karena di sana kan surat pertama yang diterima Muhammad kan disuruh membaca, artinya kan di situ pasti teks lah. Terus Allah juga mengajarkannya dengan pena, itu dalil. Jadi kalau Bang Juma mau suruh saya membuktikan semua tuduhan Al-Quran yang dipegang oleh Bang Juma yang sekarang, saya minta kitab yang diterima oleh Nabi Muhammad. Ya, karena Al-Quran konsepnya dengan konsepnya Muhammad itu berbeda. Al-Quran adalah wahyu dia. Wahyu yang diturunkan kepada Bang, buat Muhammad. pertanyaannya aja, Bang. Buat pertanyaan aja, jangan berpendapat. Buat pertanyaannya aja. Sabar dulu, nggak usah kejang-kejang. Wahyu yang diterus di kanon. Gimana? Silakan dilanjut. Silakan saudara. Masih adakah? Marli, lanjut. Silakan. Marli. Wah, ngoceh-ngoceh sendiri dia nih. Gurunda. Tertutup mic-nya, Mas. Iya. Marli, itu kepencet mic-mu itu, buka dulu. Wah, Marli. Lah. Oke, sahabat, izinkan saya yang dipertanyakan itu hal sepele ya. Hal sepele. Al-Quran, Nabi Muhammad menerima kitab, sedangkan Nabi Muhammad tidak melihat kitab. Mungkin cakupan pertanyaannya seperti itu, kita bantu. Jadi, saya bukan mau mengajarin, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kembali materi kita yang lalu-lalu. Yang disebut kitab itu artinya adalah ketetapan atau ilmu Allah. Itulah yang disebut Alkitab. Kata kitab atau Alkitab. Jadi ketika Nabi Muhammad kemudian diceritakan misalnya nih di dalam Al-Quran surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Wahai orang-orang yang beriman yang telah diberi kitab. Nah, kata kitab ini bisa diartikan sebagai ketetapan atau ilmu Allah. Tidak mesti berupa kitab, tapi berupa ketetapan-ketetapan yang Allah berikan kemudian
kepada seseorang. Jadi ketika ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan, dan seterusnya, itu adalah kaidah-kaidah hukum-hukum atau ilmu Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga itu sekaligus merupakan ketetapan Allah. Ketetapan Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad step by step, beransur-ansur, kemudian ketetapan-ketetapan Allah, ilmu Allah diwahyukan, diberikan kepada Nabi Muhammad sedikit demi sedikit, beransur-ansur, kemudian lalu disempurnakan. Maka dikatakan, pada hari ini telah ku tetapkan bagimu ketetapan dan ilmuku, yaitu Islam. Lalu dibukukan kemudian oleh para sahabat. Gitu saudara-saudara. Ya, saya mengingatkan, bukan mengajarkan. Saya mengingatkan. Jadi kata kitab atau Alkitab itu diartikan ketetapan atau ilmu Allah. Nah, saudara kita Kristen, kalau kitab itu artinya buku, lembaran buku. Ya maklum kan, namanya juga umat terjemahan. Jadi saudara kita itu harus kita arahkan memang. Oke, saya kira begitu ya teman-teman saya, sahabat-sahabat. Beliau tadi itu turun mungkin karena capek kali ya, atau sakit lagi flu barangkali ya, sehingga dia butuh istirahat barangkali. Kasihan, kita maklumi aja, nggak apa-apa. Kalau masih ada teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi, silakan dinaikkan. Sebisa mungkin kita berikan edukasi yang baik. Siap, Silenda. Ya, bagi teman-teman yang di bawah, Oten yang mau di bawah yang mau naik, silakan naik. Ayo, pasien selanjutnya. Itu tadi itu di kick apa kabur? Kabur, Bang Andi, naik kick. Padahal bagus loh kalau dia mau belajar. Sorry ya, suara saya ini habis konser tadi di Dubai soalnya. Masya Allah. Ya. Penonton, selamat malam. Diam aja nih penonton nih. Udah minum obat abangku, Bang Suma? Ya, Udah berapa hari nih aku kalau dengar aku udah 3 hari Bang Suma batuk tuh. 3 hari ya, betul. Itu pancaroba loh kalau nggak salah di daerah Bang Suma itu aku lihat Benar berita. sekali, betul. Orang Pancaroba. kita gitu ya. Bukan Iya, Bang Suma, benar. rata-rata semua kena pancaroba itu. Betul. Gak enak pun didengar batuknya. Silakan teman. Siapa nih? Ngebak di sini. Ayo, selamat malam. Ayo. Wow. Banyak kali, naikkan aja satu. Dia tadi itu ingin memprotes Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak sempurna. Al-Quran itu datang dengan berupa tulisan dari atas ke bawah gitu. Itu mau ke situ. Jadi dia menyalahkan Al-Quran dengan keilmuannya sendiri gitu. Ini namanya pandai dalam ketidaktahuan. Apa maksudnya ya? Pandai tapi dia nggak tahu. Kaisar bisa menerjemahkan nggak itu kata-kata? Kalau saya menerjemahkan itu idiota, nggak waras. Nah itu artinya. Gejala apa kira-kira yang kayak begitu? Mungkin ya seperti abang sering identifikasi, terjatuh dari pohon, terantum naik sepeda, dan lain-lain lah begitu. Atau kena tampol sama dayungan sampan begitu. Kalau ini enggak kalau ini lu salah. Gejala awalnya itu mulai dari ayunan sudah dipengaruhi oleh iblis. Masya Allah, Ya, itu ayunan kurang ajar itu dengan iblis. Luar biasa iblis itu. Karena dia Jadi gini, izin abangku. dia silakan.
Bang Andi ada titipan dari Bang Zuma, ada titipan juga nih dari Bang Stylo. Pengen dia denger nubuatan terbaru gitu dari perkataan yang tadi Bang Andi yang ada yang terlalu tabu sebenarnya Karen Tesalonika itu. Boleh saya bacakan abangku? Izin host? Sebelum itu, Bang Kaisar, ini ada tamu ini, kita sapa dulu ya. Oh boleh. Emen. Iya. Oh emen lagi. Oh, Emen. Boleh, Memen. Langsung kamera nggak? Boleh langsung kamera nggak? Ah, Kau dari zamanku nenekku pintar pakai legging, net kamera aja terus kau. waduh. Langsung kamera aja. Pak kita enak kalau ngomong langsung kamera aja. Karambia. Nah saya kan baru ketemu sama Pak Erdogan kan baru ketemu sama Pak Erdogan jadi langsung Wah, oke. Oh nyalakan yang ya. waduh. Ya. Ini Bang Emen mau diskusi atau mau promosi nih? Hah? Semua. Kan saya kan lagi kemarin sama Pak Presiden lagi di Kita nggak nanya Erdogan. itu, yang saya pertanyakan. Bang Emen itu mau diskusi atau Sama Pak promosi? Erdogan lalu. Bang Andi ini gejala emen gimana nih Bang Andi? Bisa diidentifikasi nggak? Gejalanya si Ini emen parah nih teman-teman. ini nih ceritanya. Lain nih ya. Gimana? Saya kan Ya. kemarin 2 hari lalu kan ketemu Pak Kita nggak Erdogan. nanya Pak Emen, kita tak nanya. Yang kita pertanyakan Pak Emen mau diskusi atau tidak? Ya, up to you. Up to you, apa ini? Oke. Mau diskusi tidak? Masya Allah. Bang Stylo, thank you Pak Haji. Masya Allah. Mau diskusi, mau debat, boleh. Oke. Up to you, mau diskusi, debat. Nah, nih silakan nih tanggapi tema kita Iya, ini, Bang Emen. Ya udah, Bang Kaisar. Emen, sebentar ya Emen ya. Emen sebentar dulu Emen ya. Sebentar ya. Di mute dulu men. Di mute dulu men. Jangan Di di-mute, mute itu jangan rapikan di-mute. dulu men. Sabar dulu. Ya sebentar, saya mau bacakan nubuatan ini sebentar. Sebentar, bisa kan sabar kan? Sebentar, sabar ya. Sebentar ya. Kasih waktu saya ya. Nah, saya baru ketemu nih Pak Erdogan barusan. Gimana ini? Waduh, ini obatnya nggak ketolongan lagi nih. Waduh. Pak Emen. Ini gimana nih Guru Nda? Ini gejalanya apa nih Bang Andi nih? Pak Emen ini, waduh. Tanya sendiri aja orangnya, gejala apa gitu loh. Jangan tanya saya. Saya kan ini bukan keluarganya. Tanya sendiri lah. Ini kan asik. Kalau uang semua kan lagi asik kalau debat semua. Ini kayaknya ada sesuatu yang tidak tersusun rapi tuh. Ya, itu dulu yang sebenarnya harus dibereskan supaya artikulasinya jelas gitu loh. Apa yang dibahas ini sekarang apa yang dibahas sekarang? Yang perlu dibereskan itu Pak Emen adalah susunan itu yang supaya nanti artikulasi keluar baik-baik saja gitu loh. Nah pertanyaannya adalah ini gejala awalnya apa? Saya kan kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini Pak Emen, ntar dulu pertanyaannya dari daerah Sulawesi Utara. Ntar dulu Pak Emen, ini gejala awalnya apa Pak Emen? Gejala awalnya apa gitu loh? Bang Andi, coba itu jidatnya tempelkan ke layar HP biar saya periksa dulu Pak Emen. Bentar. Sabar dulu, kita harus. Gini Pak Emen, pertanyaannya saya jidatnya tempelin ke layar HP dia biar saya periksa. Coba tempelin bentar Pak. Barusan ketemu Pak Erdogan. Utusan Sulawesi Utara. Jadi gimana kita bahas? Coba tempelin dulu jidatnya Pak. Tempelin dulu jidatnya ke layar HP Bapak coba. Tempelin ke jidatnya ke layar HP coba. Ditempel bentar aja Pak. Coba ditempelin dulu bentar biar saya periksa. Itu kayaknya sarung yang di. Waduh. Itu kayak sarung yang dia kejedot tadi waktu kecil kejedot Bang Andi. Ya Bang Kaisar, silakan iklan dulu Bang Kaisar, biarkan dulu. Bentar dulu ya. Biar dia ngomong nggak apa-apa. Dia lagi ngomong dia nggak tahu ke-mute itu, biarin. Jadi kita santai aja ngomong. Nggak apa-apa dia sampai berbusa kan nggak kedengeran. Tuh kan? Dia pikir kita denger.
santai aja kita di sini gitu. Jangan terlalu mendalam bahasanya, bahasa yang sedikit pelet tapi kena gitu loh. Nah. Ya contohnya itu jidatnya suruh nempelin ke HP. Oh itu kencang namanya itu bahasa Bades. Dia senyum gitu. Iya dia ngomong sendiri, dia ketawa sendiri, dia menderita sendiri. Jadi anak-anak api nggak dapat utusan ya dari ke Jakarta, anak-anak api. Assalamualaikum Ustaz Ali. Itu kan datang kan. Jadi rencana gejala awalnya apa Pak Emen ini, gejala awal? Saya kan kemarin datang ke Tayyip Erdogan. Ya, gua mute nggak tahu. Biarin dia ngomong. Apa anak-anak api nggak hadir ya? Terus? Kenapa anak-anak api nggak? Ini kok anak-anak. Ya, malam Bang Osmarni. Osmarni pula, Osmardi. Salah sebut saya. Udah bentar Pak Emen bentar. Kita api kebetulan kemarin itu terjadwal ketemu dengan pejabat teras Burundi Pak. Kita ketemu pejabat terasnya Burundi. Oh kasihan ya, nggak dijemput sama Yusuf Kala. Iya. Jadi Pak Emen Yusuf Kala. Bang Osmardi, malam Bang Osmardi. Iya bentar dulu, PMN. Diam dulu. Kita mau nyapa tamu, boleh kan? Malam Bang Osmardi. Wah, nggak bersuara. Ya Bang Kesar, monggo Bang Kesar, iklannya dulu Bang Kesar. Ini kasih dulu iklan gigi. Baik. Anak-anak api nggak diundang. Ini anak-anak api Terima kasih ya teman-teman. Aduh, Emen. Ya, gini ya teman-teman, ada tertulis. Emen, nanti kau di-kick Emen. Serius aku di-kick. 2 menit. Mau di-kick silakan. Mau di-kick. Karena ya di-mute lah, hargailah dulu. Kau kan sudah orang tua loh. Kau kan orang tua. Bisa nggak menghargai? Kacau kali ini. Oke, lanjut. Ya Allah ya Rob. Jam dulu Pemen. Ini anak-anak api nak diundang ini. Iya Pemen. Tapi anak-anak apologet Kristen diundang. Wah, iya. Ketemu sama Prabowo. Iya. Udah. Apa anak-anak api? Udah. Aduh, ingat umur Pak Emen. Udahlah. Anak-anak api nak diundang ya. Astaga. Turunan celeng dipelihara kayak gitu aja. La haula wala quwwata illa billah. Lanjut Bang Kaisar. Baik, terima kasih host, terima kasih moderator. Ada tertulis di KPR kisah para roh halus. Ada 2 jenis ikan tawar dan ikan laut, dan jenis-jenis denom yang bertaut, saling bidat dan saling hina bersaut, jadikan argumen semeraut dan kusut. Satu sekte ngaku denom adventure, tak makan ikan sisit dan daging terkukur. Sabtu sakral baginya kumpul berbaul, denom adventure penyembah Excalibur. Sekte berikutnya dungu dan goblok, penuh cerita pagan dewa-dewa molok, patung dan gambar sesembah dan dicipok. Dia mengaku pertama denom katalog, penyembah Tuhan makan ciri lalok. Dikandung 9 bulan maminya perawan, bayi comel lahir dilantik jadi sesembahan. Disunat dan diserahkan kepada lain Tuhan, inilah sekte ajaran receh denom prosetan, menganut kepercayaan dewa-dewi pagan. Kafir penyembah patung sangat inilah jadi pewaris, mengajarkan kurikulum perkataan iblis, mencoba menggoda merayu dengan sok manis, menjerumuskan kita ke tepi jurang sedikit kritis. Lembut kayak tape tapi aslinya bengis, hipnotis merayu ala-ala sok gadis, tawarkan bantuan sembako ekonomis, karena tipu menipu tujuan kafir misionaris. Saling serang hina dan hujat mengkritik, penuduhan telak dari denom karismatik. Mereka sembah titit dan patung koptik, kami mendengar tertawa menggelitik. Sekian, stay tune. Mantap.
Insya Allah. Nih teman-teman Oten yang di bawah naik, monggo, masya Allah. Ya teman-teman Oten yang di bawah, monggo naik. Semen mana? Kenapa di kick semen? Turun sendiri Bang Andi, nggak ada yang nge-kick, turun sendiri dia. Sampai jadi mik-mik dulu. Cuman saya mau tanya, kan hanya gejala awal gitu loh. Sehingga dia begitu, itu doang. Penyebabnya apa? Supaya kita orang-orang di sini bisa menghindar loh, tahu, siapa tahu. Berbagi pengalaman loh, bagus loh itu. Misalnya pernah apa gitu ya, supaya kita menghindar. Aduh, sayangnya dia nggak jawab ya. Itu waktu kecil kalau nggak salah dipok celeng itu. Keseruduk kali Pak De. Keseruduk. Dipok celeng. Saya kalau lihat Emen itu saya bahagia loh. Bahagia ya Bang Andi ya. Dia bahagia gitu. Artinya apa ya, kita bersyukur enggak seperti dia gitu loh. Itu maksudnya. Betul. Ya Allah. Saya nih kalau seperti dia itu ya, saya mending cari dunia lain deh, bener. Buat apa lagi gitu? Betul. Ini dia minta naik lagi nih Bang Andi nih. Naikin nggak apa-apa. Oh ya udah. Tapi jangan ganggu saya bertanya ke dia. Pak Emen. Lanjut. Pak Emen. Iya, oke. Gejala awalnya apa Bang? Gejala awal dulu nih, apa itu? Kenapa kalian nggak diundang ya? Ini saya tanya dulu Pak Emen. Gejala awal Kenapa dulu. kalian diundang acaranya Presiden Turki Erdogan? Kenapa apalagi cuma yang hadir apalagi Kristen? Kenapa kalian nggak diundang ya? Justru kami semestinya yang mengundang dia, tapi kami malas mengundang dia Bang. Bukan. Kan enak tuh jawabannya ya. Tuh. Nah, kita santai-santai ngomong. Iya, sebelum santai, saya mau nanya dulu gejala awal kamu apa? Gitu loh Pak. Kenapa bisa? Maksud saya ini, dengerin dulu. Kalau lu nggak mau dengerin gue, terpaksa gue lempar lu pakai kunci dongkrak. Dengerin dulu. Kenapa bisa? Umur masih gitu kok yang di dalam gusi itu kok masih Presiden Prabowo kok udah pada rontok Bang? Kenapa? Gejala awal apa? Pernah minum apa gitu? Atau pernah keseruduk apa gitu Bang? Coba jelasin. Nah, saya mau tanya sama. Iya itu dulu lo jawab, baru lo nanya. Jangan diam. Kenapa apologet Muslim nggak ada yang diundang di acara? Ya karena kami yang undang dia nggak datang, udah dijawab tuh. Tapi kenapa yang kasih tangan kenapa apologet Kristen semua yang kasih tangan sama dia? Ya udah, jadi sekarang jawab pertanyaanku, kenapa bisa itu nggak teratur itu lo? Cepat rapuh gitu loh Pak. Habis minum air apa gitu. Jangan-jangan waktu kecil kebanyakan minum air tajin masih panas atau apa gitu. Gejala awal gitu loh Pak. Orang udah dibilang Tahu nggak acara makan-makannya sama Ya udahlah kalau begitu. Gue turunin deh kalau nggak mau jawab. Dipok sama celeng waktu kecil gitu. Ya gue turunin deh, dia nggak mau jawab pertanyaan gue minta suruh naik, lu nggak mau jawab. Lagian orang gila dipelihara. Malam Bang Anas. Bang Andi kakak saya dari tadi nanda. Malam Bang Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Islam ya Bang Anas ya? Ya. Iya, ada yang mau disampaikan Bang Anas? Ya, untuk fans gue Bang Andi. Monggo coba. Ya, buat Bang Andi sehat-sehat aja lah. Fans gue tuh Alhamdulillah sehat Bang. Udah lama. Amin. Bang Andi boleh bertanya? Iya Bang. Soalnya kenapa selalu kalau Banyuma ada tetap harus ada Bang Andi? Itu aja. Enggak juga, Banyuma di rumahnya, saya di sini. Iya.
Ada Bang Jumat itu ada Bang Andi. Enggak, Bang Jumat. Tadi siang dia di kantornya. Aku tidur, Bang. Enggak bareng-bareng. Baru hari ini ketemu lagi nih, Bang. Bang Jumat tadi sholat Jumatnya di Makassar, aku sholat Jumatnya tadi di Istiqlal. Enggak bareng, Bang. Maksudnya di Komal. Di Komal. Iya. Ya karena Komalnya cuma satu, Bang. Api Rio doang. Yang lain mah enggak ada Komal, Bang. Iya. Ya, karena Bang Andi selalu jaga guru kita semua. Ya, makasih, Bang. Artinya apa? Saya kan juga lebih afdol kalau mendengarkan langsung suaranya Bang Jumat dibanding di room lain. Oke, siap. Jadi saya juga kan banyak belajar dari beliau. Gitu ya, Bang ya. Beda kalau kita mendengarkan di luar sana. Kalau satu room tuh kayaknya masuk tuh barang tuh, Bang. Kira-kira gitu, Bang. Iya. Barang setiap saya dia di Komal manapun kita kalau macam ada Bang Jumat tetap ada aja Bang Andi. Jadi abang selama ini memperhatikan kok nggak ngasih apa-apa gitu. Jual sawah kek. Ya. Jual sawah gitu loh, Bang. Gak ngerti, saya orang Ambon. Tapi gimana keadaan di belakang rumah, Bang? Tanah orang itu udah dijual apa belum? Itu aja yang Bang Andi bahas terus. Ya itu jawabannya ya, Bang ya. Ya, saya fans Bang sama Bang Andi. Oke, makasih, Bang. Bang Andi Ya, Kocak dah, Bang Anas. Izin Ya. kita turunkan ya, kita kasih ruang untuk Oten ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawaban gue nyambung gak sih? Gimana Bang Andi? Jawaban gue nyambung apa kagak? Gimana Cak Segi? Nyambung Cak Segi? Nyambung ya. Kalau yang pakai kalau orang yang selalu kena doktrin dan dogma nggak nyambung. Kalau kita nyambung. Iya. Malam Bang Bos Karta. Malam Bang. Bang Bos Karta malam. Bang Bos Karta. Dah turunin moderator. Kereta api lewat nggak ada yang nabrak saya ya. Bang Handi, mungkin Gurunda juga Fade, atau saya coba sedikit bantu umumkan informasi terbaru. Nah, ya, ini boleh. Ini nih, ini yang penting ini. Ya, izin ya, boleh digedein dulu layarnya. Berkaitan dengan kegiatan kita di pesantren Mu'alaf yang ada di Banten, sejauh mana progresnya. Tadi kebetulan teleponan dengan Kiai di sana. Di awal mereka menyampaikan bahwa dibutuhkan dana kisaran 50. Ternyata setelah ditangani secara profesional, karena atapnya digantinya biar tidak ganti-ganti terus, mau diganti pakai baja ringan, dengan lahan yang begitu luas dan dibutuhkannya sumber air, penampungan air dan sebagainya, ternyata dana yang terkumpul oleh kita itu baru 25%-nya Bang Handi. Karena lahan yang begitu luas gitu ya. Nah, ini saya sedikit share dulu, nanti saya lebih jelas lagi. Pertama, himbauan dan ajakan dari Kiai Fakhrul Roji. Beliau adalah seorang ulama di Banten yang sangat dihormati ya. Ini video kirimannya ajakan. Mungkin suaranya sangat pelan ya, kurang kedengaran. Ini kayaknya agak jauh. Ya, pelan Ustaz. Kecil banget. Nah, sebentar. Memang untuk video ini agak pelan suaranya, jadi saya mohon dimaklum. Namun poinnya di sini ajakan dari Kiai ini bahwa untuk mengajak kita sama-sama bantu support pesantren ini. Nah, kebetulan di sini yang mewakafkan ini Pak Haji ini. Beliau sudah sangat sepuh, namun beliau menyerahkan kepada Kiai Fakhrul Rozi dan kerjasama juga dengan kita Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan ini ajakan beliau. Beliau ini adalah Kiai dari adiknya dari Kiai Buya Kurtubi ya. Salah satu ulama yang sangat
dihormati di Banten. Nah, ini letak pesantrennya di belakang. Nah, adapun kemarin minggu lalu beberapa hari yang ke belakang kita sempat infokan waktu itu terkumpulkan 27.110.000. Nah, sementara info waktu itu kurang lebih dana dibutuhkan sekitar 50. Dana infak yang dari umat yang sudah disalurkan melalui Yayasan API langsung diserahkan. Akhirnya dari internal API sendiri turut menggenapi bagaimana caranya mencapai 50 dan beberapa orang yang menyusul. Alhamdulillah termasuk guru kami di sini turut menggenapi dan ahlu sodako yang lain. Luar biasa guru-guru kami akhirnya genaplah sampai 51. Namun tadi sudah diinfokan bagaimana sebentar ya belanja-belanja yang sudah dibelanjakan dan itu kan menggunakan baja ringan. Baja ringan ternyata biayanya tidak ringan. Bajanya aja yang namanya ringan. Bentar ya, saya spill dulu videonya. Ini karena laporan dana dari umat ya saya sampaikan. Sebentar saya karena ini kan dari beberapa orang ya kirimnya. Aduh, oh ya. Sebentar mohon maaf. Oke. Nah, ini kegiatan tadi yang sudah diserahkan. Ini adalah penyerahan dana senilai 20 juta kepada saudara Evi. Adapun yang 7.110.000 akan dipergunakan untuk membeli mesin rumput dan juga alat-alat yang lainnya yang diperlukan untuk proses rehaban pembangunan pondok pesantren ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, kemarin sempat dapat amanah ada yang menyumbang mesin rumput. Ini sudah dibelikan, sudah dibelanjakan dan sudah dipraktekkan. Dan ini penyerahan dana dan ini belanjanya, bukti belanjanya. Ini mesin rumput ya. Nah, seperti ini. Dari apa mesin rumput? Bersama apa? Oke, itu mesin rumputnya dan ini yang dibelanjakannya diantaranya untuk kegiatan bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya menuju ngobean toren untuk sarana perairan di pondok dan di musola. Karena di pondok airnya terganggu karena torennya rusak. Dan ini sekarang kita perbaiki. Mohon doanya kepada rekan-rekan semua dibantulah agar proses perubahan ini diberikan kelancaran oleh Allah. Nah, ini pembuatan toren ya. Bagaimana untuk agar nanti bulan Ramadan bisa digunakan untuk sholat tarawih dan sebagainya. Dan ini belanja baja ringannya. Awalnya kan mau diganti. Ini biar permanen. Barang material. Nah, seperti ini. Dan ini proses pembongkaran juga ada, saya dikirimkan. Nah, ini videonya. Karena atapnya itu kan pakai asbes dan kayu, sudah habis dimakan rayap. Dari belakang ini banyak rayap. Seperti itu. Ini dibongkarin semua, diganti pakai baja ringan. Dan ini tempatnya sekeliling. Dan ternyata kata beliau dikerjakan oleh tenaga profesional. Dana yang terkumpul baru baru seperempatnya dari target gitu. Nah, nanti dikasih tahu ya atapnya seperti apa di atas. Nah, ini dibongkarin dulu semua. Oke. Kurang lebih gambarannya seperti ini dan ada beberapa video tadi ya. Satu lagi mana? Yang ini sudah. Nah, ini baru sebagian. Pada hari ini insya Allah akan dimulai perrehaban pondok Hidayatul Jalaliyah, yaitu pondok mualaf yang berada di kampung Nah, sekeliling ini sangat luas. 50 juta itu nggak cukup, memang iya tergambar. Ustadz ini. Yang pertama ini, yang kedua ini ruangan murid. Oke,
Kurang lebih ini ya infonya, dan Ikhwan Fillah saya sampaikan bahwa ini adalah tempat pesantren, kemarin disebutkannya juga sebagai pesantren mu'alaf. Kenapa disebut pesantren mu'alaf? Karena di sini satu kampung itu semuanya mu'alaf. Satu kampung mu'alaf, dan mereka itu awalnya dari kepercayaan ya, aliran kepercayaan. Mereka semua mu'alaf, dibinalah oleh saudara-saudara kita, oleh ustadz kita di sini. Dan termasuk tadi ada salah satu ahlus sodakonya yang mewakafkan tempatnya untuk kegiatan keagamaan sampai dibangunlah pesantren dan sebagainya. Namun di tempat ini, di kampung ini, ketika mereka juga sudah mu'alaf dan sebagainya, pokoknya kisahnya sangat panjang. Namun juga produk-produk merek tertentu masuk dengan iming-iming mengikuti agama mereka. Istilahnya mereka disebut bukan hanya ada indomisasi, tapi juga teriguisasi kan gitu. Sehingga ada beberapa kepala keluarga karena kegiatan keagamaan vakum di sini, salah satunya tadi yang di depan masjid itu lokasinya ada yang sudah kembali murtad. Itu kami sangat cukup terpukul mendengar kabar seperti itu. Dan bahkan ketika kami memasuki kampung ini, ada satu blok kampung, mereka itu beberapa kepala keluarga sudah murtad dan sudah ada ahli agamanya di sana, pembimbing agamanya gitu, dari keyakinannya agama sebelah lah gitu ya, sudah ada. Nah ini maka di sini kita tergerak hati kita, dan alhamdulillah kita berkolaborasi dengan kiai di sana, dengan ulama di sana, dan mereka sangat mendukung agar Yayasan Apologet Islam Indonesia ini hadir juga di sana, membantu pergerakan dakwah di sana, terutama membentengi akidah umat di sana, dan juga ustadz-ustadz di sana juga sudah siap membantu, sama kita kerjasama. Nah dengan itu makanya kemarin kita sampaikan kepada para jemaah semua, Ikhwan Fillah semua yang menyimak di beberapa channel YouTube maupun di TikTok di sini ya, bahwa ini perlu sentuhan kita. Kalau kita tidak peduli siapa lagi, karena di situ masuk kategori zona merah gitu ya, masuk kategori zona merah. Ini alhamdulillah kemarin sudah terkumpul 50, mungkin sekarang sudah sampai 60. Namun itulah tadi tempatnya cukup luas ya, cukup luas. Tadi teleponan itu bahwa membutuhkan dana kisaran 200 juta. Namun perlahan insya Allah semoga bisa tercapai, sehingga ustadz-ustadz bisa kembali mengajar di sana, santrinya juga bisa kembali di sana, dan kegiatan keagamaan juga hidup lagi di sana, sehingga para penjual Indomie dengan iming-iming tertentu di sana merasa tidak nyaman lagi masuk ke sana kan gitu ya, karena mereka sudah menjadi muslim. Begitu Ikhwan Fillah semua saya sampaikan. Kita terbuka, kita membuka, dan memang api komitmen harus memenuhi ini insya Allah, dan siapapun yang ingin menginfakkan. Dan insya Allah di minggu kedua ini, sedikit lagi mohon maaf, di minggu kedua ini sesi kedua kami akan menyerahkan dana dan memantau perubahan di sana. Insya Allah akan kita serahkan, ternyata bukan 23 juta lagi ya, kemarin kan targetnya 23 juta, tapi karena masih banyak, sebisa mungkin kami akan maksimalkan semampu dari kami. Bagi yang ingin turut meringankan atau menambahkan boleh, kami hanya menginfokan, silahkan boleh ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, nomor rekeningnya 75 kali 51770. Itu Bang ini yang ingin turut meringankan gitu ya. Seperti itu. 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Nah, itu aja yang saya sampaikan mewakili dari API Pusat. Mohon maaf, terima kasih. Mohon dilanjut. Masya Allah. Masya Allah. Ya, bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, monggo dipersilahkan ya. Insya Allah. Ya, ini bagi saudara-saudara OTN yang di bawah yang mau naik, silakan naik. Monggo. Alhamdulillah. Ya, izin juga. Yang minta permintaan noten aja ya, ini ngebug apa ini? Yang muslim tahan dulu. Banyak kali. Ya. Jadi sebelum emen dinaikin, ini emen ya, ada tertulis catatan kaki tetanus, pasal 2 saset jas jus. Gigi emen sudah minus akibat minum spiritus, berhembuslah kau mampus. Naikin emen. Hilang dia Bang Kaisa apa? Dia hilang, dia nggak ada lagi di bawah. Malam Bang Salim. Hilang dia.
Hilang dia, hilang ditelan Bu. Ya Bang Salim ringkah, Bang Salim. Iya nih kan hotel nih ya, ini lagi dicari-cari nih hotel-hotel nih. Assalamualaikum. Naikin oten aja bang, saya nonton aja. Iya soalnya abang ngajuin permintaan tadi. Oh, ketekan bang. Oh ketekan ya, baik. Ya, makasih banyak bang. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Osmar Billy mak. Dan sebagai informasi, mungkin Gurunda juga kami nanti nggak setuju ya Bang Juma, tapi izin menyampaikan sebagai motivasi kebaikan, kan beberapa hari yang lalu ada notif di rekening yayasan itu kok ada uang masuk cukup besar, nyampe 20. Saya nggak tahu, ternyata begitu diselidiki, pembina kami yang nyumbang, Masya Allah. Masya Allah. Jadi Gurunda ini, aduh, mohon maaf kalau nggak setuju dan mohon maaf kalau kali ini aku terlalu jujur. Tapi ya kebaikan beliau ya kami nggak bisa tutup-tutupin sih, gimana ya? Bang Ustaz Alif. Ya. Ustaz Alif, apa benar itu adakah gaji seorang satpam itu 20 juta sebulan? Gimana? Adakah gaji seorang satpam itu 20 juta satu bulan? Oh, ada bang. Adanya ini sedekahnya bukan gajinya. Iya, sedekahnya itu 20 juta satu bulan. Itu iya. Satpam apa itu ya? Satpam apa itu ya? Panas kalian yang berkoalisi. Izin Ustadz juga ini ada tamu kita ini. Malam Bang Garuda. Bang Garuda malam. Bang. Oke, turunin. Bang Hos. Malam Bang UMKM. Halo Bang. Turunin Hos. Ayo lah, teman-teman hotel yang di bawah, yang mau naik silakan naik. Ini bagi teman-teman muslim yang mau naik, kalau udah naik berbicara gitu, open mic. Malam Bang Dani. Ya mungkin sambil nunggu. Kemarin ya, juga ada yang menginfakan Al-Quran ya. Itu dari Riau, saudara kita, tetangganya Pak Desugi juga. Sudah kita belikan 50 piece karena itu untuk nanti. Sebenarnya di sana siapa kok saya nggak tahu? Iya, tetangga kita. Pokoknya nggak jauh. Dan beliau ingin kenal Pak De. Beliau ingin kenal, beliau orang baik. Aku juga. Sayangnya di sini saya orangnya agak sombong, jadi susah di mata. Ya gitu ya, intinya sudah kami belikan dan juga kemarin juga ada yang mau nyumbang lagi, dan saya rasa mungkin untuk saat ini tanpa mengurangi rasa hormat dicukupkan dulu untuk Al-Quran. Sekiranya untuk harta lebih, saya rasa lebih ke kebutuhan yang sangat pokok ya, yaitu tadi ya, baja ringan itu sekeliling karena biar santri-santri yang ada itu bisa kembali ke sana, karena kemarin infonya diungsikan di kampung sebelah karena di situ tidak bisa lagi untuk tinggal. Musim hujan itu nggak ada yang bisa tidur karena udah lampunya mati, gelap gitu kan, saluran listriknya nggak ada, sementara air itu masuk ke dalam gitu. Jadi sekiranya untuk ke yang lain, sementara kami ajak, mohon izin lebih prioritaskan untuk kelayakan dulu untuk huninya gitu, Ikhwan Fillah. Terima kasih. Insya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah. Luar biasa. Siapa itu ya Satsugi ya? Tetangga Satsugi? Nggak tahu. Infoin tanggal 22 ke Pekanbaru ya Satsugi ya. Itu tadi tambahan dari Ustaz Alif yang saya kirim itu tadi. Itu lumayan juga tuh kayaknya tadi tuh. Ada berapa juta itu. Oh ya, saya sampaikan aja ya Ikhwan Fillah. Masya Allah luar biasa, dan ini juga nanti saya infokan juga sebagai informasi untuk semua. Secara resmi kami sampaikan di sini, didengar oleh pembina kami dan pengawas kami, bahwa ada beberapa ahlus sodakoh juga yang sudah komitmen
alhamdulillah dari channel-channel YouTube yang sudah kita mengadakan komunikasi bahwa mereka ada yang sampai tiap bulan itu 5.000 gitu kan, ada yang 3.000, 2.000, 500 itu dari para pemilik channel YouTube ya. Dan alhamdulillah mereka komitmen setiap bulannya itu menyetorkan atau memberikan ya bersedekah kepada yayasan ini sebagai bentuk terima kasihnya juga kepada Yayasan API dan juga terutama kepada guru kami dan para guru kami semua yang berdiskusi begitu ya. Dan kami juga mengajak kepada semua yang sering melive-kan terutama diskusi guru kami dan sebagainya, tidak ada salahnya kami mengajak untuk berinfak kebaikan untuk yayasan, dan kita pastikan apa yang terkumpul dana itu bagaimana caranya digunakan untuk kemaslahatan umat seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Seperti itu ya. Kepada para channel YouTube yang melive-kan debatnya Bang Zuma, mohon sekiranya kita ada komunikasi dengan baik agar lebih berkah juga dari apa yang kita dapatkan. Komunikasi dengan pihak Yayasan API, kita saling doakan, kita tidak ada paksaan juga biar kita pokoknya terbangunlah sinergi yang sangat baik ke depannya begitu. Mungkin ditambah sama yang lain atau sudah ada tamu, silakan. Saya dari tadi ngomong merem biar nggak terganggu. Siap. Nggak apa-apa Ustadz, itu info penting. Baik teman-teman, saudara-saudaraku yang sudah bertanya di bawah, kalau ingin berdonasi ataupun ingin bersedekah jariah, langsung boleh diklik tuh Bang Handi, di follow, langsung di DM. Atau nanti ada yang tahu nomor handphone Bang Handi ya, tolong diketik ya. Nah, tuh juga ada nomor BNI. Langsung ke atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nah, itu Yayasan Apologet Islam Indonesia. Biar tidak ada tanda tanya. BNI. Iya. Siap. Sekalian ini Bang Kesar izin promosikan YouTube API Riau dong, Bang Kesar. Hihi. Oh iya. Apa namanya itu? API Riau Official, YouTube-nya, channelnya API Riau Official. Baik. Teman-teman 1.700 yang memandang, bolehlah kalian dalam waktu 1 menit 2 menit untuk bersedekahkan subscribe channel YouTube API Riau ya, langsung. Dan channel pendakwa ataupun debater kita yang di sini sudah ada channel YouTube-nya Pak De Sugi, channel YouTube-nya Bang Handi, Bang Zuma juga ada. Terutama kalian yang mempunyai Alif channel juga lagi live. Alif channel juga ada teman-teman. Konsisten juga itu ke rekening yayasan. Itu Alif channel itu ke yayasan itu perpuluhannya lancar itu. Masya Allah. Langsung teman-teman kalian boleh langsung beranjak sedikit bergeser ke YouTube. Langsung di subscribe itu. Ustadz Alif channel, Bang Handi Selebes channel, dan Ustadz Sugi juga ada. Langsung mungkin ada diletak di bio juga ada mungkin itu teman-teman ya. Channel YouTube-nya API Riau apa tadi? API Riau? API Riau Official. API Riau Official, langsung di subscribe teman-teman. Terima kasih sedekah jariahnya. Masya Allah. Ya, makasih banyak Bang Kesar ya bagi teman-teman yang di bawah dibantu subscribe ya, seperti yang Bang Kesar tadi. Channel berafiliasi API. Ada channel Ustadz Sugi, Bang Handi, Bang Zuma, Grunda Zuma, Ustadz Alif, dan terutama API Official, channel API Official. Yuk dibantu ringankan ininya ya. Insya Allah. Ini ada tamu kita, Bang Ujang. Malam Bang Ujang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Ya Bang Ujang, ada yang mau disampaikan? Ini saya ini kan pernah ini apa itu mendengarkan yang debat-debat ini, terutama Bang Suma kan, Bang Suma, Ustadz Sugi, Handi Cilibis itu kan. Ya. Jadi salam kenal, saya dari Lahat Sumatera Selatan. Oh iya Bang, salam kenal kembali Bang. Salam kenal kembali Bang. Jadi saya itu sangat tertarik dengan adanya API ini kan. Saya selaku Muslim juga alhamdulillah debat-debat Bang Suma, alhamdulillah saya merespon itu kan. Saya bangga. Subhanallah. Ini juga banyak downloadan. Ini ada debatnya Bang Suma di download itu kan. Saya juga mau belajar untuk gimana caranya mau gabung ke API ini kan.
Ya, itu. Oh ya. Siap Bang Bro. Cara gabungnya di download aja di Play Store Bang. Itu ada aplikasi APII, Apologet Islam Indonesia. Oh, APII. Silakan daftar dari situ Bang ya. Masih berlaku kan Ustaz Alif itu? Ya Aplikasinya? bisa ke situ bisa. Nanti ada tim kita yang mengarahkan. Yang penting tinggalkan yang bisa dihubungi. Gitu ya. Jadi terima kasih atas infonya deh kawan-kawan. Ya, Siap, Bang Ujang. sama-sama Terima kasih, Bang. Bang Ujang. Jangan lupa ya Bang Ujang ya. Jangan lupa Bang Ujang kalau sudah bagi-bagi warisan jangan lupakan kami ya. Terima kasih. Oke, Bang Ujang ada yang mau sampaikan lagi? Ini mana suaranya Bang Sumah? Apa Utin belum ada yang naik? Belum. Udah main thread tadi Oten 2. Udah. Itu ya. Iya. Kabur. Saya ini nyimak debater ini udah 2 tahunan lebih itu mungkin. Itu dulu di YouTube dulu kan. Ya. Itu dulu untuk informasinya, Bang. Iya, Kang Ujang main-main ke Lampung. Oh, Kalau di sama Lampung saya ini. kenal enggak Bang? Sama saya kenal enggak Bang? Oh, kenal Ustaz Sugi ini. Oh kenal. Oh, Alhamdulillah. betul. Saya enggak kenal. Ustaz Sugi ini dia sering pamer kursi baru. Wah, ini Bang Adi Bentar. Wah. Izin intermezzo bentar. Namanya Kang Ujang. Tinggalnya di Lahat, nadanya di Sumbar. Kayak mana ini? Oh, itu ya. Tiga dalam satu itu. Tiga esensi ya. Tiga esensi ya. Wah. Ada yang ini yang itu Mbak Ripa itu apa? Uni Rifa. Uni Ripa itu kan? Iya. Uni Rifa. Saya juga sering ini nyimak itu. Iya. Udim itu ada yang Nurah itu dari apa Midan itu? Nah, itu Nora itu. Kak Nora, Bunda Nora. Bunda Nora itu kan. Masya Allah. Alhamdulillah udah banyak yang ini tahu namanya itu. Nah, yang dari Lampung tadi itu Ustadz Alif ini apa? Betul, Ustadz Alif, Ketua API. Oh, Lampungnya di mana ini? Ketum. Saya keluar dari Bandar Lampung. Oh, itu ya. Ya. Nah, ini agak dekat lah ini kalau dari Lahan sama Lampung itu, Bang. Dekat Pak. Kemarin kita touring ke Ranau Pak. Dan Ranau. Iya. Ya sering-sering lah itu dikasih tahu kalau bisa saya ngumpul ini. Ya, siap. Ya, Bang Ujang ada yang mau disampaikan lagi? Udah? Kita kasih kursi untuk Ya Oten. udah, Bang. Ini Sehat selalu ya Pak Ujang. Ya, turun Terima dulu kasih. ya. Siap, makasih banyak ya Bang Ujang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bagi teman-teman Oten yang di bawah, silakan naik. Ya, monggo. Silakan. Ini ada guru-guru kita di atas, ada Ustadz Alif, ada Guru Ndazuma, Bang Andi, Bang Kaisar dan Ustadz Sugi. Monggo, nih kita sediakan nih 2 kursi untuk Oten. Monggo dipersilakan. Ini siapa nih Kak Siti? Assalamualaikum Kak Siti. Kak Siti, Assalamualaikum. Untuk yang di seputaran Tangerang ada Jabodetabek itu malah. Kita juga sering nongkrongnya di Tangerang. Ada api Jabodetabek. Coba aja dicari teman-teman kita yang di Jakarta. Iya, itu betul Begitu. Mantap. Oke, lanjut. Ya, Bang Siti. Waduh. Suaranya laki-laki Ada tadi. Bang Siti. Aduh, kayak mana? Ini tadi suaranya Ustadz, suara laki-laki. Kan Waalaikumsalam. Nggak rebes ini. Wah. Parah. Namanya Siti dipanggil Bang. Iya itu suaranya laki-laki Ustadz. Ya Bang. Sehat semuanya, Api.
Alhamdulillah sehat Bang Siti. Tuh, laki-laki kan tuh suaranya kan. Wah. Ya Bang Siti ada yang mau disampaikan nih Bang. Mau nanya, ada api di daerah Tangerang ya? Tangerang maksudnya api Jabodetabek Bang. Tadi nggak ada khusus Iya. Tangerang itu. Belum. Nah, abang boleh bang, kalau mau mendirikan bang. Jadi Iya. ketua apa namanya anak cabang nanti. Anak cabang. Ya, tapi harus Gimana? koordinasi dulu dengan ketuanya, ketua api Jabodetabek. Gitu. Yang penting Tingkat abang kabupaten. yang penting abang masuk dulu ke api, terus gabung di api Jabodetabek. Nah, nanti rundingkan. Iya, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Gitu. Nah, Pada lagi bang? Sehat Ustaz Alif? Jangan kayak si Kepas. Saya tanya si Kepas, Pas, kamu pilih mana? Masuk Islam apa masuk angin? Dia jawab masuk angin. Sampai sekarang masuk angin terus. Benar, sakit dia. Sakit. Makanya gemuk ya Bang Andi ya, Kepas. Udah gitu aja Bang ya, Bang Andi, Ustaz Alif, Bang Juma, sehat selalu semuanya. Amin, amin Allahumma amin. Siap, Ustaz terima Sugi, kasih, Ustaz Sugi Ustaz. enggak bang? Bang Siti, Ustaz Sugi enggak? Wah, iya, jangan kelewatan dong. Ini saya sambil Ya, ya. nge-vape nih bang, makanya nggak saya nampakkan wajah saya. Iya, nanti kena pelanggaran. Kena pelanggaran. Oke, Bang Siti, udah? Ya udah. Oke, makasih banyak Bang Siti udah mampir-mampir. Ya, kita izin turunkan ya Bang Siti ya. Siap, siap. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, ini juga nih 1,6 mata memandang bagi terkhusus Riau ya, terkhusus Riau yang ingin bergabung di API Riau boleh langsung klik link di bio API Riau ini dan bisa juga klik link yang ada di bio saya. Itu pendaftaran terkhusus untuk warga Riau ya. Bagi teman-teman yang di Riau yang ingin bergabung, silakan free ya, gratis, tidak ada pungutan apapun ya. Jadi ini Bagi Apirio yang apa, kawan-kawan yang ingin gabung dengan Apirio nanti saya kasih tanda tangan kaosnya ya. Masya Allah tuh dapat tanda tangan tuh dari Ustaz Sugi tuh. Ini Kepri, ya Ustaz Alif. saya udah kedua komal sih ketemu typing tapi izin bicara. Terutama tadi dari Oten ya. Katanya Bang Juma, kata Bom Bom Bang Juma kena santet ya. Astagfirullahaladzim. Tapi yang bengkaknya kok Bom Bom. Wah. Aduh. Kepri ada paman. Oh, ada Kepri. Ada Kepulauan Riau ada Kepri. Cari Ada tiap aja. hari Ada apa gitu Kepri. kok. Apa Iya, buka komal gitu kok. Iya, setiap hari. Cari aja di TikTok itu api Kepri. Nanti muncul itu logonya warna ungu, entah warna ungu kalau nggak salah. Itu api Kepri. Bandung ada api Jabar. Bandung ada api Jabar, betul Ustaz Alif. Jambi ada api Jambi. Udah ada Api Jambi udah ada. Udah ada. YouTube-nya juga ada Api Jambi YouTube-nya. Aceh ada. Nih bagi teman-teman kalau enggak download aja di Play Store aplikasi Apologet Islam Indonesia di Play Store. Nanti setelah di-download itu nanti login pakai Google ya, Google kita. Setelah masuk nanti itu ada menunya daftar wilayah API gitu. Klik aja itu ntar. Nah, klik itu nanti muncul itu DPW yang sudah terdaftar, yang sudah ada. Terus banyak juga nih Ustaz Sugi, Ustaz Alif banyak yang nanya ini. Karena kan di website itu kan ada form pendaftaran tuh yang di API Pusat. Nah, banyak yang daftar ke situ tapi belum di ACC tuh Ustaz Alif. Ya itu kan proses dan koordinasi nanti dengan wilayah ya. Mohon izin lah ya kita apakan biasa kan kita baru juga dan dari kemarin membeludak ada berbagai macam format yang kita
perbaiki, semoga kedepannya makin baik gitu kan, lebih baik lagi. Amin. Gitu. Kemarin kita cantumkan beberapa wilayah-wilayah juga di Play Store itu kan tertolak oleh Google Play karena itu riskan katanya, tidak diizinkan. Jadi kita ada perubahan lagi. Mohon izin kedepannya insya Allah akan lebih baik karena itu data pribadi nanti. Seperti itu. Oke. Mungkin dilanjut saja kalau ada request dari Oten mau diskusi, mumpung ini masih melek mereka, siapa tahu udah ke-refresh jam segini agak seger. Nanti Pak De tolong kalau diskusi levelnya diturunkan dulu ya, -5 dulu. Sisa-sisa biasanya. Kalau Ustaz Segi langsung di skakmat ya Ustaz Alif ya. Langsung ke ratunya, langsung di skakmat. Udah. Ya, ini bagi teman-teman Oten yang di bawah yang mau naik silakan naik. Ya, juga ada nih teman-teman mau daftar dari Play Store ya, itu aplikasinya itu. Itu langsung aja klik aja daftar wilayah masing-masing. Seperti ini contohnya nih. Izin ya Ustaz Alif ya. Oh, bentar ya. Nanti Maluku Utara kalau belum ada boleh nanti berkoordinasi dengan Bang Handi atau sama Ketum Bang Alif di Polo aja. Ternate Maluku itu on proses. Lagi proses teman-temanku. Izin guru-guru semua. Nah ini aplikasinya di teman-teman. Tinggal download aja di Play Store. Ini tinggal di download. Ntar nih ada nih menunya nih. Menunya. Nih. Menunya. Daftar perwakilan API wilayah provinsi. Klik aja nih nanti nih teman-teman yang ingin mendaftar ya. Klik nih nanti langsung muncul itu menu-menu di PW-nya. Nih API Aceh, API Jabar, Jateng, Jabodetabek, Sumut, Riau, Lampung, Sultra. Nih Kepri, yang nanya Kepri tadi. Nih ada Kepri nih. Kaltim, Jatim, NTB, Jambi. Tuh. Ya. Nih. Yang tidak ada tercantum boleh ke sekitarnya atau nanti ke pusat. Ya, boleh juga ke ini Ustaz Alif, ke Apirio juga boleh. Boleh tuh. Boleh. Karena memang kita nerima juga ini yang dari Bogor ada yang daftar ke Apirio kan, yang dari Padang, yang dari Jakarta ada Ustaz Alif ya, kita CC, kita terima. Persembilanannya gede dong. Wah. Itu transmigrasi namanya itu, transmigrasi itu namanya. Iya banyak yang daftar ke Apirio saya arahin kan gitu, ketimbang apa ini kan DPO-nya belum ada nih, gimana nih yang belum ada, ya nggak apa-apa daftar aja ke Apirio, nanti admin Apirio yang meng-ACC tuh, klik aja ini gambarnya ya teman-teman. Mungkin segitu untuk perkenalan aplikasi API. Ya, ini saya besarkan lagi nih guru-guru kita. Ya ditambah di siapa host? Ini tamu kita ini. Ya, Bang Koryo. Selamat malam Bang Koryo. Bang Koryo. Koryo. Hilang. Ya, Kak Chen. Kak Chen selamat malam. Kak Chen, wah. Ya tolong ya yang naik tolong bicara gitu loh. Capek loh ini. Sabar. Nah, ini juga kita ingin memperkenalkan inilah website API Riau nih bagi teman-teman juga yang ingin mencari tanpa ini ke aplikasi juga bisa. Tinggal cari di Google. Ini sambil menunggu Oten ya guru-guru izin. Nah, ini yang bagi di Riau nih. Ya, karena kita sudah ada website resmi nih. Jadi tinggal ketik aja di Google itu API Riau. Nanti bakalan ada nih website kita. Nih. Website resmi API Riau ini. Udah ada di Google, tinggal ketik aja API Riau nanti bakalan muncul website kita. Ini API Riau ya.
tinggal klik aja. Nih bagi teman-teman yang di Riau yang ingin mendaftar, ketik aja di Google, ketik API Riau, nanti bakal muncul website resmi kita. Ini website kita nih. Nih, oke, website resmi DPW API Riau. Nah, di sini website kita ini ada perkenalan diri, kegiatan-kegiatan sosial kita juga ada. Ya silakan dibaca visi dan misinya. Dan bagi teman-teman yang mau mendaftar nanti tinggal klik di sini ada nih. Teladan memang API Riau ini. Masya Allah. Gara-gara pengawasnya di Riau sini. Iya, karena pengawasnya di Riau. Insyaallah ini jaringan agak lelet nih Ustaz. Jadi diawasin terus. Betul. Betul Ustaz, betul. Ya, ini jaringan agak lelet nih. Nah, ini bagi teman-teman, ini ada website API Pusat juga nih, website Dewan Pimpinan Pusat DPP Apologet Islam Indonesia. Ini akun media sosial kita, ada TikTok, Instagram, YouTube, dan ini pendaftarannya, pendaftaran Apologet Islam Indonesia Riau. Tinggal klik ini atau klik gambarnya juga boleh. Ini masih tahap ini Ustadz Alif, masih tahap perbaikan lah, masih ada kurang. Siap. Ya. Progres. Masih progres. Dan ini yang mendaftar dipastikan Muslim ya. Kalau Oten otomatis terpental ya. Mohon maaf. Kalau ada Oten yang betul. Nah, nih. Tadi ada yang nanya kantor kita ada di mana? Ini kantor kita, kantor sekretariat API Riau di Jalan Pasir Putih, Gang nanti Marpoyan. Suruh buka aja di intunya di di Google. Di Google di website. Iya, nih teman-teman ya, tinggal dicek aja tuh di Google ya. Ini ada struktur pengurusan kita juga ini. Yang mana tahu ada yang kenal kan? Nah, nih struktur pengurusan kita ada. Oke. Ini itu aja. Siapa host tamunya? Ya itu tadi nama saya kok nggak ada ya dia. Ya nggak ada lah pula. Wah ada ya bergabung dulu pengurusan. Bang Lemon apa nih? Bang Lemon T, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Handi kemana? Ke Pental ya? Iya, bentar. Ya sebentar ya Bang Lemon T ya. Kak Mila, selamat malam. Wah tiba cewek lembut ya. Giliran cewek aja lu lembut kan? Ya. Kak Mila. Mila. Suara kau. Bul. Ya turunin lah. Turunin gak bersuara turunin lah. Bul. Malam Bang Bul. Bang Bul. Nggak ada juga. Ada juga, ya udah turunin host. Iya. Ada ini Bang Lemon. Ya, Bang Lemon, ada yang mau disampaikan Bang Lemon? Ya. Semua ya. Salam kenal kembali Bang. Iya aku gini aja aku kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semakin menghujat apa sama Bang Suma kan aku dari room sebelah itu kok di Bang Suma di sampai di nggak apa-apa Bang, biar aja Bang, nggak usah dilaporin ke sini Bang, itu udah biasa itu Bang, udah biasa itu siapa lagi room udah Pak makanan Bom sehari-hari Bang Suma itu Bom siapa Pak Bom Bombon ya Bom itu kok bisa begitu ya? Gini Bang, yang bagus itu biasanya dijelek-jelekin, yang di atas itu biasanya berusaha dijatuhin. Kan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang udah jelek nggak usah disebutin lagi, udah jelek makanya kayak gitu. Iya misalnya cuma ngejelek-jelekin. Jadi udah di situ kok bisa oteng-oteng kayak gitu ya, sampai Bang Sumadi karena makan babi dan makan guguk Bang. pasang fotonya loh sampai ditulis di situ. Udah abangku, udah. Iya, itu udah nggak apa-apa Bang. Itu makanan kami sehari-hari. paham mungkin perasaan abang, tapi kami sudah lebih lagi merasakan dari itu. Kalau kita baper, nanti kita yang repot. Muslim kok baperan kayak gitu ya. Justru yang bikin baper dan yang bikin ini nanti malah kita dari saudara-saudara sendiri gitu.
Ya benar, Pak. Gitu ya. Yang bikin baper itu bang, isi kantong sama percintaan. Kalau yang namanya hinaan dan hujatan udah makanan kaki. Wah. Masalahnya abang kalau terus-terus ngomongin sama aja mancing saya untuk keluar taring bang. Jadi Iya betul. mohon maaf gitu ya, seperti itu. Iya, mungkin itu ya Bang Lemon ya udah jelas ya Bang Lemon Aku ya. nggak menyinggung Bang Emben ya. Aku nggak Iya, menyinggung iya Bang Emben. enggak, mohon iya maaf. tahu. Agak lain apa ngawak ini ya kan. Iya Bang Lemon mungkin udah jelas ya Bang Lemon ya. Kalau bisa dihindari komal-komal yang seperti itu, ditinggalkan. Di-report, habis di-report tinggalkan. Ya. Wajar itu. Oke, Bang Lemon mungkin ada lagi? Itu aja kok, Bang. Oke, baik. Kita izinkan turunkan ya Bang Lemon ya. Siap. Kita kasih ruang toaten. Oke, makasih banyak Bang Lemon. Terima kasih semua. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Bertanya gurunda semua. Monggo. Barusan saya udah download aplikasi Apologet. Kemarin udah daftar di API Kepri saya melalui email tapi nggak deal nggak ada balasan. Belum di ACC begitu ya Bang Santer. Iya. Coba Nah, barusan langsung. saya udah download Iya. di Apologet aplikasi Play Store udah saya isi. Nah, minta tolong gurunda semua di ACC. Iya, kalau abang di Kepri berarti ya, Bang Santer. Iya, di Kota Batam. Batam. Nah, abang nanti cari akun TikTok API Kepri, nanti langsung abang DM. Bahwasannya abang sudah mendaftar, sampaikan ke adminnya ya. Menunggu untuk ACC. Iya. Oke, Bang Santer. Iya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Bang Santer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Kak Mokrimah. Abang ngomong manis sama. Apa? Jangan mancing-mancing, jangan mancing-mancing. Udah malam ini, udah malam. Mancing-mancing aja Bang Awak ini ya kan. Kak Mokrimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, buatnya API, saya mau mengadukan sesuatu ya di daerah Tapanuli Tengah khususnya ya. Tapuli Tengah, Sumatera Utara. Bukan? Iya, Sumatera Utara. Sumatera Utara, baik. Sistem pemurtadan di sini itu biasanya Kristen laki-laki menikahi Muslim perempuan, kemudian setelah punya anak 1 atau 2, mereka biasanya mengajak Muslim perempuan tadi untuk masuk ke Kristen. Kalau tidak setuju, maka akan diceraikan. Karena untuk memikirkan anak, terpaksa wanita Muslim tadi masuk ke Kristen gitu. Wah, gimana Ustaz Alif? Nah, jadi saya minta di sini untuk API Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara itu ada di sini gitu. Nah, Ibu daftar dulu. Ibu daftar ke API, nanti Ibu jadi ketuanya di Tapanuli Selatan sana atau Tapanuli Tengah. Bukan itu masalahnya Pak. Saya tuh terlalu sibuk kerja ya, sampai sekarang juga saya masih kerja. Takutnya nggak sempat gitu Ya, ngurusinnya. mungkin begini ya Bu ya. Afwan, mohon maaf kepotong. Pertama itu kan masuk Sumatera Utara, sudah ada wilayahnya, di situ sudah ada pengurusnya, API Sumut gitu ya. Berkaitan dengan hal seperti itu, memang kita sering dengar, bahkan kemarin kita sempat menangani kasusnya yang cukup amat pelik terjadi. Lalu ke depannya, betul Pak De itu kan. Nah berikutnya adalah tugas kita memang menginformasikan, mengabarkan, mengantisipasi kepada saudara kita gitu, agar jangan sampai terbuai, terlena oleh rayuan-rayuan seperti itu, karena kan kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Makanya disinilah kita sering himbau, sering sampaikan, apalagi berdasarkan ayat Al-Quran, janganlah gitu ya engkau tertarik dengan kaum musyrikin atau musyrikat kayak gitu. Jadi seperti itu, tugas kita hanya menyampaikan. Begitu. Dan insya Allah ini ada tetangga saya juga kasusnya seperti itu, sudah anaknya 2,
dia diajak ke Kristen, dia nggak mau, akhirnya anaknya dibawa semua, dia tinggal sendiri gitu. Iya. Innalillahi. Semoga apa yang sudah terjadi, apa yang kita ketahui jadi pelajaran untuk kita semua gitu. Untuk kita semua, karena kan penanganan seperti ini juga kita tidak ada kewenangan. Biasanya kemarin pun kita koordinasi dengan pihak yang berwajib, karena itu di luar dari wewenang kita, gitu kan. Iya, Makanya waktu menyelamatkan saudara kita, jangan sampai ada pelanggaran hukum, karena kita ini masuk ke ranah pribadi internal. Kalau sudah kasusnya terjadi kayak gitu, Bu. Jadi untuk lebih awalnya kita hanya bisa menyampaikan kan langkah-langkah antisipasi jangan sampai terbuai, terlena, dan sudah ada berapa banyak lah pengaduan seperti itu, Bu, yang kita terima gitu ya. Ini juga bagian informasi dan direnungkan oleh saudara kita semua, terutama ibu-ibu yang punya anaknya adalah perempuan yang mohon maaf sekali pacaran dengan laki-lakinya dari agama sebelah. Karena banyak kasus terjadi, sebaiknya diantisipasi dari awal seperti itu. Banyak kok yang muslim itu juga ganteng-ganteng dan masih belum laku juga. Itu gitu ya. makanya Oke. begini, Gitulah. di sela-sela terlalu sibuknya saya gini, saya buka pengajian sekalian tajwid, sekalian saya ajari mereka tentang kekristenan itu seperti apa. Itu nggak bayar, gratis. Saya buat sengaja gratis untuk membimbing anak-anak itu supaya mereka tidak terjebak nanti di usia remaja atau sudah dewasa begitu. Masya Allah, mantap Jadi, Bu, mantap. Bukannya apa ya, saya khawatir gitu loh. Iya. Nanti ini Bang Kak mau terima, ada nama akunnya Api Sumut ya. Nanti tinggal laporkan ke admin Api Sumut sehingga nanti bisa diproses ya. Di Api Ya, Sumut ini nama akun TikToknya Api Sumut. Ini akun apanya nih? Akun bodong. Please charge. Iya, Itu nggak apa-apa, lopet, mau. itu lopet. Pokoknya kakak laporkan ya. Oh iya Ustaz, sorry. Itu apakah sudah bisa buka DPC gitu ya? Ya koordinasi dengan pihak DPW-nya. Kita nanti meng-ACC aja sekiranya sudah settle di sana, sudah bagus, sudah kuat, sudah bisa dan banyak selayaknya dibangun untuk wilayah. Dari wilayah tersebut kan wilayah ke cabang wilayah itu ya monggo silahkan gitu koordinasi nanti sampaikan ke pusat. 3 kecamatan ini, 3 kabupaten ya. Insya Allah 3 kabupaten. Bang Kaisar, tanggal 22 Ustaz Sugi ke Pekanbaru loh. Awas nggak nongol ya. Awas nggak nongol. Dia bawa laptop dia nanti itu buat aku. Laptopnya dibawanya buat aku besok itu. Tenang aja. Nongol Ya, tanggal 22. begitu dulu ya, saudara-saudara. Kamu terima, makasih banyak Siap, infonya. Ibu, terima kasih, sehat selalu, tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada tamu lagi nih Bang Abang Awak bentar ya. Bang Krios, Bang Wan, malam. Kopdar Ketua, iya dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Wan. Tadi kebetulan saya Ada mau dengar sampaikan. tadi kan, sampaikannya tadi kan ada yang bilang Bang Zuma di akun sebelah dijela-jelain kan. Iya. Nah ini saya mau kasih tahunya, kalian tahu nggak nih ada yang ada di TikTok lain tuh yang Nabi Muhammad digambar-gambarin itu, tahu nggak kalian? Iya, udah Bang. Sudah tahu juga ya? Udah tahu Bang. Udah itu dalam pantauan kita itu semua Bang. Akun-akun penghujat itu Bang. Tenang aja Bang. Yang dilukis gambar-gambar Iya, itu. yang digambar Udah tahu juga, ya? betul, yang digambar. Oh ya udah, oke itu aja. Masya Allah, makasih banyak ya Bang Wan infonya. Ya. Selamat berjuang ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Bang Krios, Kak Nafisa. Bang Krios, Kak Nafisa. Kak Nafisa, Assalamualaikum. Kak Nafisa. Di sini putar di. Oh, belum masuk ya? Ya. Oke, udah kabar dia. Ini Bunda Eka Marini Kopdar Ketua, insya Allah kita di tanggal 22 kita Kopdar sama Ustaz Sogi ya. Bukan 22. Tanggal 22. 21 malam. Ya, 21 malam.
Dua-dua udah ke Berangkat. Jogja saya. Iya. Siap siap meluncur. Laptop jangan lupa ya, Pak Dik. Tapi masalahnya pendeka. Mending aku ngumpet. Apa ini? Mending aku ngumpet. Iyalah, mending ngumpet ya kan. Jangan kasih tahu Bang Bercanda Pak Kaisar. Deku ganteng. Bercanda Pak Deku ganteng. Iya Pak. Nah, Tapi kalau betulan alhamdulillah kan gitu maksudnya kan. iya betul. Ngaku. Nah, nih bagi teman-teman yang di Riau, yang di khusus di Pekanbaru, malam 21 ya bisa segi ya. Malam 22. Malam 22 tuh yang mau merapat boleh, mau minta tantangan Ustaz Sugi boleh juga tuh. Bayar tapi 10.000. Satu tanda tangan. Tanda tangannya di atas Enggak. giro itu. Iya, di atas giro. Ustaz Sugi nanti saya bawa nginap ke rumah saya nggak apa-apa tapi ya kan? Boleh. Biar gak nyewa hotel aku. Tapi jangan Ya, diapa-apain ya. Yes. Iya dong. Boleh Iya Pak. dong ketua. Saya kan agak jauh nih. Boleh. Ustadz itu Sugi juga makanya. jauh. Ustadz Sugi jauh tuh dari Dayun. Saya juga jauh juga kan dari Rokan kan. Boleh lah kita daripada Boleh. di hotel tuh. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. boleh. Man. Kalau bisa di sekretariat aja nggak apa-apa. Loh. Bentar. Barusan kok ada yang bilang kayak tetangganya si Lo gila. Wah, siapa? Waduh. Tetangganya lebih dari siapa ini? Waduh. Kaisar itulah tetangganya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak jahiliyah saya. Saya nggak jahiliyah saya. Iya. Saya nggak jahiliyah seperti dia teman-teman. Tolong Kalau dulu Pak saya Ketua, jahiliyah ya. Tolong Iya, Ustaz Alim. dipantau hati-hati. Siap. Cek obrolannya. 86 dipantau. Kalau macam-macam abang awak ini Ustaz Alim, aman. Kita pantau terus. Assalamualaikum Bang Kripto. Waalaikumsalam warahmah. Ya, Bang Kripto yang mau disampaikan, Bang Uje. Assalamualaikum Pak Uje. Masih loading. Ya, Bang Kripto. Ya, Monggo. siap. Assalamualaikum Pak Ustadz Alip ya, sama semua kawan-kawan Ustadz-Ustadz yang ada di. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustadz, di Jogja itu sudah terbentuk kepengurusan API nggak ya Pak Ustadz? Masuknya Jawa Tengah sih. Iya, karena masuknya kan ke Jawa Tengah nih. Iya. Sementara agak ini saya lihat itu kadang-kadang saya lihat waktu live itu ada beberapa juga orang Jogja gitu loh, Bang. Maksud saya bisa ndak membentuk di kepengurusan lain? Bisa Bang. Persyaratannya Bang Uki apa ya Bang Uki? Persyaratannya kumpulkan 4 orang aja dulu. 4 orang ya? Ketua, sekretaris, bendahara. Oke, Itu siap. 3 Pak De. 3 itu. Satu lagi apa? 3 itu. Mau cocokologi nih loh. KSP ya? Cocokologi. 5 dalam 1. Ustaz Sugi. 5. Pembina, pengawas. Pembina belakangan nggak apa-apa. Iya, Pembina nggak apa-apa belakangan. nanti. Oke, berarti 3 itu berarti yang penting. 3 aja dulu. Tapi Bang Kripto, abang harus gabung dulu ke API. Ya, insya Allah saya sudah bergabung kalau nggak keliru 2 tahunan yang lalu lah. Oh, sudah berarti sudah masih. Jadi gini, sudah. Bang Kripto, kalau bisa malam ini juga bentuk Jogja, nanti tanggal 22 saya ke Jogja. Oke, siap. Siap, Bang. Jadi maksudnya 2 ya, Bang, karena kalau maksudnya tanggal 26 insya Allah saya ke Singapura masalahnya. masuknya API DIY ya. Karena DIY ya, DIY. DIY, Bang. Iya. Istimewa. Ya itu untuk pengurus, tapi rapatnya juga jangan cuma 3 orang. Iya. Ajak yang lain sebagai untuk pertimbangan gitu loh. Cuman minimal itu dulu gitu. Oke, siap. Jateng ya Ustadz Alip ya? Jogja ya? Sementara ikut Jateng, Bang. Iya, nah coba dikoordinasikan sama pengurus DPW Jateng gimana? Nanti kalau apanya ya sudah, kalau yang bisa terbentuk langsung dibentuk. Ini saya koordinasi Minimal 3 orang ya. Mohon maaf. Ini saya koordinasi dulu dengan pengurus Jateng atau saya langsung? Iya, bagusnya begitu Pak. Siap, ada koordinasi untuk kelanjutannya nanti apakah masuknya ke ranting kan gitu ya? Iya. Oke, siap. Seperti itu.
Nanti dari Jateng naik ke pusat gitu Bang Kripto, minta SK-nya. Siap. Oke, siap. Sangat dipahami. Jadi berurutan nih, ada jenjang-jenjangnya. Kita nggak bisa langkahin nih, nggak bisa. Harus berjenjang. Misalnya ada rantingnya, ada DPW-nya, ada pusat. Nah, karena kalau di IE dengan Jateng kan beda provinsi, Bang. Iya, makanya itu biar dipecah. Awalnya kan Gitu gabung. aja. Awalnya kan gabung. Iya. Jadi Nacoro Jawa ini kulo nuwun lah, kulo nuwun. Siap. Ya, ada lagi Bang Kripto? Nanti tinggal koordinasi aja lagi. Oke, siap. Ketuanya nanti ya, ketua API Jogja ya. Siap Bang. Masya Allah. Masya Allah, mantap. Oke. Ya, Mungkin kita itu ini. ya. Oke, terima kasih ya Bang. Sama-sama, Pak Kripto. Izin kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mr. Kripto, ingat motor tetangga saya dulu. Tahu banget ya, gue udah tua berarti. Ya Allah. Itu Krypton itu. Iya, cuman N-nya lepas itu. Dan semua, kalau gitu saya izin geser dulu ya. Mau kemana Tat? Terima kasih. Aku takutnya ketiduran, ditanya nanti nggak jawab, repot pula kan. Aman Ustaz Alif. Ya, nanti sambil dilanjut kalau gitu. Siap Ustaz Alif, siap. Oke, ya terima kasih Pade Gurunda, Akhi MBN. Siap Ustaz Alif. IKSR dan host. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada nanya kemana Bang Zuma, Bang Zuma sudah istirahat. Suara beliau ini ya lagi nggak mendukung ya. Lagi flu katanya. Lagi flu. Iya. Tuh tadi. Tadi aja udah serak-serak gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bang Tong. Ya Bang Slow dia mau disampaikan Bang Slow. Ada sih banyak ketua. harga cabai sekarang berapa ketua? Aduh, setiap daerah tuh beda-beda Bang. Gak semuanya sama. Yang penting jangan satu hakikat aja lah. Itu. Masya Allah. Pak De, assalamualaikum Pak De, salam kenal Pak De. Bahaya. Salam kenal Bang. Alhamdulillah. Gimana Pak De, sehat Pak De? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya dari Jawa Timur Pak De, satu tempat sama Ustadz Madu. Pasuruan. Nggih. Dekat sama rumah Ustadz Madu. Oh ya. Satu RW katanya ya. Enggak lah. satu lokasi, satu pasuruan kabupaten. Izin Bang Lontong Pak De. Iya. Ketua. Ki Mister, assalamualaikum kalau muslim, selamat pagi kalau bukan muslim. Ki Mister. Ya dibuka nih. Nah, dibuka kok ditutup. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nih mendatangi Ustadz Sugi. Oh, Bang Ali Musa ini. Iya. Tadi saya telepon nggak diangkat. Saya keboboan, Tat. Waduh, keboboan. Ketiduran. Iya. Pantes. Nggak diangkat. Manja sekali Bang Ustadz Musa, keboboan nggak tuh? Iya, apa namanya? Itulah. Namanya juga petani, ya. Mudah sekali saya keletihan. Saya itu asal tercium bantal langsung pejam Entah kenapa ya, mungkin karena faktor usia sudah tua mungkin. Alhamdulillah sama, makanya kalau lagi diskusi itu bantal saya jauhkan Bang Mister. Kalau diskusi sambil pegang bantal nggak jadi diskusi nanti saya. Tengok kelakuan Ustadz Sugi, tengok kelakuan Ustadz Sugi, nunduk dia pamer kursi gaming, dia lihat tuh. Alah kursinya itu loh, ngeri. Sengaja ya. Izin Bang Tom.
Iya, iya. Ke-mute, Ustaz. Ke-mute. Ini tadi ular makan debu jatuh. Nah, makanya saya ambil. Ini ular makan debu nih. Gimana sih ceritanya, Ustaz? Kok bisa lepas dari bibel? Apa tuh? Ular makan debu. Nggak tahu ini. Nah, lepas tadi jatuh. Bentar, debunya berserak. Saya sudah dulu. Nah, ini Ikannya udah diinjili belum Pak De? Nggak ada, Bang K9. Ikan Pak De itu murtad semua, nggak bisa itu diinjili. Murtad semua ya, Bang Keser ya, Bang Awak ya. agak lain. Ini disapa Jadi itu dulu. itu harus dibaptis api jadi. Dibaptis api akhirnya yang dalam halusnya itu dipanggang gitu. Siap. Izin Bang Kaisar. Assalamualaikum Bang Muhammad Arsyad. Masih loading. Wahid. Masih loading. Bang Wahid. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Wahid. Nah, Bang Kurio. Bang Kurio. Selamat malam Bang Kurio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya, saya ikut naik karena dari tadi juga ikut mantau, mumpung belum ada orderan. Ya. Mau konfirmasi, mohon maaf untuk beberapa hari yang lalu kan sempat ada pembicaraan katanya mau ada debat offline ya, yang dengan Bang RK waktu kemarin tuh, sampai banyak yang mau nyumbang gitu. Nah itu kira-kira apa memang ada kemungkinan mau menyelenggarakan debat offline Gurunda atau siapapun? Lawannya nggak berani Bang, RK-nya nggak berani. Nggak berani. Kaget saya Ustaz Sugi. Oh iya. Hah? Besar kali suara Ustaz Sugi, kaget saya. Tiba-tiba kenceng ya Ustaz Sugi. Besar. Masa iya? Iya. Astagfirullah. Ya, mohon maaf Ustaz Sugi, mungkin ini Naikkan juga lagi Ustaz. Tes. Lagi. Nah. Tes. Mantap. Oh, sound cardnya mantap banget. Iya, jangan ditanya kalau Ustaz Sugi mah luar biasa itu. Kalau bisa ditiru tuh kayak Ustaz Sugi itu. Iya betul. Ya. Ini saya mohon izin menyampaikan saja, kalau misalkan memang mau ada debat offline, insya Allah saya siap sumbang Mungkin saya nggak bisa nyumbang materi ya uang atau lain-lain, tapi insya Allah saya bisa sumbang tombol timer untuk debat. Mantap. Allah. Apapun itu Bang, Alhamdulillah ini kita hargai. Ya, Subhanallah. Alhamdulillah ini Ustadz Sugi, saya juga kebetulan ini saya buat untuk Kohdondi juga. Jadi ini juga sudah dicoba di Kohdondi ya, di studio saya alhamdulillah udah kesana juga. Dan udah coba sedang menunggu juga para pendeta yang mau berdebat sama Kohdondi. Jadi ya mohon doanya juga kalau misalkan memang ada yang mau berdebat nanti bisa digunakan. Ini sih saya nggak saya komersilkan, dan alhamdulillah juga ini sudah saya HKI kan, udah dibuat hak cipta dengan Kohdondi. Jadi atas nama saya dan Kohdondi, sebetulnya ini biar mencegah dikomersilkan. Jadi kalaupun nanti memang ada yang berminat di sini gitu ya, wabil khusus nanti misalkan Gurunda Zuma mau menggunakan itu, insya Allah nanti saya bisa kirimkan. Dan Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo kawan-kawan. Nanti iya kontak ini Ustaz Sugi boleh, kontak Bang Handi juga boleh. Iya, Ada boleh. Kan? Siap. Jadi nanti biar saling berkomunikasi di belakang layar, Bang Korio. Iya, siap. Nah, iya. Sip. Luar biasa. Sama ini juga saya tuh ini sedikit bukan sedikit, maksudnya ngefans juga nih sama Bang Kaisar ini, suaranya kayak announcer di radio tuh
announcer ini ya. Masya Allah bangku. Beliau Warisan udah dibagi-bagi kan pandai warisan? merangkai kata-kata itu yang paling hebat. Iya. Karena Iya, betul, karena betul. kata Ustaz Alif kan karena beliau kan tetangganya ini Logila katanya. Hanya pandai. Pandai. Saya nggak ngerti ini Bang Kaisar, mohon maaf ya mau tanya, kan ini saya mau confirm ya, nggak pakai chat GPT kan bikin itunya. Waduh, dibilang cek GPT. Pakai AI ya. Jadi gini. Keren banget ini. Jadi begini ya Bang. Sedangkan ini sekarang ya saya bukan mengeluh karena Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang suka mengeluh dan tidak menyukai ya. Jujur ini perangkat saya itu satu dan ini juga karena HP saya sudah jim makanya tidak terpakai. Akun saya Kaisar Nero yang 2 itu nyangkut. Jadi pakai punya teman dulu sementara. Begitu Abang. Masya Allah, yang penting Abang terhibur, teredukasi, dapat yang namanya faedah bagi kami, bagi teman-teman semua. Begitu. Terima kasih Abangku. Betul, alhamdulillah saya juga terima kasih ini semuanya, terutama Bang Zuma. Saya ini baru juga ya, maksudnya baru suka, maksudnya mendalami kristologi, bahkan sekarang alhamdulillah jadi mencoba gitu ya. Alhamdulillah. Background saya sebetulnya alhamdulillah. Saya seorang dosen ya, saya pengajar di salah satu universitas lah, ada di Bandung di sini. Tapi jadi senang ke ini gitu ya, karena memang apa? Setelah saya coba dalami, secara nggak langsung saya juga akhirnya jadi bisa mendalami Islamnya juga ya. Jadi kristologi ini bukan hanya kita mengulik-ngulik tentang oten, tapi justru dengan seperti itu akhirnya kita bisa lebih mendalami Al-Quran bahkan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini terima kasih sekali saya. Salah satu contoh gini Pak dosen. Ketika kita mengulik kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1 misalnya kan bercerita tentang penciptaan. Lalu kan kita membandingkan juga dengan antara ilmu pengetahuan, Al-Quran dan Bible, kan begitu. Jadi ketika kita belajar kristologi itu kita belajar dari segala aspek ilmu pengetahuan kita pelajari, ya kan, baik biologi, zoologi, astronomi, terus apa zoologi itu kita pelajari secara nggak langsung itu. Ya kan? Iya, betul. Iya, kita Terasa belajar. sekali. Bahkan saya juga mohon maaf. Dari penjelasan yang diberikan oleh Bang Zuma misalnya. Ya saya yang paling saya nempel sampai sekarang tuh terkait Kristus ya. Sosok Kristus yang muncul nongol dari ini itu kan sebenarnya kalau kita pakai akal kita, ini oten-oten harusnya kalau mereka menggunakan akal kan udah terang benderang ya Ustadz Sugi ya. Ya, jadi kenapa mereka itu susah menerima karena udah antipati duluan. Pokoknya apapun yang dikatakan Muslim salah, itu yang benar yang dikatakan pendeta saya, walaupun itu hanya asumsi. Kalau kita nyampaikan datanya, mereka tetap nggak mau. Karena udah didoktrin itu tadi, gitu. Tapi bagi yang mau berpikir, insya Allah dapat hidayah. Amin, alhamdulillah. Oh ya, sama sekalian ini Ustadz Sugi dan Nena, insya Allah saya juga pengen bergabung ke API mungkin ya. Kalau tadi karena saya di Bandung, mungkin tadi di API Jabar ya mungkin ya. Iya, API Jabar. Saya coba ke sana. Ya kalau gitu. Aduh, hatur nuhun pisan. Terima kasih semuanya. Ya, sama-sama Pak dosen. Masyaallah. Insya Allah mungkin nanti saya bisa hubungi ini ya, kalau misalkan ini mungkin ke Pak Desugi ya. Insya Allah nanti kalau misalkan akan dikirimkan ini ya, kalau memang nanti diperlukan, insya Allah tombol debat nanti saya siap. juga. Mantap. Yang penting Bang, pesanku kalau sudah bagi-bagi warisan jangan lupakan kami gitulah, ya Bang. Iya dong, jangan lupain kami. Selalu ini Bang Kaisar. Siap. Iyalah, jangan lupain hatur nuhun, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua lagi, siapa? Ini Bang Kim Mister, ada yang mau disampaikan nggak ini?
Ini Bang Ali Biar aja, Husin. biar aja Bang Musa, Oh, biar biar aja. aja. Oh, siap, siap, siap. Itu Bang senior Grace. kita itu jangan diganggu tuh. Siap. Siap. Masya Allah. Api hijau. Ngeri tuh Bang Musa itu, Bang Musa itu ngeri tuh. Ustaz Nah, Musa kalaupun ya. ada yang mau dinaikkan buat turunkan dia. Oh, ini Ustaz, ini Ustaz Musa. Iya. Oh, jarang nampak nih Ustaz Musa kemana aja. Waduh. Akun lamanya mana Ustaz Musa? Banyak, tapi saya ganti-ganti namanya, ganti-ganti karena untuk kadang untuk saya nyerang pakai konten. merekod, bukan untuk merekod. Oh, untuk record. Takut dinaikkan. Ya, kalau pakai tuh dijambak-jambak, jadi susah. Gitu. Oh, iya. Pantes lah. Udah lama nampak Ustaz Musa ini. Insyaallah. Sehat ya Ustaz Musa ya. Amin. Amin. Izin Iya nih, bertanya. lanjut. Bang Grace Bunda, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Bang Grace. Bang Musa ini termasuk debater tertua itu. Kalau bahasa Jawa itu dedengkot. Dedengkot itu tinggal 3 sini dedengkotnya tuh, saya, Bang Juma, Bang Musa tuh. Sepuh. Ini Bang Andi pindah ke Tomal Abu ya barusan saya dari sana. Iya. Bang Grace Bunda, monitor Bang Grace Bunda. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim Bang Grace. Bang Musa ini termasuk loh, pembina API Kaltim sebenarnya tuh. Tapi udah pindah ke Jawa, terus gimana tuh Bang Musa? Apa masih dipakai? Nah kan, ya namanya kita mencari penghidupan. Ya Mungkin udah insya pindah Allah. aja ke API Jateng. Iya insya Allah. Ustadz Musa ini banyak menginspirasi debater-debater loh teman-teman. Yang debater-debater. Masya Allah. Alumninya ini Ustadz Sugi, Bang Suma, siapa lagi tuh? Rame lah itu. Luar biasa ini. 2019 kalau nggak salah itu YouTube Ustadz Musa itu paling rame loh dikunjungi. Tapi ada saya mewariskan kalimat-kalimat yang saat ini dipakai oleh kawan-kawan, oleh saudara-saudara kita muslim, dan itu mudah-mudahan bukan dosa jariah bagi saya. Kalimat kucluk itu awal mula yang menyampaikan itu saya dulu. Iya betul kucluk. Iya. Kucluk. Warisan kok jelek. Ya itu makanya. Jadi yang sering memviralkan Akizuma, contoh semacam 501 itu awalnya saya yang apa tuh. Nah masih dipakai, Masya Allah itu dosanya ngalir ke tempat saya tuh sampai ke liang lahat. Terus tapi yang ada yang tidak sempat viral, kalau kita ditelepon orang atau telepon saudara-saudara kita, yo ibu itu tidak sampai viral, itu tidak sampai terkenal tuh. Kalau dari saya ini Haji Musa yang masih sering ditanyakan sama Kristen, itu murni dari saya itu. Binatang bersayap merayap berkaki 4. Apakah itu? Wah, itu masih dipakai itu. Itu saya penemunya itu. Terus apa yang lagi lagi viral saya dong. Tapi yang lagi viral saya dong, iya kan? Apa tuh? Ketiak ular, kenal pot iyo. Sombong amat. Tapi nggak ada yang nyalain Bu Bunda tapi nenek Kiper lah itu paling itu gokil dia. dan paling ini. Itu tidak lekang oleh waktu itu. Nah masalahnya, masalahnya kalimat apapun ya, asal beliau yang menyampaikannya pasti jadi viral. Itu yang jadi entah lisan beliau ini petuah atau entah cuman entah kita kurang tahu ya. Tapi apapun itu, kalimat apapun itu asal keluar dari lisan beliau ya sudah, lewat lisan beliau ya sudah. Makanya takut jadi dosa jariah gitu. Yang begini yang ngeri ya Bang Ustadz Musa. Yang ngerinya ya, ada beberapa oten naik, aku sering tuh dengar dia curhat sama Bang Zuma. Bang, aku selalu terngiang-ngiang dengan kataanmu apa, kata Bang Zuma. Colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Itu terus itu. Oten sendiri ngomong itu. Serius, ya kan Ustadz Sugi ya? Sering tuh, aku jadi terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang terus aku Bang waktu ibadah hari Minggu. Waduh. Itu lebih parah, lebih viral itu. Karena yang mengalami itu
yang mendalaminya itu Ada yang mualaf gara-gara itu kok. ada yang mualaf lagi, Darius itu lagi terakhir. Masih mau kau datang besok? Itu lagi, masih mau kau datang besok? Cak Ayu, ya kan? Cak Ayu, paman. Ya kan? Ayu. Ini ada pertanyaan di bawah lucu loh. Pertanyaan di bawah ini, Ustadz Sugi. Bang, gimana caranya kita dihina, dibalas dendam karena Bang Zuma dihina? Kalau nggak bisa, jangan. Kalau kalian mau membalas dendam, balaslah dendam kepada mantan. Balas dendam kepada mantan yang terkeji dan terkejam, nikahi orang tuanya. Paham? Sorry Bang Emben. Sorry Bang Emben. Ngomong agak lain abang awak nih. Begini ya abang awak, teman-teman abang awak ini mau begini. Jangan heran. Ya Allah. Kalau dendam karena sakit hati melihat saudaranya teraniaya itu halal. Tapi kalau dendam oleh karena pribadi kita, ya lebih baik kita memaafkan. Gitu. Tapi kalau untuk saudara kita halal itu. Lanjut saja. Masya Allah. Ya Allah, jangan kalian tiru omonganku tadi ya. Itu khususon itu. Khususon. Nanti jadi viral Bang Kaisar. pernah dengar Bang Kaisar ngomong gini, jadi ikutilah katanya kan. Nah, udah ngalir dosa itu ya kan. Astagfirullah. Ini masalahnya yang punya mantan. Tapi kok nggak ada yang niru saya gini ya? Kok nggak ada yang niru saya gini ya? Bahwa pendetamu suruh debat open camp tanpa buka Bible. Ayo sini, siapa yang berani? Wah. Gak ada yang berani niru ya? Itu skamat langsung Ustaz namanya Ustaz. Gak ada yang berani itu Ustaz, gak ada yang berani. Tak pendeta-pendetanya pun gak berani. Wah. Pernah itu saya nengok ini Ustadz Yusuf PI sama siapa? Si Wak Labu. Tutup mata itu Ustaz Sugi. Si Wak Labu kan ngintip-ngintip dia itu. Ditutup pakai tisu. Astaga. Kelihatan loh dia membaca itu. Astagfirullah. Gak akan ada, karena tantangan dari Ustaz Sugi itu bisa membuat perpuluhan hilang tuh Ustaz. Getar langsung tuh mimbar gereja itu tuh. Ini ayolah teman-teman online naik. Tadi rame tapping di bawah, tapi akunnya banyak privat, akun-akun fake yang baru buat. Sengaja dibisuin biar naik gitu loh. Nggak pada naik gitu. Setelah kabur. Izin petunjuk Bang, belum ada belasan email. Kemana itu? Ke API Riau pendaftarannya. Ke API Riau pendaftarannya. Izin ketua. Ya, monggo. Mr. M, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim bro, saya Muslim. Iya Pak. Alhamdulillah. Iya. Ada yang mau disampaikan? Ya nggak ada sih, cuman ya sehat selalu aja lah buat teman-teman saudara-saudara Muslim itu aja. Sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Pak Ustadz Bible berjalan juga, wah luar biasa. Subhanallah. Ini temannya Bang Hendy. Bang Hendy ini apa namanya, PUBG harian. Bang Hendy. Oh, Bang Hendy Salabes. Oh. Iya. Iya, barusan dari sini, Bang. Iya, temannya Bang Hendy di Jakarta. Tunggu akhi, saya izin sedikit aja. Ini ada saudara dari Paraan katanya. Jadi satu daerah sama saya nih, nanti kalaupun bersedia nanti saya bawa berjumpa sama Ustadz Sugi dan juga akhi-akhi yang lain
Insya Allah nanti tanggal berapa Ustaz? Tanggal 22. Tanggal 22. Kalau bersedia nanti saya jemput. Ya, tanggal 22 saya di Kebumen. Oh, insya Allah. Semoga lancar, amin. Bang M, masih ada lagi? Bang M. Itu aja sih. Terima kasih banyak udah dinaikin. Oh iya. Sama Bang. Iya. Izin diturunkan Bang M ya. Iya, siap. Saya dibawa aja. Makasih. Ya, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata dunia ini sangat sempit sekali ya. Sempit. Kalau kita bermasalah seandainya untuk ya apalagi untuk saat ini ya yang dimana api itu sudah sampai ke pelosok-pelosok itu dah. Kalau seandainya kita bermasalah nampaknya lekas sekali kita ketangkap tuh ya. Saya jauh-jauh dari Samarinda ya kan pindah kemari rupa-rupanya ada juga tetangga ada orang Paraan ya karena Paraan kan dari tempat saya tinggal nih kalau pakai kendaraan paling 2 menit sampai. Oh, ada orang tetangga Bang Musa tadi. Iya ini tadi di bawah menanya. Oh, ngefan sama debat-debat ini. Netizen di bawah nih tadi. Izin. Ya, Bang lanjut, Daun lanjut. Jauh. Selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Daun kok di mute? Bang Daun. Monitor Bang Daun. Sekali lagi. Ya udah nggak nyaut diturunin aja. Yang lucu tuh gini Bang Musa. Mertuanya Bang Fauji. Ya, mertuanya Bang Fauji. Itu waktu saya ke sana sama Bang Fauji pertama kali itu kan. Itu cerita-cerita soal debat itu. Wah, Bang Juma begini, Ustaz Juki begini katanya kan. Oh, Bapak ikut menyimak debat? Iya katanya kan. Kata Zuki kristologi? Enggak katanya. Nah ini saya bilang, hah? Kaget beliau tuh. Waktu mau nanyakan anaknya lah istilahnya kan. Mau nanyakan anaknya itu kan. Calon mertuanya Bang Fauji waktu itu. Sekarang udah jadi istrinya sih. Kaget dia itu. Jadi nggak mungkin nggak nyangka gitu kan. Kalau saya nyampe ke rumahnya mungkin nggak nyangka. Karena apa ya? Memang kalau di di YouTube itu biarpun kita open cam kita nampak wajah, nanti kalau jumpa sama orangnya langsung mereka juga tidak kenal karena contoh saya kan pernah berhadapan-hadapan sama sama subscriber tuh. Nah, saya dagang bakso, ternyata orang sekampung itu subscriber saya, tapi mereka tidak tahu. Nah, setelah begitu saya bikin konten, tapi di ada balehonya, loh kok perasaan macam macam tahu siapa mereka kan tentu. Nah, ternyata itu tadi ya subscribernya Masya Allah. Nah dari situ maka kita nih sebenarnya kalau debat itu open cam tidak akan pernah mereka kenali itu kadang ada sudah kenal sebelumnya kan. Kecuali sudah kenal sebelumnya. Makanya kalau ada kita debat itu ya suruh open cam, tidak usah ragu, tidak usah takut, langsung open cam. Tidak akan mereka mengenali kita, itu tidak akan. Di dunia nyata tidak akan kenali kecuali kita pernah jumpa sebelumnya, semacam Ustaz Sugi sampaikan itu tadi. Lanjut lagi. Elvi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Bu Elvi. Ya, selamat malam Bu Elvi. Ya, selamat malam. Jadi gimana Bu? Ya. Kabarnya hari ini gimana Bu? Sehat. Puji Tuhan. Oh, puji
Ya, puji syukur, alhamdulillah. Puji Ada yang Tuhan mau ditanggapi kemana? tentang Puji Tuhan temanya? kemana Bu Elvi? Ya, Puji Tuhan kemana? puji Tuhan, sehat. Iya Tuhan yang mana maksudnya gitu loh. Tuhan yang mana ya? Tuhan ya Bapak lah. Tuhan Oh Yesus. bukan Yesus. Ya Bapak ya Yesus juga lah. Wah Ustaz Sugi monggo. Ini Bang Ibu- Juma asli, Ibu- ini Bang Juma asli. Iya. Hah? Apakah ini Jadi- Bang Juma? Ya, kenapa? Asli Bu, asli Bu. Asli, Tapi asli. beliau udah istirahat. Ya, beliau udah istirahat. Ibu Trinitas atau Wanes Ibu? Saya tuh kalau di grup Trinitas bilang ditanya nih, kamu Trinitas katanya. Terus nanti ditanya lagi, oh kok kamu jadi Wanes katanya gitu. Terus Nah, di ya grup, itu. di grup Wanes, Bukan dari situnya Bu. Dari pemahaman Ibu itu Ibu Wanes bukan Trinitas. Karena saya nggak kalau- tahu. Tapi kalau misalnya nanti Wanes saya juga kayak terangkan, gitu. Bu. Tunggu dulu. Saya terangkan. Tunggu Saya dulu ya. terangkan. Saya di grup Wanes juga misalnya ditanya nih, ini Wanes, kamu Wanes. Terus nanti ditanya-tanya lagi, kamu Trinitas katanya gitu. Kamu bukan Wanes, kamu Trinitas. Nah, jadi saya bilang, saya kan udah bilang Pak, saya nggak tahu saya apa. Terserah Bapak mau ngomong saya Wanes, mau ngomong Trinitas. Saya kan udah ngomong dari awal. Kepada siapapun saya ngomong dari awal, saya nggak tahu apakah saya Wanes Trinitas menurut pendapat mereka tuh kayak gimana Wanes Trinitas. Saya nggak peduli Ya, dengan saya kasih tahu Bu ya. Menurut skema Trinitas yang segitiga yang dirumuskan oleh Tertullianus, di situ Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan Bapak, tapi ketiganya adalah Tuhan. Itu Trinitas. Tapi kalau Ibu mengatakan Bapak adalah anak, Yesus adalah Bapak, itu Wanes. Oke, Itu, Bu. Oke, tapi setelah saya terangin ini, si Wanes juga langsung nolak saya. Ya, saya terangin ya, saya terangin dulu ya. Oke, saya terangin ini karena saya ya terus terang aja. Saya terserah mau disebut halu, disebut orang gila, terserah. Tapi saya bicara jujur bahwa saya tahu Alkitab dari Ilham Roh Kudus, ya kan? Jadi bukan tahu dari pendeta, makanya saya dipecat oleh pendeta, ya kan? Oke, saya dipecat oleh pendeta karena saya menyatakan kepada pendeta, Pak, ini ada tulisan-tulisan yang saya tulis di TikTok itu, ada di Facebook, nama Facebook saya juga ada. Pak, ini saya ada tulisan-tulisan berdasarkan Ilham Roh Kudus, langsung dipecat. Jadi oke, mengenai keilahian berdasarkan Ilham Roh Kudus kepada saya, ya. Kalau kita baca di Mazmur 71 ayat 5, di situ ada Allah huruf besar semua. Ya, Allah huruf besar semua. Tapi di 1 Timotius 6 ayat 16, di perjanjian baru lah, satu pun tidak ada Allah, Tuhan Allah, huruf besar semua nggak ada. Hanya ada Allah, tapi A-nya doang yang huruf besar, H-nya huruf kecil. Jadi kalau Allah huruf besar semua di Mazmur 71 ayat 5 itu, di perjanjian barunya itu yaitu di 1 Timotius 6 ayat 16, Allah yang tak terhampiri. Ya, dia tak terhampiri oleh semua manusia, baik manusia. Bentar, itu sesuai bahasa Indonesia atau enggak, Bu? Misalnya kita lihat misalnya di kamus KBBI, misalnya kita tulis Allah A besar semua, apa hurufnya besar semua, terus kita tulis juga Allah dengan huruf kecil semua, itu kira-kira artinya beda enggak? Ya tunggu dulu, ini kan saya tadi kan saya bilang Allah yang tak terhampiri itu, yang di perjanjian baru A-nya dalam huruf besar itu tak terhampiri oleh manusia suci yang ada di triliunan pangkat 2N planet maupun oleh manusia bumi. Satu-satunya planet yang jatuh dalam dosa adalah bumi, ya. Nah, sedangkan jadi tak terhampiri, ya kan, manusia suci nggak bisa lihat, manusia bumi juga nggak bisa lihat dia, ya kan, tak terhampiri. Maka pencipta dalam maharupa terawal, ya kan,
maka pencipta dalam Maharupa terawal mengurangi kemuliaan keilahiannya sehingga supaya manusia suci bisa mengenal adanya pencipta, ya kan? Dia mengurangi kemuliaan keilahiannya menjadi Tuhan Allah, huruf besar semua di Perjanjian Lama, yaitu di Yesaya 26 ayat 4. Kalau di Perjanjian Barunya adalah Bapa yang tak terlihat, Bapa yang tak terdengar oleh para rasul, para nabi, tapi Panjang bisa kali terlihat. Bu Elvi. Panjang kali itu, panjang. Kepanjangan Bu Elvi. Ya kan ingin tahu lebih jelas. Ya kalau nggak mau tahu ya udah nggak apa-apa. Iya, pertanyaan Ustaz Sugi itu coba disimak Bu Elvi. Itu Iya, iya saya mau loh. jawab. Tunggu dulu, saya mau jawab tentang keilahian nanti Nah, kepada Yesus. Poinnya apa? Ya, Ya. poinnya apa? Poinnya apa? Pertanyaan saya apa tadi, Bu? Iya, pertanyaannya kan Bapak itu apa Yesus? Yesus dia Bapak itu Siapa Anas. yang gitu nanya kan? itu? Iya, itu kan gak nyimak kan? Gak nyimak Nah, itu. kan? Jadi pertanyaannya apa kan tadi Bapak gitu? Apakah Wanes? Apakah Tritunggal kayak gitu kan? Jadi pertanyaan saya udah tahu Anda Wanes. Udah tahu saya Wanes. Ya enggak, Wanes kalau saya terangin ini dia nolak. Dia menolak. Nolaknya itu karena Anda terlalu halu itu tadi. Nah, tapi secara itu. pemahaman, Makanya secara saya pemahaman bilang. Anda itu Wanes karena Bapak adalah Yesus. Sementara kalau Tritunggal itu Bapak bukan Yesus, Yesus bukan roh bukan Bapak. Tapi Ini, ketiganya Pak. adalah Tuhan. Itu pemahaman Trinitas. Bapak terserah ngomong apa. Tadi kan saya udah bilang, Wanes tuh ngomong ke saya, kamu ditanya-tanya. Terus saya menjelaskan ini. Udah, turunin lah. Malas aku debat orang halu. Nggak mau aku debat sama orang halu, nggak mau. Apa orang halu dilayani? Capek, kita bawa data nih. Dia halu. Aduh. Parah kalau ngurusin orang halu nggak usah. Nanti baru dia saya pasang rekod ini. Ngapain orang halu di? Cuma apa bikin pening? Dia omongan kita itu nggak didengar, Bang. Dia yang penting dia itu bagaimana bisa berhalu. Memang Kristen itu kumpulan orang halu, tapi ini halunya tingkat dewa udah. Kristen tuh orang-orang halu semua itu. Tapi ini halunya tingkat dewa. Gitu loh. Apa kayak gini mau dilayani? Ya, izin dikit ya. Begini, memang dulu pernah ya ada si siapa tuh yang murtad karena pengen punya HP sama laptop itu, siapa yang orang penuh kolam. Nah, itu pernah membuat fitnahan bahasanya umat muslim itu menyembah huruf gitu. Nah, setelah dibantah ke semuanya itu akhirnya dia pun tidak dapat membuktikan, malah sekarang terbukti bahasanya Kristen lah yang bertuhan ya, menyembah berdasarkan huruf. Ada konsep Tuhan disandarkan kepada huruf besar huruf kecil. Kalau orang yang mempunyai otak waras itu pasti akan meninggalkannya gitu. Jadi mereka ini tanpa sadar telah menyembah huruf besar huruf kecil gitu. Oke, monggo Ustadz. Cuman nih saya kecewa sama Ustadz Sugi. Baru aja saya ngidupi komputer untuk merekod. Tapi dah apa? Dah lanjut. Iya. Aduh, Izin. disambut dulu tuh. Ya, Pak Afri Janiago. Selamat pagi Pak Afri. Pak Afri Halo. Janiago. Assalamualaikum, Pak Afri. Pak Afri, assalamualaikum. Kalau Muslim. Ya udah pasti Muslim, pakai Caniago kok bukan Muslim. Kalau Oh, iya, pakai mohon Caniago nggak Muslim itu kerbau dia. Karena orang Minang itu orang Minang itu harus Muslim. Kalau dia siap. bukan Muslim, Minangnya hilang, tinggal kerbonya. Nah, jadi dia kerbau, Minang kabo, tinggal kabonya aja, Minangnya hilang. Siap Ustaz. Caniago harus Muslim. Kalau nggak Muslim berarti tinggal kabo dia, bukan Minang lagi dia. Saya ingatnya Caniago nama daerah di Amerika soalnya. Bukan, itu nama suku di Minang itu, Bang.
Oh siap. Kalau di Amerika sana bukan Santiago, Chicago, beda. Waduh. Makin rumit nih kayak Bu Elvi tadi nih kayaknya. Wah. Ketularan. Iya, ketularan nih jadinya. Waduh. Ya, disapa nih, Bang. Tuh, katanya Minang yang murtad itu katanya Kapin Diang Barua katanya. Baru. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Musa di mana posisi Bang Musa? Gimana? Itu Bang Musa ditanya tuh. Oh, Bang Musa di mana? Oh iya. Di Tanduran. Oh Tanduran, saya di sebelah timur Pasar Kayu. Oh, Masya Allah. Iya. Oh, yang arah ke Mergowati sana ya? Betul, saya salaman saya. Oh, salaman. Masya Allah. Ya. Aktivitasnya saya di Nida Quran Paladan. Iya. Saya kurang hafal daerah sini tuh, Aki. Ya, Kalau itu Pasar Kayu jabatannya itu- Pak Asim itu. Oh iya. Mantan Bupati itu. Nantilah kalau ada masa, insya Allah nanti kalau Aki ada lapang tapi ya nanti Siap. saya ajai ke Kebumen nanti sama jumpa Ustadz Sugi, jumpa Ustadz yang lain kalau bersedia. Tapi Insya Allah nanti coba kontak-kontak nanti fallback ya Bang Musa. Insya Allah. Terima kasih Pak Sugi. Iya Bang. Ya. Bang Kaisar, jangan lupa iklan. Silakan diturunkan kalau ada yang mau naik. Terima kasih Bang Brodsky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa ini. Siapa? Abang Asila. Selamat pagi Abang Asila. Bang Asila. Monitor. Masih loading. Loading. Bah, parahnya Zat Sugi. Bu Elvi tadi pindah ke tempat Bang Handi. Gaduh dia, pergi gaduh dia. Males aku ngelayanin orang kayak gitu. Pindah. Kalau Almi mau melayani nggak apa-apa tadi sih. Wah, Ampun Ustadz Sugi. Ampun. Pak De, itu pasien lama Bang, lontong itu Pak De. Itu pasien lama Ustadz Sugi. Ujung-ujungnya nanti dia diilhami roh kudus katanya. Waduh. Pakai bahasa roh kudus katanya gitu. Orang Indonesia nggak roh kudusnya? Ya nggak tahu katanya. Itu lucu. Ujung-ujungnya iklan Facebook. Iya kan tadi iklan Facebook. Nih ya, tengok nih naik nih gua komal apa tuh? Abuya tuh si LP. Iya. Hancur. Pasien lama itu. Nah, kayak tadi dibilangnya apa? Pangkat 2 kali kuadrat. Dua pangkat M. Ya Allah. Gimana lagi 2 pangkat M itu di bumi ini? Wah. Itu ajaran sekte baru yang dinamakan sekte kuantum, mempunyai kurikulum dan panutannya Panji manusia milenium. Itu waktu kecilnya Cuma sering nonton sembahannya Power sudah Rangers. diambil Ustadz Sugi, yang berada di belakangnya yaitu akuarium. Aduh. Izin. Loading. Bang Alamsyah masih loading kah? Masih jaringan. Jadi masuk rumus fisika matematika tuh ada Newton ya kan. Tapi yang saya heran kan mereka itu kok nggak malu kayak gitu ya kan? Iya itulah dia. Heran saya kayak Luka Tambunan, Masaha, terus siapa itu? Aduh, orang-orang ini kok halus semua, nggak ada yang nggak malu gitu loh, heran saya. Iya nggak linear padahal. Entahlah satu lagi.
Kalau ada orang Islam kayak gitu langsung ke sepak itu naik komal. Dah turun kau. Apa Jadi kayak ada jadi Bang Ustadz Sugi ada kata-kata begini. Begitu banyak denominasi yang praduga, semua merasa benar dan bangga. Polemik ini tidak selesai dan tidak terjaga. Alangkah baiknya kalian ikut ajaran Nabi Luga. Besi tembaga aluminium, tindaklah sama emas perunggu. Nabi Luga Kristen titanium, naik ke surga nggak pakai nunggu. Ajaran Nabi Luga ini luganisme, bukan ajaran menye-menye. Trompet Luga Sangsakala, berita baru ajaran nyata. Nah itu dia. langsung jadi sama dia. Langsung jadi ya kata-kata itu ya. Harus banyak-banyak berguru nih sama Bang Kaisar nih, abang awak ini ya. Biar manis mulut itu ya kan. Wah. Itu kalau masih setara S1 masih belum bisa ketua itu. Oh harus belum. S di atasnya lagi tuh. ST manis. Iya betul tuh. Allah berikan nikmat manusia itu memang berbeda-beda ya. Selantang apapun Akhi Zuma, setajam apapun Akhi Zuma, ketika bernarasi, ketika berdebat, diperintahkan harus seperti Akhi Kaisar, tidak akan mungkin bisa. Demikian pun Ustadz Sugi, sehebat apapun dalam menghafal kitabnya orang-orang kufar itu, tapi kalau diajak ataupun diperintahkannya harus seperti Akhi Kaisar, saya jamin beliau tidak akan pernah bisa. Jadi dari sinilah letaknya Allah berikan kemampuannya masing-masing. Maka disitulah kita mesti sadar diri, menyadari diri kita. Janganlah kita iri dengki dengan sesama Muslim, khususnya yang dalam ranah debat ini. Yang satunya dapat panggung, kita tidak, lalu kita iri, lalu memusuhinya. Itu bukti tanda dia bukan termasuk orang yang mau menggunakan fikirnya. Kenapa? Contoh seperti Akhi Zuma, Akhi Kaisar, Akhi Ustadz Sugi. Kalau mau mengalahkan beliau-beliau ini ataupun dan guru-guru yang lain ini, ya dengan ilmu, bukan dengan kebencian, tapi dengan ilmu. Pertajam narasi, perbanyak literasi, belajar banyak-banyak, membaca itu. Nah, jadi kalau kita tidak mampu menyadari saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Ustaz. Jadi perbanyak, mencari ilmunya itu saja diperbanyak dan belajar lebih banyak supaya kita terhindar dari iri dengki, terhindar dari sifat pengen benar sendiri, lalu mencari empati pada orang yang sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa, diajak ataupun diajak untuk membenci saudaranya sendiri. Demi Allah itu sampai ke liang lahat dia akan mendapatkan penyesalannya itu sampai ke liang lahat. Contoh orang-orang yang membenci api, membenci para hamba Allah yang ada di atas ini ya, dan khususnya paling banyak dihina, paling banyak dibenci ini kan Akhi Zumaya. Nah, itu yang pada akhirnya akan membawa kesusahan bagi diri mereka sendiri. Kenapa? Toh pengikutnya itu saja. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Orang yang sefaham dengan api tidak akanlah mungkin tergoyahkan dengan lisan-lisan bodoh mereka. Dan itu akan merugikan diri mereka sendiri. Semakin banyak musuhnya, ya, hidup kita jadi tidak tenang, rezeki buntu, ya kan? Jangankan sekelas logika si Taufik, Valen, Saifuddin Ibrahim saja yang dahulu donasinya itu MM-an bahkan triliunan, hari ini dia menjadi seorang LGBT. Bayangkan itu, Allah hinakan sedemikian rupa dengan kekufarannya, dengan kekafirannya. Allah hinakan, Allah nisnakan sedemikian rupa. Maka janganlah kita mengikuti jejak langkah mereka, yang sesungguhnya mereka mengikuti hayalan dari orang-orang yang dituntun oleh syaitan. Monggo lanjut.
izin. Masuk ya, Bang tadi Beng. syair saya itu ya. Langsung Oh, iya, ketampol betul. itu. Betul itu Bang Kaisar. Karena itu sudah di otak itu. Jadi kalau diulangi masih bisa kan? Begitu banyak dominasi yang begitu banyak dominasi yang praduga, semua merasa benar dan bangga. Polemik ini tidak selesai dan tidak terjaga. Alangkah baiknya kalian ikuti ajaran Nabi Luga. Besi tembaga aluminium tidaklah sama emas perunggu. Nabi Luga Kristen titanium naik ke surga nggak pakai nunggu. Ajaran baru Luganisme bukan ajaran menye-menye. Trompet Luga sang sakala berita baru ajaran nyata. Nah begitu. Jadi kalian harus mengikuti dia. Tinggal membuat tetap saja dia. Lanjut, silakan yang lain. Iya. Izin Bang Beng. Ada yang mau disampaikan Bang Beng? Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu ya Bang. Oh iya, silakan. Ya. Salam kenal ya buat Abang host terutama ya. Buat Abang penjaga apa ini Bang? Penjaga bumi. Sama slow profile sama Abang Apiria. Ada Burunda di atas tuh. Burunda di atas tuh. Iya. Burunda ada di atas tuh. Bang Bible, terus yang paling saya ini sekarang takjub nih, sekarang nih saya satu room sama Bang Zuma nih. Iya. Sehat-sehat ya Bang Zuma. Semuanya juga sehat. Semoga kita selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya Bang ya. Amin ya rabbal alamin. Dilancarin semua rezeki kita di sini. Queen, thank you Queen. Iya. Cuma kalau saya sih kalau saya ini kan awam nih Bang, saya Islam tapi saya awam. Saya cuma gimana ya? Saya cuma pengen nyimak Bang Zuma aja. Saya pengen belajar banyak dari Bang Zuma, udah itu aja sih. Masya Allah. Gitu. Siap Bang Ya. Beng. Ada lagi Bang Beng? Karena saya dari kemarin ngeliatin VT Bang Zuma itu ya kan ya. Gimana ya, mantep sih kayaknya. Masya Allah. Iya. Amin. Ada lagi? Kebenaran nih saya mau nanya sama Bang Zuma nih ya, terutama pertanyaan ini buat Bang Zuma nih, gimana Bang ya? Bang Zuma lagi istirahat abangku. Oh, lagi istirahat Bang Zuma. Oh, sama yang Tidak, ada abang aja itu nih. abang itu luar biasa, sudah mensupport, mendoakan kami. Iya. Intinya pesan saya Bang, kalau sudah dibagi warisan jangan lupakan kami ya. Apa ini maksudnya nih? Kok bener ya? Enggak, pertanyaannya gini, kita ini kan bisa dibilang pengantin baru ya. Oh, pengantin iya. baru. Siap. Ya, pertanyaannya belum pertanyaan ini mah, belum pertanyaan dong nih. Saya ini punya istri mualaf Bang. Nah, Alhamdulillah. Pertanyaannya, ada nggak plus minusnya itu di saya? Coba Bang, gimana Bang menurut abang? Plus minusnya. Iya. Bang Kaisar mau menanggapi Bang Kaisar? Jangan kau sakiti hatinya ya. Kau bimbing dia dengan baik. Insya Allah enggak. Insya Allah enggak Bang. Kalau dari saya Bang, plus minus pengantin baru itu nggak ada minusnya Bang, plus semua Bang. Plus semua ya Bang ya. gaskan. Iya. Lanjut gaskan Bang. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi Ini pengantin sebenarnya baru jam segini masih main TikTok ini gimana cerita Bang? enggak. Ini kita lagi baru istirahat ya, baru kelar weekend istirahat ya kan. Kebenaran saya lihat Itu, ya kan. Itu istri Ada Bang abang itu. Zuma gitu ya kan. Ada Bang Zuma di room nih. Bang Iya, Beng, istri Iya. abang itu tahu nggak itu orang tuanya bahwasanya dia belum mualaf masuk Islam atau gimana? Tahu? Disetujui? Untuk saat ini sih dia belum kasih tahu ya, masih ngejaga ya kan. Cuman ya lambat laun itu pasti tahu sih. Ya, tapi gini, satu pesanku, tanamkan keindahan dan kecintaan dia lebih luar biasa lagi kepada orang tuanya. Jangan memusuhi gitu. Tunjukkan Allah. bahwasanya dia sekarang itu sudah menjadi wanita muslim yang solehah, muslimah. Amin. Bagaimana karakter seorang wanita muslimah itu? Iya. Pasti kita tahu tuh.
Bang kan imamnya. Jadikan dia itu makmum abang yang benar-benar luar biasa bang. Tanamkan rasa kecintaan dia kepada keluarga dia lagi gitu. Apapun berikan kesabaran dia gitu. Pokoknya jangan kau sakiti hatinya ya. Insya Allah. Kalau kau sakiti hati dia nanti melayang ke Pak Ibrahimku nanti. Lanjut yang lain, stay tune. Intinya gini bang, pesan ya sebagai pengantin baru. Memang di pengantin baru tuh sedikit frasa untuk menyakiti itu memang hampir nggak ada memang. Tapi kalau ada pun sebisa mungkin hindari perselisihan. Iya. Sebisa mungkin berbesar hati dan memahami konteks kesalahan, itu aja. Iya. Karena ada minusnya nggak ada ya bang ya di saya apa gitu gimana gitu. Ada nggak bang? Ya minusnya ini abang belum bisa ini memberikan sesuatu yang terbaik untuk istri abang. Contohnya bang? Itu. Nah itu urusan pribadi tuh bang, DM aja bang, nggak bisa dibilang bang, bahaya tuh. Masalahnya yang segini abang masih main TikTok. Aduh ya Allah. Enggak, kalau saya aku nikah udah 8 tahun bang. Kalau saya abang nikah udah 8 tahun. Dari tahun berapa? 2018 aku nikah. 2018. Udah punya anak berapa bang? Baru satu. Kalau bang Peng baru pengantin barunya baru berapa lama nih? Baru berapa ya? Kalau boleh jujur, janganlah malu-maluin gua aja loh ini yang. Nggak apa-apa lah, jujur itu lebih baik ya bang. Ini yang gak betul bang. Jadi ini saudaraku yang bang, jomblo yang dikatakan bang slow ya. prepper tadi itu betul bang gitu. Jadi ada syair buat kalian abangku, bang Mister Bengkau tuh jadi tiada indah selain doa, tiada harapan selain istiqomah. Kembalilah ke dalam fitrah menjemput kalian akan hidayah. Kepada sahabat muslim dan muslimah mu'alaf yang tercinta, alangkah baiknya belajar mendengarkan daripada menjawab dan bertanya. Karena ilmu adab itu adalah ibadah. Perbanyak ilmu ukhuwah Islam dan istiqomah. Dan saudaraku yang telah kembali fitrah, belajar tekun dengan perkuat akidah, rukun iman dan rukun Islam laksanakanlah agar kalian tidak pasrah namun yakin berserah. Ingat itu. Tidak boleh pasrah tapi yakin berserah. Persiapkan semuanya itu. Ya, semua bukan cerita kalah dan menang, tapi bagaimana kita hormat dipandang. Karena tugas kita menyampaikan dengar tenang, buat kalian semua mendapatkan edukasi, logika, dan terang benderang. Sekian, stay tune. Ya mungkin dari Bang MBN ada sesuatu. Kalau ditanya orang galau tidak usah, jangan. Enggak, saya lagi fokus sama Bang slow profil aja dari tadi ketawa. Menurut saya sih gini ya, itu awal dari bencana antum Maki. Iya, enggak, saya serius. Artinya dalam pernikahan apalagi kalau terjadinya pernikahan ini ya, terjadinya dia menjadi seorang mualaf, menjadi seorang muslimah oleh karena pernikahan, maka disitulah letak tanggung jawab antum sepenuhnya itu ada di pundak antum. Salah langkah sedikit, beliau bisa murtad kembali dan itu malah menjadikan antum dosa besar. Itu dosa yang tak terampuni bahkan mungkin. Karena apa? Antum menyia-nyiakan orang yang dimana kita diwajibkan untuk menyeru kepada mereka dengan cara dakwah kita selain daripada kita berdusta. Nah, ketika seorang perempuan itu dapat kita nikahi, lalu dia masuk Islam, lalu sakit hatinya, ya, lalu keimanannya masih setengah-setengah oleh karena pernikahan, antum sakiti sehingga dia murtad kembali, maka itu akan menjadi penyesalan bagi antum seumur hidup antum. Itu. Maka hati-hatilah. Itu. Usahakan jangan sampai itu tadi ya,
harus jangan sampai dia murtad kembali oleh karena perilaku antum, itu saja. Kalau terkecuali istri antum itu murtad kembali oleh karena keinginan dia sendiri tanpa ada sebab dari antum pribadi, yaitu Allahu a'lam bishawab, Allah yang tahu ya tentang bagaimana antum. Tapi yang jelas dari sinilah tanggung jawab antum itu dimulai. Dunia akhirat itu jelas double. Kalau seandainya seperti saya menikah dengan seorang muslim, kalau toh pun ada apa-apa, dosanya hanya satu, ya, dosanya hanya satu, karena dia tidak mungkin dia murtad oleh karena saya. Tapi kalau seandainya dia murtad itu oleh penyebab dia sendiri kan gitu. Itu maka berhati-hati. Kok saya jadi menasihati padahal saya dinasihati dalam rumah tangga ini oleh Ustadz Sugi, kok malah saya menasihati. Mohon maaf. Lanjut. Enggak apa-apa Bang Musa. Terima kasih saya udah ini Pak De Sugi, ada yang ingin ditambahkan Pak De tentang nasihat pernikahan Pak De? Pak De sibuk ngurus ikan. Masih belum kepencet Pak De, masih belum kepencet. Mute-nya masih ke mute. Ya, gimana? Ya, ada yang ingin disampaikan mengenai nasihat pernikahan Pak De terhadap seorang muslim dan mu'alafah ini. Pengantin baru beliau Pak De. Apa ini? Jadi gini ya. Memang ketika seorang muslim menikahi mu'alaf, dia itu kewajibannya itu jadi berlipat-lipat. Dia harus mengajari Islam dengan benar kepada istrinya. Jangan sampai istrinya itu murtad kembali. Itu tugas paling berat ya, adalah memahamkan Islam kepada istrinya. Makanya untuk kawan-kawanku yang ingin menikahi perempuan-perempuan non muslim, Anda harus siap ya. Kemudian kita juga harus menekankan kepada istri-istri kita ya, ini bukan hanya yang beristrikan mu'alaf, semuanya harus mampu menekan mewajibkan istri kita untuk tutup aurat dengan sempurna ya. Karena apa? Karena menurut Nabi itu laki-laki yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya ini disebut laki-laki yang dayus. Laki-laki yang dayus itu tidak mungkin masuk surga, kata Nabi. Boro-boro masuk surga, mencium baunya surga, harumnya surga saja tidak. Padahal harumnya surga itu sudah tercium 700 tahun perjalanan. Ya, kita mau ke surga, 700 tahun lagi nyampe surga, kita udah mencium harumnya surga. Tapi tidak bagi laki-laki yang dayus. Laki-laki yang dayus itu dia membiarkan istrinya keluar tanpa berhijab, membiarkan anak perempuannya keluar tanpa hijab. Tuh, itu laki-laki dayus. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Dia yang ngasih makan istrinya tiap hari, yang menafkahi, auratnya ditonton orang lain, tenang-tenang saja. Itu laki dayus. Maka untuk saudara-saudara muslimku semuanya, ya, istri-istrimu, wanita-wanitamu, anak-anakmu yang ada di bawah tanggung jawabmu, usahakan untuk berhijab. Ya, bagaimana dengan perempuan yang belum punya suami? Kalau dia tidak berhijab, dia menerakakan orang tuanya. Termasuk orang tua, ya, yang punya anak perempuan tapi tidak punya kepedulian terhadap anaknya, sama saja anak perempuan itu menerakakan orang tuanya. Padahal kata Nabi, ketika seseorang punya anak perempuan, itu dia mempunyai jaminan surga kalau bisa membimbing anaknya dengan benar. Begitu Bang. Makasih. Terima kasih Pak De. Ya.
kesimpulannya gitu abangku ya. Jadi untuk kita para lelaki kepala rumah tangga, ingatlah semua nanti dipertanggungjawabkan dengan dosa. Jangankan untuk mencium aroma surga, tapi ingat kita juga buronan neraka. Stay tune. Terima kasih bang. Jadi gimana Bang Beng? Udah siap Bang Beng? Insya Allah saya siap. Siap nggak siap, saya harus siap. Apa yang tadi kubilang sama abang, jangan sakiti hatinya, bimbing dia dengan baik. Kalau kau sakiti Insya Allah hatinya pasti dan kau saya tidak jaga bimbing, selalu itu hati. kapak Ibrahim akan melayang. Ingat itu filosofinya, kapak Ibrahim akan melayang. Lebih ngeri. Iya bang. Oh iya bang, sebelumnya saya izin follow dulu ya buat abang-abang, pade-pade ya. Nanti kalau abang-abang live kan sampai bulan puasa saya ikutin abangku, ya kan? siap abangku. Mantap abangku, yang penting kalau warisan dibagi-bagi jangan lupa itu saja pesanku itu penting. Amin. Dalam sangat dalam sekali. Doain aja ya bang ya. Siapa tahu saya dapat warisan entah dari mana ya kan. Pade izin follow Pade. Ya bang, yuk. Jazakallah. Itu Bang Umar bin Khattab, saya mualaf baru 3 tahun. Ternyata kebenaran selama ini adalah Islam. Allahu Akbar. Takbir. Bang, itu dong saya juga pengen dinasihatin sama Bang Zuma. Saya pengen denger langsung nih. Bang Zumanya udah istirahat bang. Iya dah. Bang Zumanya istirahat Zuma, guru kita udah tidur. Udah minum kopi campur masako tadi, jadi tidur dia. Bang, tolong dibantu fallback ya Bang Abang Pade. Oh siap. Saya fallback ya. Bang Zuma juga, Bang Zuma saya selalu nontonin VT Bang Zuma itu. Ya bang. Siap. Nontonnya di YouTube-nya aja bang. Iya Pade. Itu Pade Sugi. Tapi lebih gimana? Lebih gimana sih? Lebih afdol begini ya langsung ya satu room sama Bang Zuma ini ya. Karena kalau nonton di YouTube itu insya Allah Anda sudah ikut ambil bagian dalam dakwah bang. Karena di situ kan ketika Anda nonton berarti kan ada kontribusinya. Gitu bang. Iya Pade. Kalau kita mau menyampaikan malu ya Ustadz Sugi ya, padahal memang realitanya begitu. Kalau kalau di TikTok ini kita menonton di TikTok seandainya, selesai terupload dan komen-komennya itu tidak dapat membuat viral. Tapi kalau di YouTube ditonton durasi video itu 1 jam, kita tonton 15 menit saja, tak usah lama-lama. Itu sudah memberikan efek besar di setiap video itu. Nah, dari situ pula iklan itu akan keluar. Kita menonton iklan itu. Lalu sampailah rizki yang terdapat dari video-video yang kita tonton itu ya. Itu bukan untuk YouTubernya itu sendiri, bukan, atau seperti punya Ustadz Sugi seandainya, bukan untuk beliau sendiri, bukan, karena beliau juga mesti bayar zakat, beliau mesti bantu orang susah, beliau mesti bantu orang-orang fakir miskin, anak yatim piatu. Demikian pun para YouTuber yang lain yang saya tahu. Tapi di sini pula kita promosikan YouTube kita itu rasanya malu gitu. Karena pikiran mereka bahwasanya dari YouTube itu penghasilannya besar dan itu untuk diri kita sendiri, pikiran mereka itu, padahal tidak. Nah, saya sarankan bagi yang mau saja, yang terketuk hatinya saja, tonton saja YouTube itu para peloget muslim, para channel muslim, tonton saja walaupun hanya sekejap, usai itu balik lagi ke TikTok, itu tidak masalah. Tapi saran saya memang begitu. Saya tidak promosikan YouTube saya, enggak, demi Allah saya tidak punya niatan itu. Cukuplah para hamba Allah yang punya channel itu, silahkan dikunjungi, di subscribe. Nama channelnya, maaf, nama channel abang apa? Channel YouTube-nya abang? Malam Musa. Nah, tidak usah. Malam Musa, tidak apa-apa. Sugi Kristologi, Zulkifli M Abbas, Api Riau Official.
Terus Bang Kaisar, apa YouTube-nya Bang Kaisar? Oh, banyak ya. Oh, banyak. Bang. YouTube saya jangan lupa bagi-bagi warisan gitu. Enggak, ketiak ular. Ketiak ular. Bukan. Ada. Tapi semuanya saya saling- nggak live. Saya nggak live. Jadi YouTube saya itu namanya Paman Kaisar Pewarta. Oh, Paman Kaisar Pewarta. Keren. Jadi teman-teman apologet ini juga ada channel masing-masing Bang, dan semuanya saling terafiliasi. Api Ria Official, Bang Zuma, Zulkifli M. Abbas, Pak Desugi, Sugi Kristologi, terus Bang Musa, Mualaf Musa. Siapa lagi ya, banyak kayak Bunda Natali itu ada channel YouTube-nya sendiri. Terus siapa lagi? Vera Istar, Bang Kores gitu kan. Banyak sih. Api Jateng yang aktif-aktif itu. Iya. Sering upload di YouTube. Berarti ini guru-guru saya semua ya Bang. Kalau saya bukan, kalau saya sama kayak Bang Beng. Kita belajar bersama Bang. Kalau saling belajar. Saya juga pengantin baru kok, baru 8 tahun Bang Beng. Kalau Abang ini orang ngelawak terus ya. Siap. Nah, ya kalau izin. Ya, Ada Bang, lagi. Bang Lontong. Silakan Bang. Ya, enggak ini Bang Beng, biar kita kasih kursi buat saudara-saudara kita yang lain gitu kan. Iya. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan atau gimana? Ya, udah ya cukup ya. Udah puas juga lah, kita udah disambut dengan hangat. Saya naik sini ya kan, terima kasih banyak buat abang-abang Pak D, buat Bang Zuma, walaupun saya nggak disautin, abang udah istirahat nggak apa-apa. Saya senang aja udah bisa masuk rumah ada Bang Zuma di sini. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang ya, Bang Openg ya. Saya izin di pojok yang di bawah Pak D buat kenang-kenangan. Yang di sebelah Bang Kaisar itu ketua kami, Bang Beng. Itu di follow juga, jangan lupa itu MBN. Yang di sebelah siapa? Bang Kaisar, sebelah kanan Bang Kaisar. MBN. Nah, itu ketua kami itu. Udah aku follow semua kok. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Nanti ini aja Bang, maaf ini mah bukannya saya gimana ya, saya kan saking senengnya ini mah Bang ya, saking senengnya saya naik room ini. Jadi kalau besok apa saya pengen naik ada Bang Zuma, tolong ditayakin ya Bang, host. Iya, insya Allah ya Bang ya. Insya Allah. Ya udah kalau gitu saya terima kasih banyak sama abang-abang, sama Pak D udah nasihatin saya, udah ngasih saran ke saya, udah kasih semangat ke saya. Saya dengar semua itu tadi, omongan abang-abang itu semua omongan Pak D. Mudah-mudahan saya nggak ibarat jauh lah dari kata-kata menyakitkan itu tadi ya. Iya, ayo. Ya. Ya udah gitu aja, saya pamit ya Bang. Terima kasih banyak buat abang-abang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup HP, matiin TikTok, udah. Siap. Tunggu Bang Slow, ini ada ten, jangan dinaikin yang multi, tunggu. Beliau ini tengah berbunga-bunga, terus ya sedikit banyaknya mau pamer lah sama kita dan untuk memberitakan kebahagiaannya ya. Tapi menurut saya enaknya di waktu malam saja. Itu siang isu pusing dia, aku harus kerja apa nih, kalau aku tidak kerja nanti biniku yang usaiku nikah ini mau dikasih makan apa gitu. Saya yakin itu dalam hatinya tuh, karena saya pernah merasa itu. Pusing paginya. Izin Ustaz, izin Bang Kaisar. Ya, Lobby Up. Selamat pagi Lobby Up. Pagi. Lobby Up. Udah makan belum pagi ini? Udah makan. Iya, makan obat.
Belum tidur kau le. Lucky kau dari mana aja kau le. Ketemu lagi kau di sini le. Ya, gimana, Lucky? Udah sembuh belum? Udah sembuh? Justru kalian yang sakit ini mau kusembuhkan jadi aku yang sembuh. Nah ini lagi sakit gigi nih, obatnya apa Lucky? Lagi sakit gigi nih aku nih. Makanya jangan sampai sakit. Kumur air raki GS itu dikumur-kumur. Bro Lucky. Jadi Tuhanmu siapa Lucky? Apa itu? Tuhanmu siapa? Kok nanya aku mau tahu Tuhan itu apa kok? Mau tahu informasi aku di sini. Tuhan itu apa? Tuhan itu sesembahan. Tuhan itu sesembahan. Ya berarti banyak berarti sesembahan. Ya itu makanya. Itu arti Tuhan itu sesembahan ya kan. Tapi Tuhan yang sebenar-benarnya itu menurut Kristen siapa? Gimana Tuhan yang sebenar-benarnya? Yang layak disembah dan patut untuk disembah dan yang berhak, yang lebih mempunyai hak untuk disembah. Berhak untuk disembah. Muncul lagi pertanyaan baru ini. Apa itu menyembah itu? Sembah itu apa? Kalau umat Muslim, apa yang saya sampaikan ini faham mereka, tapi karena Anda Kristen, Anda tidak faham, tidak mengerti. Itu karena ngangguk-ngangguk aja tuh, ngangguk paham itu. Nah, paham sekarang sebenarnya itu. Anda menuhankan Jesus ya. Izin ya akhi-akhi ya, izin sedikit saja olahraga. Lanjut Ustaz. Lama saya tidak aja itu semua. Lama saya tidak menahan nih, mungkin sudah agak lupa-lupa. Lama saya tidak bagai kerbau di cucuk hidung, ngerti nggak? Karena doktrin, pengajaran. Di dalam Islam tidak ada doktrin, karena apa yang disampaikan berdasarkan ayat, berdasarkan asbab nuzul, kejadian-kejadian yang telah lalu, dan itu pernah terjadi dan banyak saksi hingga hari ini orang tidak dapat melupakan. Nah, sekarang di dalam Kristen, doktrin itu ajaran, pengajaran yang diajarkan terus menerus. Jadi kalian terima itu dari mana kalau nggak didoktrin, kalau nggak diajarkan? Nah, sekarang ya kan manggut-manggut aja nggak paham ini. Yang dikatakan doktrin itu adalah sesuatu yang diajarkan, yang diada-adakan dan tidak sesuai dengan fakta. Itu doktrin. Sesuatu yang diagak-agak dan disampaikan ya untuk meyakinkan orang percaya, agar percaya, itu namanya doktrin. Sesuai dengan fakta. Cobalah buktikan dulu secara fakta, secara primer, secara fakta peninggalan Musa itu berupa artefak, peninggalan bahwa bangsa Mesir pernah berada di bangsa Israel itu pernah berada di Mesir. Apa peninggalannya, coba buktikan dulu. Nah, bukankah di dalam kitab Anda sendiri juga tertulis demikian di kitabnya orang Yahudi? Bukankah di kitabnya orang Yahudi juga yang kalian colong itu juga menyampaikan yang sama, bahasanya mereka pernah tinggal di tanah Mesir? Iya, untuk membuktikan itu secara fakta. Tadi kan bicara fakta. Secara fakta hari ini banyak orang-orang Yahudi, orang-orang berkebangsaan Israel tinggal di tanah Mesir. Hari ini orang Indonesia pun banyak tinggal di sana kalau bicara Nah, itu. sekarang Anda mau bertanya sesuatu yang sesungguhnya Anda sendiri tidak pahami. Tadi bicara fakta, doktrin berbicara kenyataan fakta Nah, sekarang real. begini saja coba dah. buktikan dulu secara Sekarang fakta. begini saja. Gimana? Taruhlah Islam itu terkena doktrin. Nah, sekarang semua agama, bukan hanya Islam. Iya, agama. Nah, sekarang agama yang manalah yang terkena doktrin itu dan doktrinnya itu benar? Mari kita buktikan. Dari sisi mana kita mau bahas tentang bagaimana kekristenan, dari sisi mana kebenarannya, mari kita bahas. Dan dari pihak Islam, dari sisi mana mesti kita bahas agar dapat kita membuktikan.
Ayo kita mulai daripada kita debat kusir seperti ini. Penonton pun tidak dapat edukasi, yang nonton juga hanya kesal ya karena kita hanya pamer kebodohan dengan debat kusir. Silahkan Anda mulai dari Kristen yang dimana doktrin itu sampaikan doktrin itu benar-benar sesuatu yang benar untuk diajarkan. Silakan. Ya berarti tadi secara fakta sejarah bahwa agama tadi, makanya salah satu contoh tadi secara fakta sejarah ini, contoh Musa tadi tidak ada peninggalannya, berarti kita tidak mengarah ke sejarah. Jadi mengarah kemana lah kita ini? Coba. Mengarah ke Tuhan yang benar, yang kamu sembah itu siapa? Tuhan itu bukan berbicara siapa. Kalau di pemikiran manusia berbicara Tuhan itu siapa, itu merujuk kepada sosok, bentuk, wujud. Kamu sebagai manusia, jadi tiadakan pertanyaan Tuhan itu siapa. Oke, lalu kamu sebagai manusia menyembah kepada siapa? Kalau di Bible kekristenan itu menyembah di dalam roh dan kebenaran, yang artinya hidupnya dan hidup di dalam kebenaran, bukan sosok, bukan sosok, bukan apa, bukan benda wujud. Sementara di Markus 5 data nomor 2 sampai nomor 6, yang melakukan demikian itu adalah orang yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Makin banyak nanti pertanyaanku samamu. Fokus lu kau. Itu kan narasi Anda kan. Saya buktikan dengan data di Bible. Ada narasi seperti itu juga. Ya, apa dimaksud dengan menyembah itu gimana tuh? Apa yang dimaksud menyembah itu menurutmu? Menyembah artinya mengagungkan dan tunduk patuh kepada apa yang disembah dan perintah-perintahnya. Kan begitu toh. Nah, bikinlah itu benar. Sementara narasimu tadi kamu menyembah roh di dalam kebenaran kata Anda. Sementara yang melakukan demikian itu adalah orang-orang yang dirasuki oleh roh jahat. Nggak percaya? Makanya pertanyaannya di awal, kamu sebagai manusia menyembah kepada siapa? Itu aja Ya, kamu nggak mau jawab. Kan aku bilang tidak menyembah siapa. Oke. Kalau saya dikatakan balik siapa itu kan, masa kau nggak paham sampai situ? Menyembah siapa itu berarti kau sudah Saya balik mewujudkan. pertanyaannya. Oke, kalau kamu nggak terima dengan pertanyaan saya dan diksi saya, apa yang kamu sembah sebagai manusia? Paham tidak? Apa yang disembah sebagai manusia? Maksudnya gimana? Menyembah itu belum jelas itu Sekarang tadi. saya tanya, kamu manusia atau bukan? Apalagi manusia itu, coba jelaskan manusia itu apa? Retorika pula. Manusia Jadi kamu bukan itu manusia. memiliki daging, darah, memiliki pikiran. Iya, makanya saya tanya, kamu manusia atau bukan? Ya manusia. Oke, sebagai manusia, kamu menyembah apa? Menyembah apa? Menyembah Kenapa saya bertanya seperti itu? Kenapa saya bertanya seperti itu? Karena notabene-nya sebagai manusia, hakikatnya adalah ciptaan. Hakikat Kalau ciptaan disebutkan banyak. ciptaan, Nanti terlalu banyak PR-mu, apalagi ciptaan. Kalau menyembah ini menurutku mengabdikan diri. Loki, kita sambung lagi Makin yang tadi. muter-muter. Udah, Loki, kita sambung lagi. Tuhanmu siapa? Tuhan bukan siapa-siapa, pencipta itu bukan siapa-siapa. Jadi Bagaimana kau bisa mengenali selama ini? pencipta? Bagaimana kau bisa mengenali pencipta? Lalu kau mengatakan itu siapa? Dengar dulu aku. Tolak ukur suatu keimanan itu parameternya kitab. Di kitabmu siapa sesembahanmu? Siapa penciptamu? Silakan. Itu tolak ukur. Parameter. Perkenalan kepada Musa dikatakan aku adalah aku. Itulah pencipta. Coba satu tunjukkan dalil di mana Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya kalian. Satu dalil saja.
Keluaran Esensi, 14. secara esensi, secara hakikat itulah kesamaan. Di Disebutlah mana dia aku tertulis adalah Tuhannya aku. Musa? Di mana tertulis Tuhannya Musa sama dengan Tuhannya kalian sekarang? Pengen aku satu data. Jangan kau kayak tutupan toples mutar-mutar. Kejadian 1 ayat 3. Baca. Apa itu? Nah, itu yang nggak kuhafal itu tulisannya. Mati anak ayam. Udahlah, mending kau ke room yang lain lah. Kau salah room di sini. Aduh. Mau ku giling ini, aku mana peduli, aku mau ku giling semua ini. Bilangan Aku 23. tanya sama kau, di mana data dalilnya Tuhannya Musa sama dengan Tuhan yang kau sembah sekarang? Coba. Tuhan itu berbicara apa? Pencipta itu berbicara apa? Ngerti nggak kau itu sekarang? Jangan mutar-mutar kayak tutupan toples. Sudah aku bilang parameter suatu keimanan seseorang itu adalah Alkitabnya. Jadi kalau berbicara pencipta itu kita ketahui dari Kau mengenal pikiran, pencipta itu dari mana? Kau mengenal dari pencipta itu dari mana? ide, dari gagasan. Gagasan? Iya. Kau kira partai itu? Partai? Lalu bagaimana mengenal pencipta? Coba kau sampaikan dulu. Kau tolak ideku, penyampaianku. Lalu bagaimana mengenali pencipta? Coba. Apa idemu? Coba aku dengar dulu idemu dan gagasanmu itu apa? Ya Tuhan dikenali dari pikirannya, sifatnya, dari gagasannya. Pernah kau dari lihat? Hal yang kusebut tadi tidak bisa Gagasannya, diindra. idenya. Pernah kau lihat? Hal yang kusebut itu bukan berbicara tentang fisik. Kau gimana? Coba kau jelaskan dulu tentang Tuhan itu coba. Biar aku dengar kau dulu. Objeknya, saya tahu kau berbicara bukan tentang objeknya. Jadi kau mengenali itu dari mana? Aku tanya dulu. Ya mengenali justru itu dari mana? kalian dari tadi berbicara tentang objek. Dari pertanyaan Tunggu kalian dulu, siapa? Kau mengetahui itu membaca dari mana? Mengetahui itu dari mana? Dogma, doktrin atau dari mana? Coba jelaskan. Ya tanpa kitab juga sebenarnya manusia bisa mengenali pencipta. Tanpa Mati aja kitab. kau di pare-pare tuh, mati aja kau di pare-pare tuh. Malas sekali aku bicara sama kau Luki dari kemarin kayak gitu-gitu tuh. Iya, retorikanya sesat ini orang. Ya coba jelaskan kalian pencipta itu bagaimana mengenali pencipta? Coba jelaskan kalian. Ya mengenali pencipta itu ya dari isi kitabnya dan melalui para nabi-nabinya. Jadi Kristen ini mengenali penciptanya dari mana? Ya sebelum ada kitab itu manusia sudah bisa mengenali pencipta sebelum ada tulisan. Sebenarnya umat Islam ini berdebat sama orang-orang seperti Anda ini hanya buang-buang waktu. Itu yang pertama. Kenapa? Dari sekian banyak Kristen ya, bahkan semuanya Kristen itu tidak tahu untuk fahami jiwa dan ruh saja tidak faham, tidak mengerti gitu. Kok ini cerita masalah konsep ketuhanan, haruslah mengenali pencipta lah segala Kalau macam. aku tanya lagi makin bingung kok apa itu roh, apa itu jiwa, makin bingung lagi Nah, nanti. Nggak kalau bisa menjelaskan. di dalam Islam itu jelas yang namanya roh itu ya jiwa itu tadi. Ya. Apa jiwa Kalau itu? Uraikan melayang, jiwa ya itu. rohnya melayang itu tadi. Nah, Ya, kalau di dalam uraikan Islam jiwa itu apa? coba ya, ketika kita menyanyi Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi di dalam Islam itu yang namanya ruh ya jiwa. Nah sekarang Kristen Ini biar aku jelaskan biar kau kan nggak paham ini. Jiwa itu ada pemikiran, jiwa itu ada gimana ini? Makanya kau nggak ngerti pun kau mau membuat masalah baru. Biar aku jelaskan kalau kau nggak paham. Nah sekarang kalau pikiran itu memang sudah sifat manusia, itu sifat. Jiwa Bukan- itu pikiran, perasaan, kehendak. Mau kuraikan lagi satu-satu. Kau nggak coba. paham pun apa yang kau bicarakan. Iya Ini coba, makin coba. hanya klaim. Iya, Makanya coba. bingung kita. Kau Klaim, dari klaim. tadi hanya berpusing-pusing, berretorika macam orang jualan obat nyamuk, musing-musing. Coba. Makanya itu berbicara tentang ilahi itu berbicara tentang pemikiran. Karena pemikiran itu mempengaruhi perasaan, mempengaruhi tindakan manusia. Lewat kenyataan, lalu kita mengetahui apa itu Tuhan, apa itu pencipta. Nah, sekarang kalau jiwanya atau kalau ruhnya itu hilang dari jasad, apakah jiwanya itu masih dapat tinggal, masih dapat berpikir dia manusia itu?
Roh lagi apa itu roh? Nanti kau menyamakan antara roh dengan jiwa tadi. Lah, Itu kan bukan kan berantakan. kalau bukankah menurut Kristen bahwasanya ruh dan jiwa itu berbeda? Roh itu memberi kehidupan. Jiwa itu tadi pikiran, perasaan, kehendak. Nah, ketika ruhnya sudah tidak ada di dalam jasad, apakah pemikiran itu masih ada di dalam jasad? Kalau tidak ada, makanya disebut mayat. Tai kucing apa ini? Ya gimana ini? Yang saya tanyakan, apakah jasad itu, mayat itu masih bisa berpikir? Makanya logos pikiran itu, logos disebut, pemikiran itu diletakkan kepada manusia yang hidup. Kalau sudah mati nggak bisa lagi dia, nggak ngerti lagi dia apa-apa. Bukan, nah itulah makanya di dalam Islam itu dikatakan ataupun disampaikan bahwasanya jiwa adalah ruh itu sendiri. Ruh dan jiwa itu adalah sesuatu yang satu, yang sama, ciptaan yang sama. Makanya dari Kristen itu juga suka cerita masalah ruh jiwa macam macam tahu saja. Kalau kalian berdebat sesama Kristen, nah bolehlah. Kalau sama orang-orang Islam, kalian tidak usah sok-sok pintar. Kalian ini ya orang-orang yang diciptakan menjadi wajib bodoh sampai mati. Aku nggak bisa menjelaskan itu jiwa kok diciptakan. Jiwa itu non material, dia tidak berawal. Nggak ada tolak ukur. Biar aku jelaskan. Kalau kau nggak bisa menjelaskan, aku jelaskan. Coba dibacakan nih jiwa menurut KBBI apa nih? Oh ya siap. Jiwa. Siap Pak De. Saya baca. Boleh di situ dituliskan si jiwa itu. Aku berpikir sendiri untuk menafsirkan segala sesuatu. Dengerin dong, mau dibacain ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, jiwa memiliki arti roh manusia yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup atau nyawa. Nah, jangan asumsi lagi. Loh, ini debat modal asumsi. Luki, kalau kau mau berputar-putar begitu, mending kau sesama internalmu, sesama Kristenmu, supaya saling menguatkan kalian dalam nama Bapa, dalam darah Tuhan baik. Boleh kalian begitu. Lanjut. Kalau di sini jangan membodoh-bodoh. Lanjut Bang Musa, udah benar. Kuatkan aja kalian sana, saling menguatkan, saling menguatkan. Lanjut Bang Musa. Ya. Lanjut. Tapi saya serahkan sama aki-aki yang lain aja dah. Dano nih. Lanjut Bang Musa. Ustaz Musa, kau kan belum pernah pusing lagi. Belum pernah pusing kan? Sekali pusing nih, gas. Balah, saya serahkan sama antum-antum semua lah. Ini bukan kelas saya, malas saya. Iya, unsur-unsur roh itu apa? Unsur-unsur jiwa itu apa? Coba jelaskan dulu. Kalian kan lebih paham. Tapi kalian pemahamannya KBBI terbatas lah. Nah sekarang kau apa yang kau pakai apa? Referensi yang kamu pakai apa? Ya, pikiranku. Referensi yang kau pakai apa? Coba tadi makanya aku bilang. Pikiranku. Gak ada Ustaz. Pikiranmu itu asumsi. Itu makanya aku bilang saya disuruh debat sama pikiranmu. Ya KBBI itu juga. Apa? KBBI itu juga dari hasil pemikiran lalu dituliskan. Hasil pemikiran tapi orang yang terpelajar, yang disepakati sudah itu. Ya itu disahkan oleh negara ini KBBI. Lo yang ngesain siapa? Anakmu aja nggak ngesain. Gimana kita percaya? Ya kalau aku nggak sepakat dengan itu kan nggak ada masalah. Nah kalau kau nggak sepakat bawa referensi. Itu namanya debat akademis, bukan debat kusir. Akademis ya beda, akademis kita pun beda di sini. Mana mungkin sama iya, akademis kita bidang keilmuan beda, Anda apa? Kau bawa referensi, kan referensi apa yang kau bawa? Ya pikiranku. Ya pikiranmu. Pikiranmu itu yang siapa yang benerin? Kalau KBBI jelas para pakar menyetujui itu. Nah sekarang yang menyetujui kau siapa? Gimana sih ini orang? Makanya tadi aku tanya Pak De. Aduh. Aku tanya tadi sama dia Pak De, parameter apa? Memang nggak ada Kristen tuh yang benar. Kristen tuh koplak semua nih. Nggak ada yang benar tuh. Pakai asumsi sendiri. Nggak ada referensi. Mau debat. Aduh. Malu dong, malu.
Kalau debat tanpa referensi itu mending tidur kau sono. Karena kalian nggak akan paham dari penjelasan KBBI itu. Terbatas itu, pemahamannya terbatas. Dan kalian akan duduk berpikir di dalam iya, kalian akan terbatas. Makanya Iya. Orang kayak gitu, kita disuruh debat sama pemikiran dia. Orang dia gila, masa kita ikut gila? Gimana sih? Apaan Pak De? Tadi makanya aku tanya, parameter tolak ukur suatu keimanan itu parameternya adalah kitab sucinya masing-masing, ya kan? Boleh bawa, dia nggak mau dia. Oh enggak, itu ide dan gagasan. Alah, sudahlah, kuserahkan sama Ustadz Musa. Ustadz Musa naik tensi. Ya iyalah, orang kita disuruh debat sama pemikiran dia. Iya tuh. Boleh pemikiran dia kita pakai kalau ada referensi. Iya betul. Boleh. Kalau nggak ada referensi, ya debat aja sama orang gila. Males lah. Makanya saya sarankan untuk para hamba Allah yang pemula, ya, jangan naik ke room-room Kristen. Ketika kalian dipusing-pusing sama mereka, dikelabui dengan lidah-lidah lisan-lisan bodoh mereka, antum-antum semua yang akan pusing, akan bingung. Mereka yang tabu genderang, kita menari-nari. Perihal masalah ruh ini ya, kan ruh dan jiwa itu berbeda di dalam Kristen. Nah, kadang ada hamba Allah yang masih awam, ya, literasinya kurang, pengetahuannya masih kurang, naik ke roomnya Kristen, dipusing-pusing ruh dan jiwa ini pun tidak bisa jawab, akhirnya ngelantur kemana-mana. Nah, itulah saya sarankan, perbanyak dulu belajar, baru naik ke komal-komal Kristen. Kalau berani naik ke komal-komal Kristen, saya sarankan, ya, kalau enggan untuk belajar yang jauh, tidak, otak kita tidak sampai, belum mampu, ya, tidak mampu, maka cukup kuasai ayat-ayat mati. Ya. Di bawah ada pengemen nasi bungkus. Oh, si Edis. Iya. Yang mana? Ingat dulu waktu di Facebook ya, dia pakai baju koko, ya kan, di masjid pakai baju koko. Aku tanya, ngapain kau di situ? Kau kan Kristen. Lumayan lah dapat nasi bungkus pas bulan puasa itu, saya ingat. Iya. Jadi Edis itu setiap sore dia pakai nyamar. Alasan dia waktu debat dengan saya itu, alasannya katanya kalau bulan puasa di daerah dia itu tinggal tidak ada orang berdagang, tidak ada jualan. Katanya terpaksalah dia menyamar menjadi muslim, masuk ke masjid, nunggu sampai mereka berbagi takjil gitu. Nah, apakah di rumah dia tidak masak? Ya. Itu bukan apa ya? Saya tidak menfitnah ya. Begitu saya ngomong, Bang Musa kan langsung nyambung. Berarti kita dulu itu jadi saksi, dia itu pernah pakai baju muslim, ngemis nasi bungkus. Iya benar. Debater lama tahu semua itu. Iya benar. Siap. Nah, nama akunnya itu Tong Samcong, itu punya Edis itu. Iya. Itu. Kejadiannya di Lampung itu, di Lampung. Iya. Tapi begini, Bang. Tapi Akhi, tunggu sedikit Akhi. Sikit saja. Edis ini kenapa dia seperti itu? Karena Edis itu mengaku, ini pengakuan dia sendiri loh, saksinya Akhi Julius dan yang lain-lain. Edis ini pernah waktu kecil itu main di atas kayu besar, lalu dia terjatuh, kepalanya terhentak kayu, lalu dia pingsan, tiba-tiba dia dibawa ke neraka. Itu ceritanya. Ini pengakuan dia sendiri loh. Makanya jangan heran kalau Edis itu gila, karena memang urat kewarasannya sudah putus karena waktu terbentur kayu itu. Oke, monggo lanjut. Oke, Bang. Begini, Bang. Saya nggak setuju ya kalau dikatakan oleh Bapak Bibel berjalan ini dengan sebutan nasi bungkus itu. Izin sebelumnya, Pak De, izin Bang bernafsu. Selamat malam. Muslim non Muslim, Bang? Pagi. Islam Muslim dong pastinya. Oh, Muslim. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam.
Oh iya. Ya, jadi Gimana, begini. gimana? Untuk Bapak Bibel berjalan ini ya, Islam. ataupun Coba baca tappingan dia. Nggak ada. Bisa tipu-tipu dah. Nyamar-nyamar jadi aja. gini loh Bang. Ngaku dulu Kenapa agamamu saya kok- Kristen. Ngaku dulu. Kenapa harus Oh, malu saya dengan bukan, agama? saya bukan oten ya, bukan. Jadi gini Bang. Nggak ada gini-gini. Kau agama kau apa? Gitu aja dulu. Kau Islam Muslim. Islam Muslim apanya? Tadi begini loh. Kenapa saya kok bisa sampai tapping dengan perihal Musa? Berarti kan saya Islam itu. Musa itu Lanjut, Islam lanjut, atau lanjut. Kristen? Lanjut Bang, lanjut. Apa yang mau Ya. disampaikan Bang? Lanjut. Oke, jadi begini. Untuk Bapak Bibel berjalan, saya tidak setuju bahwasannya jikalau Bapak Bibel berjalan ini mengatakan nasi bungkus begitu. Nah, maksudnya yang setuju yang gimana? Ya, sebenarnya yang saya inginkan itu saya menginginkan iPhone 15, mungkin begitu. Kalau nasi bungkus enggak. Kurang lebihnya begitu. Iya. Iya. Mantap. Bisa dipahami ya. Nanggung ya. Mosok cuma nasi bungkus nyamar-nyamar udah nggak ada iman, cuma nasi bungkus. iPhone 15 dong. Wah, keren. Iya, Dis, tuh denger Dis. Oh, lo nyamar-nyamar jadi muslim pakai peci putih cuma nasi bungkus doang yang dapet Dis. iPhone 15 dong. Nah, gitu loh maksudnya. Ya. Keren. Jadi bisa dipahami ya. Bahwasannya ya, saya ini bukan orang Kristen, saya ini Islam Muslim begitu. Iya. Ya. Jadi bagaimana? Apa yang mau ditanyakan lagi mungkin dari saya? Udah cukup Bang. Cukup Bang. Terima kasih Bang. Ya, gimana Bang? Ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan jikalau ada yang ingin mau ditanyakan kepada saya begitu. Perihal keimanan saya dan keyakinan saya begitu. Insya Allah saya percaya Bang, Anda muslim Bang. Gak perlu lagi dites. Insya Allah percaya. Sangka baik aja. Tapi begini Bang, kalau untuk hal baik itu sebenarnya harus jadi Bang. iPhone 15-nya itu harus jadi sih. Ya katakanlah Terima kasih Bang suatu- bernafsu. Ya. Terima kasih. Pesan saya Bang, jangan lupa kalau sudah dibagi-bagi warisannya ingat kami Bang ya. Ya, maksud saya kan suatu tanda kebaikan kan itu adanya perihal perilaku yang dilakukan kan begitu. Salah satunya mungkin contohnya saya diberikan iPhone 15 kayak kan begitu. Salah satu Aku yo gelem tandanya. Kang nek terima ngono aku yo gelem. Oh, kalau sebenarnya begini ya, kayak Edis itu mengharap iPhone 15 dan segala macam, itu sebenarnya hayalan tukang cendol di siang bolong. Sedangkan Saifuddin Ibrahim dan para penghujat-penghujat yang dimentori oleh gereja itu, ya, yang diperintahkan untuk menyerang Islam dengan donasi, dengan harapan donasi mengalir dengan iming-iming donasi itu ya, itu pun mereka sudah macet. Kenapa? Saya dengar sendiri nih, saya dengar sendiri para donatur Kristen. Saya dengar sendiri para donatur Kristen sekarang enggan ya berdonasi sama debater Kristen itu. Pertama, debater Kristen selalu kalah dalam berdebat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau digelontorkan pendanaan itu dipakai secara pribadi mereka, diselewengkan. Kalau melalui berpintu-pintu, seandainya ada orang kirim duit ke Ustadz Sugi melalui saya, biasanya saya sunat ataupun mungkin yang masuk ke kantong saya itu lebih banyak ketimbang yang punya hak Ustadz Sugi. Gitu. Nah dari situlah maka para donatur Kristen yang paling besar yang suaminya kerja di Arab itu ya, yang pernah ancam Akhi Julius mau potong kepalanya segala macam itu
itu sudah tidak mendonasikan lagi. Bahkan Galarua yang isinya orang-orang hebat, orang-orang kaya-kaya itu sekarang bubar. Karena apa? Ditilap sama Pauzang CS. Ya, sebenarnya begini Bang, perihal permasalahan itu kan sebenarnya tidak hanya di ini ya, di kekristenan lah ya. Sebenarnya kan dalam perihal internal Islam Muslim sendiri kan pasti ada juga begitu maksud saya. Kalau semisalnya Abang menyampaikannya, ya. Kalau di Islam saya rasa belum ada ya, belum ada. Siapa ya kira-kira yang pernah mendengar? Berarti abang belum mengetahuinya. Ya tidak tahulah katakan begitu. Kasarannya. Tidak tahu. Nah, kalau antum menurut antum siapa rupanya agar tidak bias, tidak menjadi bola liar? Coba siapa orangnya? Sebenarnya banyak hal. Seperti halnya kalau saya boleh katakan ini ya, secara tidak hormat lah katakan begitu, di sebelah saya ini mungkin begitu. Sebelah antum yang mana? Ya, sebelah saya ini mungkin namanya Handi mungkin ya. Wah, ini salah satunya. Salah bisa satu. dituntut loh. Sembarangan kok itu. Enggak, tapi tadi Pak Bibel kan maunya menerima nasi open cam. bungkus. Coba open cam. Kau sudah Nggak bisa tuntut Bang on Andi cam. kau. Sembarangan kau. Nggak bisa on cam saya. Nggak, maksud saya begini. Kalau semisalnya Bang Musa sendiri. Enggak, tadi Anda udah menuduh Bang Andi kau. Bang Andi kau tuduh menggelapkan dana. Dana apa yang digelapin? Nah, itu dipertanggungjawabkan dulu. Ayo tanggung jawab. Dana apa? Apa buktinya? Saya kurang tahu kalau untuk itu, cuman ini. Jadi kau fitnah. Udah salah kau. Maksud saya begini loh, kan tadi saya cuman Enggak, kau menanggapi sudah fitnah kau, sudah fitnah Bang Andi menggelapkan dana kau. Fitnah gua. Iya, katanya Bang Andi ngelapin dana. Ini jangan diturun. Entar dulu Bang Musa. Bang Musa Iya, entar jangan dulu kan diturun. saya. Iya, entar tunggu dulu. akhi, tunggu sabar antum akhina sabar. Ini tolong jangan diturunkan sampai semuanya clear. Kalau ini fitnah baru, artinya ini kalau dibiarkan nanti jadi bola liar. Silakan. Jangan ada yang menurunkan, mohon. Ya, iya Bang Musa. Saya yang nanya kan, saya yang disebut. Coba sebutkan dana apa Bang, berapa jumlahnya? Silakan. Dana dalam pelaksanaan atau perencanaan mungkin. Perencanaan apa Bang? Apapun itu, nggak tahu ya ini benar atau salah, saya kurang tahu. Ntar dulu Pak Desa. Diulang dulu ya. Diulang dulu nih yang lain dulu. Dalam langkah perencanaan pelaksanaan apa Bang? Coba dirinci. Coba direkam ini. Dilacak nih orang itu ini. kan saya Udah fitnah tidak dia. tahu, yang tahu kan Handinya yang tahu. Kalau saya mengatakan memfitnah kamu, terus yang membuktikan yang memfitnah, yang menuduh atau yang tertuduh yang membuktikan Bang? Sebentar, saya nggak bisa memahami gimana tadi. Kalau saya menuduh kamu, yang membuktikan saya atau Anda? Ya seharusnya Handinya toh. Oke, kalau begitu saya tuduh kamu kemarin nyolong ayam. Yang buktikan siapa? Ya Handinya toh. Nah sekarang kau buktikan, kau fitnah saya, perencanaan dan penyelenggaraan tadi apa? Kau buktikanlah, kau yang menuduh saya silakan. Mungkin kalau nggak salah Handinya pernah begitu kan begitu. Jangan ada kata mungkin lah, harus kata pasti lah. Tadi nggak mungkin dia. Ada contohnya di samping kamu itu kan gitu tadi itu. Ya, coba sebutin deh. Iya kan mungkin. Loh, enggak, kamu nggak ngomong mungkin tadi. Nasi bungkus mungkin kan begitu. Ngawur, Bisa nggak kau panggil bapakmu sama mamamu, mungkin saya injak lehernya, bisa nggak Bang? Di mana rumahmu kira-kira? Saya datangi, saya injak bapakmu. Bapakmu aja dia nggak kurang mendidik kau. Bisa nggak? Ah. Bisa nggak kau tunjukkan rumahmu, saya datang, saya gamparin bapakmu. Nah, itu kan saya tidak tahu, yang tahu kan Handinya toh. Yang tahu kan Handinya toh. Bisa nggak? Bisa nggak kau tunjukkan rumahmu, saya datang, saya gamparin bapakmu. Bisa nggak?
Karena gagal mendidik anaknya yang kayak begini. Bisa nggak, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi. Bang Handi dikit Bang Handi. Kalau perlu bapaknya kita ludahi mukanya. Iya. Nah, gini bernafsu. Kalau misalnya nih gua nuduh bapak lu ini pernah dicabuli oleh bencong-bencong di komplek lu gitu. Bapak lu yang membuktikan, gimana itu? Hah? Gimana itu? Ya, bapak lu yang membuktikan, jangan gua. Ya dirimu toh. Ya bapak lu lah, kan kalau Bang Handi yang lu tuduh, Bang Handi yang buktiin. Sekarang bapak lu gua tuduh, bapak lu yang buktiin. Gitu, gimana? Bapak lu. Iya, bapak lu. Iya maksud. Bapak lu gua tuduh nih pernah dicabuli oleh bencong-bencong di komplek lu, kan gitu. Bapak lu yang membuktikan kalau itu nggak kejadian. Iya. Gimana? Berarti kan itu tertujunya kepada bapak lu yang gua tuju. Iya. Iya kan? Nah sekarang bapak lu yang membuktikan sesuai dengan contoh lu, kan gitu. Iya, Ya maksudnya kan bukan ke bapak saya atau sayanya yang harus membuktikan kan begitu. Bapak dan Lo bapak lu yang membuktikan. Begini, bapak lu yang buktikan. Bapak mamanya sama leluhurnya. Aja, biar kores aja, biar kores aja yang maju. Gimana? Kan tadi lu ketika lu nuduh Bang Handi yang buktikan. Sekarang gua balik nih, bapak lu yang gua tuduh. Bapak lu buktikan kalau gitu, bisa nggak? Loh, maksud saya gini loh, kenapa harus saya dan bapak saya yang harus membuktikan atau bertanggung jawab? Loh, kenapa lu harus Bang Handi yang membuktikan ketika lu nuduh? Kok standar ganda? Ini apalagi kok ke standar ganda pula. Loh, kok melayang-layang di permukaan air? Lu menuduh Bang Handi korup, kan gitu. Bang Handi yang buktikan. Kan gitu ya? Gitu ya? Loh, gitu nggak? Tapi oh ya. Apa yang tapi? Ah, baru ngerti, baru nyambung. Iya. Nah, karena yang menuduh dalam hukum itulah yang membuktikan. Ya pastinya Gitu. bukan sayanya dan bapak saya kan begitu. Loh, sekarang Bang Handi juga yang pastinya bukan Bang Handi dan Bang Handi sendiri, bukan. Kalau main pasti-pastian. Oh, tapi Bang Handi itu masih punya orang tua atau enggak? Loh, Bang Handi punya korupsi atau enggak? Kenal lu kemana-mana. Hah? Bang Handi punya korupsi atau enggak? Kan tadi saya enggak menanggapi hal itu. Loh, lu menuduh Bang Handi korup katanya, contoh orang di samping lu. Kan lu bilang gitu. Ketika lu ditagih mana buktinya, lu bilang Bang Handi yang buktikan. Oh, kalau kayak gitu logikanya mantep nih. Gua kasihlah percontohan, gua bawa bapak lu nih. Karena kan Bang Handi bagi kami ini seperti bapak kami, kan gitu. Oh, baru ngerti. Oh, jadi bapakmu itu Bapak Handi begitu? Iya. Iya. Baru ngerti lu. Bapak saya dan saya. Lo nggak peduli gitu. Lu menuduh Bang Handi korupsi. Lu menuduh Bang Handi korupsi, yang buktiin siapa? Ya kamunya toh sama. Lo jangan lu lihat pelitut lah, bre. Kok jadi bencong beneran sekarang? Lu menuduh Bang Handi korup, kan gitu. Yang buktiin siapa? Ketika lu nuduh Bang Handi korup? Loh, yang nuduh siapa ini? Bukan saya. Kok bukan lu? Tadi lupa lu. Lo tiba-tiba ini mendadak lupa ingatan atau gimana sih? Gue bingung sama orang ini, my bre. Langsung lupa ingatan dia. Buset. Coba rekamannya kalau ada tolong diputer. Ya coba diputer. Ayo, yang mungkin lagi menyimpan atau memutar coba diputar. Coba diputer, ini Tadi gimana sih? Kira yang menuduh kronologinya tadi kan itu jelas. Kronologinya kan gini. Kita ngomong soal Yayasan Paul Zong itu sudah hancur karena banyak yang korupsi. Ya. Kan gitu. Bang Ali Musa ngomong tuh. Hal itu tidak hanya terjadi di Kristen, di Islam juga ada. Contohnya ya, itu maksud Bang saya. Handi. Nah, begitu. kau bilang Bang Handi contohnya soalnya. Iya, salah satu contohnya. Sekarang kau buktikan kalau Bang Handi yang korupsi. Buktikan. Iya, secara tidak ianya begitulah ya. Mana sih ini orang? Salah satu contoh. Ini namanya lu habis ngelem apa ini secara iya tidaknya tuh apa? Bahasa apa itu secara iya tidaknya? Habis ngelem ini orang ini. Kalau nggak salah mamamu Siapa? dulu lonte kan?
No, ini kok malah saya di. Iya kan? Kau fitnah-fitnah Kau Bang Andi itu. buktikan Bang kau. Andi ini senior kami, dan kami anggap bapak Bentar, kami. bentar, Bang. Kurang Bentar, ajar Bang. kau. Bentar, Bang. Terus Oh, kalau buktikan senior, bahwa mamamu terus saya lonte. harus takut begitu. Mamamu kan lonte. Iya kan? Buktikan kalau mamamu lonte. Enggak. Oh, lonte mamamu. Mama saya orang Oh, tua saya. lonte. Mamamu lonte, aku tahu itu. Oh, iya Mamamu kan? lonte. Coba Nah, mamamu lonte. Apa? kok Nggak usah kepancing lah orang Mama gila ini. saya. Gak apa-apa Bang Andi. Mamamu lonte. Terus apa komentarmu? Biar sebentar, ngomong jangan dia. jangan Bikin dosa aja Pak De, bikin Gak dosa. apa-apa Bang Andi. Ini harus kita injek-injek lehernya nih. Mamamu lonte. Mama saya itu orang tua saya. Oh, bohong kau. Jadi, Bohong kau, lonte jikalau ada yang mamamu lonte. berhadapan dengan orang tua saya, Ya kan, mamamu lonte. Nggak percaya, buktikan. loh, ini saya jangan di mute. Jadi gini, Buktikan mamamu lonte. ini boleh disimpan lalu diputar ya. Silahkan buktikan Oke. mamamu lonte. Karena Jadi ketika begini. kamu tadi memfitnah Bang Andi disuruh membuktikan. Sekarang saya bilang mamamu lonte, silahkan buktikan. Iya, dengarkan saya dulu menjelaskan. Apa yang perlu dijelasin? Kau Mama tinggal saya itu. Kau tinggal buktikan saja bahwa mamamu lonte, udah buktikan Iya, mamamu dengarkan lonte. saya dulu. Ah, Mama saya mau membuktikan itu. mamamu lonte, silakan. Buktikan mamamu lonte, silakan. Bukan, mama Tuh, lonte saya mamamu lonte. itu. Lonte mamamu, nggak ada urusan mamamu lonte. Ah, kau buktikan sekarang, mamamu lonte. Oke, Sekarang buktikan. coba dengarkan, telingamu buka lebar-lebar. Jadi gini, biarkan saya jelaskan dulu. Mama saya itu orang tua saya. Nah iya lonte. Dicatat dulu. Ya, udah saya catat. Ya. Mamamu orang tuamu adalah lonte. Oke. Udah lanjut. Lalu, jikalau ada yang berhadapan dengan Tuh, mama dia lonte itu. Dia harus buktikan karena dia Udah, Pak De. sudah memfitnah Bang Andi. Bang Andi yang disuruh buktiin. Malah bikin dosa aja, orang gila dia mah. Kurang ajar nuduh-nuduh seenak udel. Anjing kau. Bang Andi ini saudara saya tahu sepak terjangnya Bang Andi, sembarangan kau nuduh. Mungkin ini apa Ustaz? Mungkin dia kelompok barisan sakit hati nampaknya. Iya. Aku udah cek bang. Dia ini bukan Islam, bukan Kristen bang, komunis bang. Sebentar aku ngeceknya bang. Oh, pantas. Gak ada sabar untuk orang kayak gitu, nggak ada. Masih live loh, Nggak masih perlu live di harus sih. masih live di YouTube-nya Banjoma loh. Nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. Kalau dia mau tuntut saya suruh buktikan. Dia gue yang hajar dia. Nah, karena dia nuduh Bang Andi duluan kan, itu sebagai umpan balik. Kalau dia dibegitukan bagaimana rasanya? Kan gitu maksud saya. Ya orang ini nggak punya rasa Pak De. Nggak punya harga Anak diri. lote ya kayak gitu. Ya kalau kita menuduh orang itu, ya kita harus membuktikannya. Di sini bukan nggak ada hukum pembuktian terbalik. Semua kalau pembuktian terbalik, waduh penuh penjara itu bisa. Polisi kerja keras. Kita bisa nuduh orang, ya kan kita laporkan menuduh begini. Yang tertuduh harusnya membuktikan. Waduh banyak banget orang terlapor. Mana ada pembuktian terbalik. Ya saya anggap orang kayak gini orang gila lah. Nah, karena itu anak hasil ngelonte ya kayak gitu. Lah makanya tadi saya ngotot jangan diturunkan supaya apa? Clear. Karena lisan-lisan kaum tak berotak ini asal buka mulut pasti fitnah yang keluar gitu. Kok tiba-tiba menyebut nama saya ya? Untung ada saya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, numpang silaturahmi nih, petinggi-petinggi apologet.